cemerlang. Nah, lalu kita lanjut lagi nih. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Panglima yang kami hormati dan cintai, Gurunda Zuma. Saya telat sini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi dan Uda Sondi, Masya Allah. Bentar, tahan dulu. Yes, Bang Handi ada di bawah, Bang Handi. Bentar, Gurunda bentar. Ini teman-teman pastikan aman dulu ya. Sayang banget kalau Gurunda dan yang lain bicara tapi nge-lag. Bentar ya, sabar dulu. Pastikan aman dulu ya. Karena bukan di room aku, yang lain juga ini sinyalnya pada nge-lag. Iya. Dinda, saya telat berapa lama ini? 1 jam? 2 jam. Berapa ya? 3 hari Gurunda. Keburu bangkit orang. Ana serius, berapa jam? Enggak. Ini berapa ya? Sejam aja. Bisa nggak nanti dimundurin materinya pelan-pelan untuk ya singkat-singkat aja supaya saya juga pan. Oh iya, aman. Ya saya. Iya. Ya kan saya masuk. Sekarang dimundur-mundurinnya atau kemana nih kita nih? Atau kita lanjut dulu dikit? Mohon maaf nih, kan tadi arah pembicaranya udah maju tuh. Saya pingin mundur sedikit, boleh nggak berbicara mengenai boleh. dari sejarah sampai kalian mengajak saya bergabung di organisasi kalian itu. Ah, mantap. Oke, ini aku singkat-singkat ya. Jadi yang pertama itu yang pertama itu adalah awal mula ZCC berdiri, Gurunda. Itu bukan Pak Zul, bukan Pak Zul. Awal mula ZCC berdiri, tadi ada Kang Ade juga, cuman Kang Ade mungkin merasa dia yang pertama gitu, cuman kan aku bawa data di sini. Jadi yang pertama bikin itu Gurunda, Zujahidin Comment Center, ada Akhi Etan Hanania, ada Akhi Hibran, sama aku. Kita teleponan bertiga. Kenapa? Karena Akhi Etan ini merasa risih dengan, Gurunda pasti ingat yang kalau dialog WhatsApp, dengan link-link Zoom yang di-share oleh para penghujat Islam. Penghujat Islam. Muslim masuk ke sana, dia nggak tahu itu apa, dihujat tuh. Di dalamnya tuh udah ada para penghujat Islam tuh, 25 sampai 30 orang dihujat habis-habisan. Akhi Etan masuk ke, aduh. Ini apa nge-lag, euy? Nge-lag ini. Saya minum apa aja ya nge-lag terus nih. Pindah dari Apirio. Ini kayak mana ya? Ini deh jangan Gurunda, sahabat Bang Zuma aman nggak Gurunda? Bisa live nggak? Live bagus. Padahal saya Ya, sekarang bisa live. Pindah sana aja yuk. Enggak sama aja. Maksudnya? Tadi di Apirio juga begitu. Memang TikTok lagi. Oh, error. gitu. Di sahabat semua nggak live. Lagi down, TikToknya lagi down. Lagi down. Guys. Maksudku YouTube-nya bagus. Padahal saya lagi di gunung. Pin jangan Ya, open YouTube cam, bagus. Pin, coba Pin. Ya. Nah itu, ya udah di sini aja lah, tanggung lah ya. Oh, jadi semua koma. Nah itu, jadi itu pertama kenapa ZCC dibentuk itu bukan Pak Zul tapi 3 orang. Karenanya tadi udah aku sebut, karena ada penculikan lewat link Zoom dari para penghujat Islam, sehingga Akhi Etan tergerak di rohnya untuk mengumpulkan orang-orang untuk belajar bikin Zoom juga dan membuat Zoom tandingan, gitu Gurunda. Nah, untuk yang nggak tahu Akhi Etan, ini aku kasih tahu kalian ya. Mohon dari maaf, sini aja lah. udah sondi Bang Kores, kangen Bang Ya. Toto. Aku turun aja ya, takut ada yang mau naik, nggak apa-apa. Loh, kok jadi Jangan, Bang Nandar jangan. Yeah. Soalnya Kandayarat orang YPM aja zaman dulu, Gurunda, Satsugi. Bukan ZCC dia. Rudin yang ngelarang si Kores nih, Kores. Jangan kamu ke Zoom, udah di streamnya aja, ngapain debat-debat, udah aturan kayak gitu. Harus open cam, dulu kan gitu. Saksinya Kores tuh. Ya iyalah, sama gua ributnya. Dulu tuh memang ZCC itu dilarang-larang sama Gus Im, Gurunda, sama YPMA itu karena terlalu brutal gitu, lawannya sama argumen kitanya. Cuman ya alhamdulillah dua-duanya jalan sekarang. Nah ini nih, ini pendiri awal-awalnya Ikhwan nih. Ini Akhi Etan Hanania. Tahu nggak? Beliau kemana ya? Sibuk kerja sekarang. Nih Etan Hanania.
Terus kalau Akhi Hibran nggak ada. Terus ini juga nih, ini striker sebelum Gurunda masuk ya, sebelum Gurunda masuk, Satsuki masuk. Ini awal-awal nih Akhi Bamtri, adanya Gurunda. Kalau ngaji merdu banget. Ya betul. Nah, ini Gibran dua itu ini. benar, Kores. Gibran itu Gibran itu Gibran itu Gibran itu Gibran itu Gibran itu Orangnya sama Kores juga waktu itu kita di Iya, bola tapi orang Arab kan. iya yang sama Orang Arab. kan jumpa Iya. kita. Dia tanda sama saya. Duh, itu kayak Ustadz Sugi katanya kan terus lanjut Bang Kores. Enggak, tunggu. Kalau kita aman di atas, ini yang di bawah ngelek-ngelek katanya. Oh aman udah ya, aman. Ini memang TikToknya lagi down guys, bukan perkara sinyalnya, bukan di tempat aku aja. Iya. Di YouTube ngelek enggak nih yang YouTube Sugi Kristologi coba ngelek enggak? Aman-aman. Ya udah kita lanjut lagi ya. Ngelek nggak ngelek kita lanjut lah. Nah, sama berikutnya, nah ini ya Ikhwan ya, ini linknya gua kasih tahu kalian supaya kalian paham nih, mana sih linknya yang di itu tuh. Nih link-linknya tuh kayak gini nih. Nih, dia nge-share link kayak begini. Itu Nah, kesimpan nge-share di link mana, kayak Bang Kores? begini. Apa tuh? Kesimpan di mana itu? Ya, aku kan chatnya ke G Drive. Jadi chat dari tahun 93 juga masih ada di sini. Oh, keren nih. Iya, ini tahun 2020 nih. Aku paling tua chat itu 2016 masih ada, Stan. Nah ini nih, ini dialog Islam dan Kristen. Ini dialog akhir zaman, oh kan? Nah dulu tuh dialognya kita Ikhwan, adanya tuh di sini nih, dialog teologi, dialog para master, dialog Islam dan Kristen, dialog berilmu, dialog akhir zaman, open debater. Iya, dulu kan dialog WA. Jadi zaman-zaman aku kelahir di WA itu zaman-zaman peralihan dari dialog WhatsApp ke dialog Zoom, gitu. Dialog Zoom, gitu. Nah, itu di situ tuh. Banyak banget Gurunda jadi admin dialog WhatsApp. Ya hampir semua grup kita adminnya. Iya. Iya, tapi itu grup nggak cuma Muslim ya, Ikhwan, ada juga yang Kristen gitu. Contoh misalnya kayak dialog berilmu. Nah itu dialog berilmu tuh punya Kristen itu. Dek, Bang Handi dibawa ya? Kurang tahu. Cep, coba dicek Cep. Tadi katanya dia mau kesini. Oke, belum ada. Aku Belum aja ada ya? turun Cep, nggak apa-apa Cep. Kalau ini Belum aku ada. turun ya. Enggak Pak Nandar, sini aja aman. Ntar aja kalau udah dateng, sabar. Cebi ini kan bukan XJCC, ngapain di atas turun. Turun ya. Oh jangan dong, turun udahan kita. Lengkap dong. Nah terus pendirian ZCC yang nanti berkembang menjadi Zojahidin Cakrawala Cemerlang itu di tanggal 26 Agustus 2020. Masya Allah, 4 tahun yang lalu gitu. Dan Pak Zul itu bareng Pak Dani masuk ke ZCC di tanggal 13 September, 3 minggu kemudian gitu loh. Jadi Oh, itulah kenapa. Berarti Ya. bukan beliau yang punya inisiatif sebagai pendiri ya? Bukan Gurunda. Oh, bukan. Betul, gitu loh. Nah, sekarang kita tadi udah itu, terus alasan pembentukannya juga udah dikasih tahu, generasi awal udah, musuh awal ya itu Gurunda udah pasti tahu lah, Erben, Samuel, Vergudo gitu kan, Herdi Pananggung, Utiwati Mena, banyak lah itu. Dulu di Zoom itu karena nggak masuk YouTube, Ikhwan, mereka nggak ngerem apa yang ada dalam batin mereka. Itu lidah mereka ada roh jahat yang ngomongnya itu lebih brutal dari apa yang ada di TikTok sekarang. Daripada Pipis setan. Betul gitu. Termasuk Edi Pipis Bade kucing. itu penghujat itu. Di Badai apalagi? Oh, Jadi badai. Penghujat kelas berat tuh. Betul. Yes. Gitu. Cuma udah pada tobat Ikhwan, mungkin kena asam lambung mungkin atau angin duduk kali. Jadi pada tobat mereka. Lalu kemudian Aderion. Iya, Aderion sekarang malah ditinggalkan, Gurunda kasihan dia. Ditinggalkan sama Kristen TikTok.
Nggak tahu kenapa tuh. Nah, Jadi penari terus sekarang dia mungkin. iya, jadi istri orang. Walah, ada Rion istri orang. Terus itu siapa? Ya. Trinitas siapa itu yang Trinitas itu seperti 2 telur 1 batang tuh? Sore Kitty. Bukan. Apa? Hello Kitty. Siapa sih? JJ. JJ. Nah, itu dia. Itu 2 telur 1 batang tuh. Dia itu yang punya inisiatif itu. Iya, udah ketemu ya perkataannya ya. Udah ketemu, Aman Unik udah. Rival lah, udahlah. Mau tahu nggak siapa yang ngajak saya ke ZZZ? Siapa? Adinda Bamtri. Masya Allah. Beliau itu nelpon terus. Ayolah bang, kita. Malas ah. Ayolah bang, kita gabung di sana. Kan kami sama-sama waktu itu di Instagram. Kami di Instagram sama Instagram. Telegram. Iya, saya sama Bamtri di Telegram itu kami sama-sama waktu itu. Barajuang kami di sana di Telegram. Kami babat Telegram dulu. Setelah itu Bamtri ngajak saya ke ZZZ. Di ZZZ itu ada 2 nama yang sama, yang hampir sama, Zulkifli dan Zulfikar gitu. Karena saya ada kakak emang. iya sama namanya Zulkifli dan Zulfikar. Makanya Bamtri Nggak waktu bahaya, itu Bamtri waktu itu sarankan nama saya dipanggil Zuma. Itulah nama saya pertama kali. Oh, Masya Allah. Saya ingat sejarah Waktu itu saya ada ingat. memang. Masya Allah. Jadi kayak gini kebingungan itu dulu. Gimana dong Oh, orang panggil Zul? gitu Ya ya. Bang Zul, aku yang nyahut juga teman kita. Ya. Lama-lama aku ganti nama Zuma aja. Nama itu dikasih dari Bamtri. Nama Zuma itu. Oh, Masya Allah. Ya, Tuh, kan ini baru tahu loh kita sejarahnya loh. termasuk saya kan agak kebingungan Bang Kores. Dari dulu saya manggil Akhi Zuma itu kan Akhi Zul, kayak gitu. Iya, jadi loh, Coba ini gimana Kores lihat nih? kalau gua misalkan nge-tag di grup saat ini. Nge-tag ya, itu masih Zulkifli M. Abbas. Lihat ya. Lah, itu punya Oh, saya. iya. Punya saya Iya sampai kan? sekarang Coba masih boleh Akhi nge-tag. Zul. Sebentar. Lanjut, Mohon lanjut. izin sebentar. Lord, mohon izin gantian sebentar ya. Lord Oreo, monitor. Ada. Tadi udah aku tag ya. Bang Bipang. Lanjut. Oke. Makasih Misi Bang. ya Bang ya. Apa mau ganti siapa itu, Lord Oreo? Terima kasih, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Dan saya biarpun sejahat-jahatnya saya kan ya, kalau menurut hitungan mereka saya itu jahat, tapi saya nggak sampai hati nyebut nama aslinya dia di sosmed. Meskipun saya tahu kalau namanya itu Agustinus kan gitu. Waduh. Nggak ada Tinusnya, nggak ada. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi beliau dari dulu selalu manggil saya Nur Alim. Dari sejak dia sejak API berdiri itu di mana-mana dia selalu publish nama saya Nur Alim. Sengaja ya. Cerminan kebencian kan gitu. Cerminan kebencian. Padahal saya kan tahu namanya dia juga, saya tahu kok Agustinus, nama orang Kristen pun namanya. Bukan, Agus Purwanto. Hah? Agus Purwanto. Agus Purwanto. Nggak ada Tinusnya, nggak ada Gurunda. Kirain. Kupikir Agustinus Yohanes karena dia nyebut Tuhan saya dengan sebutan Awo subhanahu wa ta'ala. Benar gak? Nah ini loh maksud aku. Kalian? Jujur gak kalian? Iya. Kalau dia Ini apa Gurunda? Maksudnya gini loh. dia tidak pernah menyebut nama Allah, dia selalu menyebutnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, Allah subhanahu. misalnya nyebut nama Allah aja masih pakai wau, mending diem, nggak usah banyak inilah, nggak usah banyak drama. Dia nyebut Belajar nama ngaji Allah dulu. Itu Allah. Coba aja Pakai wau dia. Iya, Allah. Itu makanya aku bilang. Aduh. Saya itu sejak kemudian masuk di API itu saya udah lihat itu. Saya belum keluar dari CCC waktu itu. Tapi sudah kulihat muka, mata, hidung, telinga mereka itu udah keluar api setiap berbicara di grup. Api aja yang keluar dari mulutnya.
Maksudnya emosi, marah, gitu. Ngapain aku tinggal di tengah-tengah orang kayak gini? Ngamuk-ngamuk terus. Akhirnya saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri. Yes, waktu itu. yes. Sekarang di framing, katanya dipecat, nenek lu kiper. Aduh. Enggak, maksudnya gini ya, dalam jajaran ya Ikhwan ya, ini lucu memang. Ini kita loncat dulu sedikit ya sebelum nanti ada bahasan yang menarik. Gurunda ini dalam struktur organisasi API ketua pembina gitu. Nah, terus Agus Purwanto atau Pak Zul ini dia ketua pengurus gitu. Nggak ada sejarahnya ketua pengurus mecat ketua pembina, itu nggak ada gitu loh. Cuma bisa mengundurkan diri gitu loh ke pembina itu ya, itu belajar gitu. Nah, Saya mundur, ya. sabar Dina. Saya mundur juga itu karena saya tidak mau jadi penghalang bagi mereka untuk berkembang gitu kan ya. Karena mau tidak mau, kalau dia marah karena saya masuk di AMPI, kenapa dia nggak marah ketika saya membuat MMCI? Bener Ya. banget Gurunda. Itu Iya kan? anjir, itu kan pernah kejadian kan sebelum Nah. API itu ada MMCI. Kok Sebelum diem? AMPI ada MMCI dan saya ketua umum di situ di MMCI. Coba. Dan yang bikin kemudian aneh ketika membuat masjid di kampungnya Akhi Sugi di Gelora Bung Karno. Gelora. itu saya jor-joran. Itu saya jor-joran kemudian bagaimana netizen membantu pembangunan masjid ini. Tapi giliran saya membangun masjid, MMCI yang membangun masjid, tak pernah ku dengarkan suara dia ikut andil untuk menyuarakan masjid itu. Astagfirullah. Enggak pernah. Mana ada? Ada nggak dia pernah? Mari kita bantu masjid yang ada di Makassar. Padahal masjid yang ada di Gelora Bung Karno itu kita sudah selesaikan. Habis selesai di Gelora Bung Karno, dia entah apa-apanya, tempat wudhu lah, sumur bor lah, kemana-mana dia mau urusin. Padahal kan dia tahu Bang Zuma lagi bangun masjid di Makassar. Tapi malah dia larinya kemana-mana, cari apa entah kemana-mana. Sumur bor lah, tempat wudhu lah diurusinnya. Sementara setelah selesai tugas kita yang pertama, masjid kita yang kita sayangi di Blora, ya harusnya kalau dia punya rasa kemanusiaan, bantu juga yang di Makassar. Tapi enggak sama sekali. Sekalipun dia sebut sedikit pun enggak ada. Itu loh. Tapi apakah saya sakit hati? Enggak. Yang saya sakit hati ketika anak-anak saya dipecat. Itu yang saya sakit hati. Ketika laskar-laskar yang berjuang di bawah anak-anak ini berjuang mati-matian mengatur segala sesuatunya, dipecat di depan saya. Itu awalnya saya terluka. Di situ saya mulai, ini apa? Ini yayasan atau tempat penggemblengan brimob? Itu loh. Itu sebenarnya saya marah besar. Saya ngomong sama Bang Handi, ini ngapain coba anak-anak kita yang berjuang mati-matian mengatur, yang mengajak pendeta-pendeta para debater Kristen itu masuk ke sini untuk berdebat, dan kita loh kok sekarang malah dibatasin, isinya dicabut bla bla dan segala macam. Ada apa? Ada persaingan apa di belakang ini semua? Dan saya tidak pernah minta kemudian dana itu kalian kemanakan. Kalian ngapain aja dana itu? Dana yang kukasih setiap bulan itu kalian ngapain aja? Aku nggak pernah tahu. Dan saya tidak mau tahu, karena saya percaya kepada mereka orang-orang ini. Dan saya yakin ya, semuanya baik-baik saja. Nah, hanya gegara ada api, ngamuk. Terus kemudian saya dirikan MMCI, kenapa nggak ngamuk? Kenapa nggak ngamuk? Yang dikatakan tidak boleh dua rangkap jabatan itu, kalau dalam satu yayasan, saya sebagai bendahara, saya juga sebagai ketua, itu yang nggak boleh. Mantep, itu benar. Tapi kalau saya duduk di beberapa yayasan, pertama, saya sebelum masuk ke MMCS ke ZZZ, Anda tahu saya ini ketua MCI. Kenapa Anda menerima saya di ZZZ? Anda tahu saya ketua MCI wilayah Sulawesi Selatan. Kamu tahu itu. Terus kenapa masih terima saya di ZZZ kalau gitu? Malah diangkat sebagai apa di sana itu? Ya, sebagai malaikat mautnya. Dewan Syuro. Nah, Dewan Suro. Tahu saya adalah anak didik dari Ko Stefan. Saya ketua MCI Sulawesi Selatan. Kalau memang nggak boleh rangkap, kenapa
Anda terima ZCC? Kok Anda terima? Kenapa saya masih mau masuk di situ sebagai pengurus? Lalu saya di YPM atau HIT, saya di organisasinya Kodondi, saya ketua wilayah untuk Sulawesi Selatan. Wilayah 5 saya, tepuk tangan dong. Kemudian berdiri lagi kemudian MMCI, saya ketua lagi di situ. Oh sakit Arimatea? kali hati. Di Arimatea? Arimatea saya ditawarin sama teman-teman. Saya katakan ini saja, saya penggemar aja dari belakang. Tapi perjuangan teman-teman itu kita sama-sama. Karena sudah terlalu banyak di pundak ini yayasan yang kita pegang. Keluar saya dari ZCC, iya kan? Karena kenapa saya keluar? Saya sudah tinggal tahan. Sampai si Yudi itu ku maki-maki yang sok cantik sekarang itu. Ku maki dia, ku bilang apa sama dia waktu itu. Ku maki habis. Si Yudi itu, siapa namanya sekarang? Kulihat dia nama akunnya Sultika. Siapa? Sulkafir. Si Yudi itu, ku maki-maki di grup. Kau banyak bicara Yudi. Apa kontribusimu terhadap CTC? Ada. Aku memang tak ada bang. Malah dia yang ngomong waktu itu. Kalau bisa saya yang keluar. Enak kali kau ngomong. Protes sana protes sini. Emang lu kerja apa? Waktu itu saya baru kali itu saya angkat bicara di grup. Kau kerja apa selama ini? Apa sumbangsimu terhadap ZCC? Kok kau banyak kali ngomong kau? Nah, karena sudah mulai tidak enak, daripada kita makin kisru di dalam situ, mending saya mengundurkan diri. Masih mau datang besok. Ternyata setelah saya mengundurkan diri, kalian sakit hati. Ya sakit hati lah, kayak mana ceritanya. Kalau saya tidak ada di ZCC, berdebat di ZCC, dia ini mau konten apa? Mau konten apa kalau nggak ada Bang Sumar sih? Bukan saya sombong ya teman-teman. Keterbatasan ilmu saya memang saya akui. Antum semua jauh lebih hebat. Tapi netizen itu senang kalau saya ngomong di situ. Netizen pada berkumpul di situ kalau Bang Suma yang ada di situ, meskipun dengan keterbatasan ilmu. Kan begitunya. Nah, artinya ya begitu saya keluar dan memperlihatkan kemudian bahwa saya sanggup berdiri di luar, ya Anda nyindir-nyindir, Anda sinis, ya. Dan Ahisugi tahu itu dari sejak semula. Dari sejak semula dia sudah memperlihatkan kebencian kepada saya, kepada Api. Dari sejak semula. Jadi kalau dia katakan sekarang mau apa, goreng-goreng segala macam, enggak lah. Kita tahu, saya ngerti, saya paham. Setiap lontaran kata kalimat yang dia sampaikan depan umum itu adalah cerminan kesakitan-hatiannya dia. Bohong kalau tidak, munafik kalau tidak. Itu fakta, itu real. Ya, jadi silakan saudara-saudara sampaikan unek-unek kalian. Itulah yang kita alami, apa yang terjadi ya, kita buka-bukaan saja di sini. Tapi tujuannya bukan untuk apa, memperkeruh suasana, enggak, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Enggak ada fitnah di antara kita. Itu ajanya. Ya, saya tidak peduli dia bampol, dia bempol, dia bumper, saya enggak pengerti, saya enggak mau tahu itu. Ya, meskipun Anda ini bampol dari Mabes, dari mana lagi ketujuh, dari Patikan, saya enggak mau tahu itu. Yang pastikan apa yang saya tahu, ya. Tak ada yang kesembunyikan tentang kalian. Silakan. Mantap Gurunda. Mungkin tambah sedikit kores. Biar Silakan udah, silakan. Biar netizen di bawah juga paham. Yang di atas Komal ini supaya tidak timbul fitnah ya. Biar netizen paham di bawah, yang di atas ini dulunya adalah bagian dari JCC. Yang di atas ini semua ini semua bagian dari JCC, sehingga perjalanan JCC itu kita tahu semua. Lanjut Kores, untuk menambah itu aja. Supaya kesannya kita di atas ini tidak paham kita JCC gitu loh. Padahal kita ini adalah dulu bagian dari JCC. Lanjut Kores. Kita paham banget dalamnya Ikhwan. Betul yang dibilang Uda itu. Kita paham banget. Itu apa? Gurunda, Ustaz Sugi, Uda Sondi juga ya, Uda Sondi di masa-masa akhir. Akhian, Akimoto ini yang baru naik, Fahru Rozi.
mereka semua mempunyai kontribusinya masing-masing, andil penuh dalam berkembangnya ZCC. Apalagi gua bapak kandung gua gitu. Dulu Nah, Umar itu sebagai ya. apa di ZTZ Umar? Bukan siapa-siapa bang. Nggak ada. Umar itu sebagai apa ya? Umi Dini tahu mungkin Umi Dini tahu mungkin. Coba nanti kita tanya. Umar masih Yahudi dia, bukan siapa-siapa waktu Enggak, itu. masih Kristen zaman dulu kita Oh, debat. Kristen lagi. Masih Ya. Kristen dia. Mesianik. Ya Enggak, bersyukur. Kristen Iya. Mesianik. Nah ini sekarang yang menarik ya Ikhwan ya. Berikutnya tadi udah apa sisi sejarah sebagian dari Gurunda. Mungkin nanti yang lain juga akan menceritakan apa pengalamannya di ZCC. Cuman aku titik beratkan lagi, apa yang kita lakukan di sini adalah untuk meredam semua kebencian para netizen kepada ZCC, terutama kepada Pak Zulnya. Juga tadi ada satu nama Yudi. Kalian ngata-ngatain ZCC sebegitunya, kami yang di sini juga ikut sedih gitu loh. Sehingga insya Allah dengan kita membuka sejarah awal mula ZCC berdiri ini, kalian jadi respect kalian ada gitu. Respect kalian ada dan kalian menahan segala ucapan-ucapan kasar terhadap mereka gitu Ikhwan ya. Itu intinya seperti yang aku ucapkan di awal. Kita lanjut sekarang. Tadi pertama awal mula pendirian, masa peralihan, siapa yang membentuk, alasan pembentukan, generasi awal, musuh awal, pemberian nama sudah, logo-logo juga tadi sudah dilihat. Nah, berikutnya kenapa Pak Zulfikar itu bisa menjadi ketua di sana, menjadi amir di sana. Itu kalian harus tahu, lagi-lagi inisiatif dari Kores. Itu Gurunda belum masuk, Ustaz Sugi belum ada, Uda Sondi belum ada ya. Akhias belum ada. Itu semua awal banget di tahun-tahun 2020. Maksudnya bukan awal tahun 2020, maksudnya di awal-awal pembentukan, di akhir-akhir antara September atau Desember lah gitu ya. Pak Zul ini diangkat menjadi amir, Ikhwan, oleh 9 orang. Kita voting di sana. Kita membaiat Pak Zul sebagai amir di Zoom. Jadi Saya semua ikut omongan Pak Zul kita dengar. Gurunda belum ada waktu itu. Waktu itu orang-orangnya masih Berarti bukan saya yang pilih dia. bukan Gurunda, aman Gurunda. Gurunda bersih dari dosa itu. Gurunda bersih. Kores kalau nggak salah itu Amir untuk Zoom ya. Amir untuk Zoom kalau nggak salah. Amir untuk Zoom waktu itu. Amir untuk Zoom. Maksudnya tuh moderator sebenarnya. Iya, gitu Bang Amir Zuma untuk waktu itu. Zoom. Berarti Iya, dia tujuannya gitu. diangkat untuk jadi ini moderator. Iya. Oh, Itu. Ke situ gitu. Gurunda. Awalnya ke situ. Baru tahu saya. Colok Jadi yang ini. seneng banget Gurunda dibongkar-bongkar. Colok ini. Kirain. Iya, jadi awalnya cuma untuk jadi, cuma kalau bilangnya moderator kan agak kurang keren ya, udah jadi amir aja gitu kan. Aku gitu nyontoh, ini jujur ya, nyontoh ke YPMA. Karena YPMA ketua umum dipanggil amir atau enggak amiruna gitu, pemimpinnya kita. Nah, 9 orang ini itu yang aku ingat, ada aku, ada Akhietan, Akhi Bantri, Pak Dani, Dedi Wijaya, 4 lagi lupa namanya gitu. Ari Jadi aku di situ ngusul. Ari Wibisono. Ari Wibisono ada ya? Sama aku sama Iya. almarhum. Akimoto ada juga. Iya, almarhum. Ada satu lagi tuh yang suka nyeleneh, suka lemes kalau ngobrol tuh, ada tuh satu orang tuh, lupa aku namanya siapa. Ustadz Kamarudin. Belum Ustaz Kamarudin belum. Udah. Iya, satu lagi ada tuh. Iya. Kayak orang Arab juga, kayak Akhi Hibran. Ustadz ini loh, Ustadz siapa? Yang itu ponakannya dagang di Tanah Bipopot ya? Abang, yang dagang di Tanah Abang, dagang baju. Iya, ponakannya Biblopot, siapa itu namanya? Faiz. Iya. Nah, sama Faiz. 9 orang itu yang membaiat Pak Zul menjadi amir Zoom. Gitu. Jadi di situ aku pakai prolog karena Pak Zul ini yang bisa 24 jam stay di Zoom ya. Bisa 24 jam stay di Zoom. Pak Zul ngerti Zoom krek-krekannya. Pak Zul mau jadi moderator. Bagaimana kalau kita angkat Pak Zul sebagai amir kita di Zoom dalam dialog? Aku setuju, angkat tangan. Yang setuju silakan angkat tangan atau ngomong iya. Setuju semua. 9 orang pun setuju. Akhirnya Pak Zoom menjadi amir Zoom. Gitu awalnya. Itu di bawah ada Dedi Wijaya tuh, lebih seru kalau naik dia.
Lah ini Dedi Wijaya ini. Dedi Wijaya. Ah, Dari karena tadi Gurunda, ini aku kasih mau. tahu. Pak Zul sama Pak Dani dulu kan yang paling sering dikomplain ya karena sering naik ke bom-bom. Itu barengan masuknya ke ZCC dari Dedi Wijaya. Oh iya iya Gitu. iya. Oh gitu, berarti dia cuma Yes. moderator. Nah, Dedi Wijaya naik, Dedi Wijaya. Naik. Jadi dulu tukang cari oten itu si Dedi Wijaya ini nih. Iya. Tukang cari oten untuk berdebat dulu di Zoom Sama si itu. Oji. Iya, Sama si sebelum Zul. Bang Handi. Iya, Dedi Wijaya tuh Moderator tukang alih cari. profesi jadi bampol gitu. Iya. Iya. Jadi apa ya? Karirnya bagus Gurunda gitu. Karir bagus. Biar keren sedikit dipanggil Amir. Ya 2600 sudah tahu ya awalnya begitu gitu. Mau bantah silahkan. Aku bawa 9 orang nama sebagai saksi gitu dan itu harus diakui kebenarannya gitu supaya apa? Supaya bisa kawan-kawan bisa memaklumi, yang pihak sana juga bisa menyadari diri gitu loh ya. Gitu. Berkat siapa bisa menjadi ketua umum ZCC? Berkat siapa dan awalnya dari mana? Kayak gitu. Naik kok, naik, Det. Dan lu naik, data lu ada di sini. Ini gua bacain ya. Udah aku tarik loh dia, Bang Dedi naik lah 5 menit aja nggak apa-apa, naik dulu. Ini ya, ini nama kontaknya Bapak Zulfikar Islam, Pak Dani Depak Islam. Admin tolong masukkan di grup. Nah, sama akhirnya langsung di add nih. Satunya Bapak Zulfikar, satunya lagi Pak Dani. Masuk gitu. Coba pin itu ujungnya apa? Pakai Islam kan? Iya, nama di Nanti Bang Yan juga Yan Islam. Bang Juba Islam nanti itu kalau kontaknya itu. Itu Dedi ya. Jadi Dedi lanjut Ajung. Nah, itu ikhwannya awalnya begitu. Kores, Iya, ya. bentar Kores, ini suara Kores terlalu gede atau suara yang lain terlalu kecil ya? Aku kok timpang banget. Suara Kores terlalu gede itu. Oh gitu. Oh maaf ya. Aku harus- Kecil dikit. Kalau segini gimana kalau segini? Aman? Suaranya. Masih ya? Masih gede ya? Oh. Kecilin aja Kalau- volumenya. Dikecilin di volumenya itu loh, di soundcardnya kan ada Kalau volume di sini lagi, dikecilin aja. orangnya udah nggak Yes. kelihatan loh. Ini manasin si Oji. Kores. Sebenarnya manasin si Oji itu apa? Oh, masih gede. kursi apa? Deming. Manasin si Oji. Kelakuannya begini wajar aja. Si Jul Kafir mau mecat dia. Waduh dipecat weh. Buset. Udah nggak mungkin dipecat. Nah, ini kalau segini udah aman suara. Ya udahlah Mana? lanjut aja Udah lah lanjut daripada lah. lama. Enggak apa-apa. Ya udah. Nah, kalau dapat- Nah itu ya, itu kalian udah tahu kalian kenapa Pak Zul ini bisa menjadi ketum. Awalnya itu Amir Zoom awalnya. Orang-orang yang masuk menyangka Amir Zoom itu segalanya gitu. Dan gua ya udahlah karena apa? Ya udahlah karena ini wallahi ikhwan wallahi dulu Pak Zulfikar itu lurus. Walaupun dia nggak ada ilmu agamanya, walaupun dia hidupnya sederhana, dia lurus. Dia nggak banyak gibah, dia nggak banyak iri hati gitu loh. Waduh bersih ini nih, ya Allah. Dia nggak banyak drama. Pak Zul itu lurus dulu, zaman awal Zoom terbentuk gitu loh. Entah kenapa semakin kesini, semakin tahun bertambah itu, aku melihat perubahan sikap yang ada dalam dirinya. Nggak ngerti kenapa. Mungkin karena pangkat naik, Dek. Astagfirullah, ya mungkin karena itu kali. Mungkin, iya. Mungkin gitu. Makanya jadi ketika orang-orang menganggap Pak Zul ini ketuanya ZCC, aku nggak ada masalah sama sekali karena masih lurus gitu loh. Masih lurus, nggak ada masalah. Sama kayak aku menganggap Ustadz Aang Ardianto di YPMA ini Amir YPMA, Gurunda sebagai panglima di API gitu, sama karena masih lurus-lurus aja. Tiba-tiba jadi apa ya? Setiap aku masuk Zoom pasti sering kali gibah, ada gibah gitu di dalamnya tuh. Siapa aja gibah gitu digibahin. Atau enggak apa masalah itu ada mau jadi kesannya tuh sepertinya di ZCC sudah terlalu banyak orang tua. Jadi gitu Gurunda. Itu jadinya. Makanya makin malas nanti aku ceritain titik turunnya ZCC. Nanti aku ceritain Gurunda keluar itu salah satu. Iya.
Ya silakan San. Jadi gini Bang Kores, waktu pengalaman saya masuk JCC awal-awal ya, itu saya langsung keluar itu. Gara-gara Bang Farhan itu dimaki-maki sama si Yosi. Wah itu saya betul-betul shock gitu kan. Saya keluar, ya udah saya nggak mau gabung-gabung, lebih baik saya sendiri, saya bilang kan. Lebih enak lagi sendiri nggak ngurusin orang, saya bilang begitu kan. Keluar saya dari JCC. Nah diteleponlah sama Bang Yan nangis-nangis. Nangis itu Bang Yan tuh nangis tuh. Masuk lagi lah Pak Sugi, jangan tinggalkan saya. Ya terpaksa saya masuk lagi, tanya Bang Yan. Gitu. Jangan dilebihin nangis, Pak Sugi. Cuma keluar air mata. Nangis. lanjut. Itu. Jadi Ustaz Sugi itu sempat masuk terus langsung keluar gitu ya? Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Sempat masuk entah masuk ya di JCC 2 hari atau 3 hari gitulah. Itu. Hampir seminggu terus ada kejadian itu. Ya saya Kenapa saya nggak dimarahi ya di room ini ya? Nanti Padahal ada yang diem. ngomong loh. Diam. Kores ngomong, Pak Desuki ngomong. Ini lagi Kenapa saya serius. nggak dimarahi ya? Lagi Karena serius, kalah lagi gede serius. suaranya. Enggak lama Beberapa kulempar juga tahun yang asbak lalu ini, saya pernah lama-lama. dibentak-bentak. Enggak lama kulempar asbak lama-lama. Diam dulu Ayala Yubi, diam. Silakan Bang Yan. emang suara gua kecil banget ya. Aduh. Ya gitu, Pak Sugi itu 1 mingguan lah, beberapa hari gitu, mungkin kurang 1 minggu. Belum tahu kalau Masuk saya nih. marahnya. Terus langsung keluar, ya saya telepon lah Pak Sugi itu. Jadi Pak Sugi itu udah besar. Saya tahu Bang Juma, nomor telepon Bang Juma pun dari Pak Sugi. Awal sebelum masuk Zoom tuh, saya telepon Bang Juma itu. Betul? Bang Juma? Iya benar. Ya, saya telepon Bang Juma. Bang Juma ini dari Bampol dari mana gitu ke saya tuh gitu. Oh, saya Bampol dari sini gitu kan ya Bang Juma ya. Oke, gitu lanjut Bang. Lanjut gitu aja teman-teman. Ya. Nanti itu juga ada Akhi Ari Wibisono ya. Beliau ini orang MMCI tapi beliau menyaksikan sejarah pembentukannya CCC dan pengangkatan Tazul menjadi Amir di Zoom. Gitu. Ada di bawah orangnya. Nanti naik ya Akhi berbagi cerita. Nah, ini berikutnya aku akan ngasih lihat kalian kontribusi CCC sebelum menjadi Cakrawala Cemerlang. Dan juga pembentukannya langsung aja ya. Nah ini, jadi dari ZCC yang grup WhatsApp kemudian menjadi ZCC yang yayasan gitu. Lalu kemudian berubah namanya Cakrawala Cemerlang. Sesuai kesepakatan ya, sesuai kesepakatan Cakrawala Cemerlang itu. Karena katanya tidak boleh bahasa Inggris, gue juga bingung kok. Ada itu yang notaris nggak boleh bahasa Inggris bikin yayasan. Ini aku akan ini dulu. Nih kalau kalian ingat ZCC pada masa jaya-jayanya itu lambangnya yang ini ikhwan. Nih. Sari. Nih, ini ZCC awal-awal. Lalu tadi MMC yang dibahas oleh Gurunda. Ini berdiri di Makassar dan masih adem ayem sampai sekarang, nggak disenggol-senggol oleh ZCC. Nggak tahu kenapa. Kalau api disenggol. Kalau MMCI enggak. Kenapa ya Gurunda ya? Entahlah. Senggol juga, Vin. Oke. Jangan Ya, salah ya. loh. Jangan salah paman. Ini adiknya Gini. Joshua Teo ngapain di sini? Gini, saya juga ikut memilih Amir pada waktu itu. Serius itu? Mana ada Akhi Ale lebih zaman dulu? Loh, nggak percaya Adalah. piye toh? Gimana? Nggak ada Akhi Ale Ubi. Dari sejak dia belum disunat dia udah ketinggalan gabung. zaman paman ini. Aduh. Di WA. Aku juga Bang Kores, ribut. Bang Kores. Ya. Dulu Alayubi ini terkenal juragan jagung. Itu yang Jagung. ngasih nama Bang Juma. Oh, ini Kang Jagung tuh. Jagung kejo dong satu. Saya mau cerita sedikit. Teman lama Boleh. beliau ini. Sedikit. Kurang lebih ya kalau tidak salah ingat saya tahun 2017 Bang Zuma nih tangtung berdebat dengan
Lamsen Naibahu, Pendeta Martin di grup WA, Kusnadi. Terus ada lagi yang dari Malaysia pada waktu itu. Saya penasaran, ini orang kok ngeri kali gitu. Lawannya pendeta gitu. Bukan satu pendeta tapi 4 pendeta sekaligus. Saya penasaran, saya telepon langsung video call. Pada waktu itu usaha saya jemur jagung. Gitu. Itu 2017 itu kurang lebih. Iya betul 2017 itu. Iya Pak Desugi. 2017 awal itu. Ya betul. Kenapa tadi saya ngomong saya nelfon Bang Juma itu tahu dari Pak Sugi. Karena pertama keluar YouTube itu Pak Sugi. Dulu apa ya Pak Sugi yang di Pak Sugi itu di Salam akal sehat. Nah, salam akal sehat dari situ. Ada nomor teleponnya, saya telepon Pak Sugi. Sama gitulah. Begitu ya teman-teman. Jadi dari situ Pak Sugi ngasih nomor telepon itu belum ada JCC itu. Belum ada. Jauh, belum ada jauh. Betul ya, saya telepon. Waduh, jauh banget kalau dibawa ke sana mah. Ya, nah gitulah ya teman-teman. Nah, di situ Jagung gitu. video call. Jadi yang pertama kali debat pakai VN di WA itu saya sama Luga. Saya sama Luga Tambunan dimasukkan ke grupnya Luga Tambunan, Raja segala raja. Disitulah saya debat. Nah, saya dengar pertama kali suaranya Aki Zuma itu ketika ketemu Samuel. Ingat nggak Aki? Samuel ngaku nginjilin di Arab dan sebagainya. Itulah pertama kali saya dengar. Tadinya nggak ada debat di WA itu pakai suara, nggak ada, pakai VN nggak ada. Nah, saya lah pakai VN itu. Pak D masih ingat nggak profilnya Samuel Siahaan itu dulu? Dia itu pasang PP ganteng yang masih muda, terus pakai gitar. Samuel Siahaan itu. Iya betul, pakai gitar itu. Ya. Karena memang musisi dia kan. Bentar, mohon maaf, bentar. Bang Oji gantian sama Julius bentar ya. Nanti antri lagi di bawah. Bentar aja. Oke. Iya, karena Oji juga bawa cerita menarik nanti. Ji, lu standby dulu ya. Coba gedein dikit. Bentar ya, Pin. Iya, Ini yang gedein Bang Juma mau ngasih duit miliaran tuh. Mana belum gede? Pegang. Cep, gedein Cep. Bentar. Sabar. Nih. Ini dia yang datangin Bang Juma ke Makassar. Coba yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Sama aja. Beda lah. Yang kiri. Yang kiri yang tinggi. Niken kan yang kiri itu. Iya, itu yang Niken ya. Wakatindal seneng banget. Saya sama si ini Faiz waktu itu kawan-kawan. Betul. Saya sama Faiz di Makassar waktu itu ketika beliau ini ketika datang ke Makassar si ini Ken. Gitu. Iya sama Faiz. Saya masih ingat kan Faiz itu ada nama panjangnya kan, ponakannya. Iya. Ya, lanjut lagi. Materi kita. Nah, sebelum dilanjut, Gurunda, ini ada yang umroh. Alhamdulillah udah lagi transit ya, Jul ya? Iklan dulu. Kan bener lagi transit. Coba open cam. Gimana? Enak naik pesawat berjam-jam. Di Madura transitnya bukan? Banyuwangi. Masya Allah. Udah ngomong, Slat. Transit di mana nih? Assalamualaikum. Udah kayak orang Arab adekku ini. Arab maklum. Kok matanya Lagi kayak transit di Julius? mana itu? Arab Badui. Tat. Arab Badui. Mana nggak dengar dia? Lagi di mana ini? Kayaknya di Oman deh. Ini Tadi ada cerita lucu bang. kenapa? Kan waktu mau berangkat kan ada pengumuman tuh di kapal. Iya. Saya nyuruh Bang Julius amin gitu, amin beneran. Jadi Disangka doa. Arab itu doa semua gitu.
Boleh lanjut cerita sedikit masa lalu yang kelam? Enggak, masa lalunya akhirnya itu nggak nyambung. Ya Jagung 2017, JCC aja 2020, tau nggak? Bukan Nyambung, gitu. nyambung. Dia dibentak-bentak sama Zulfikar dia. Nah kalau itu baru nyambung. Zulfikar. Ini Dia kalau Jagung nggak nyambung Jagung. kita kan runut dari awal mula perkenalan saya dengan Bang Zuma, langsung video call yang nampak pertama kali. Ini lihat. Pelataran. Awal kenal sama Gurunda. Puzzle-nya di mana puzzle-nya? Puzzle-nya di mana? Belum enggak. Ini ceritanya. Masih tenggelam, enggak ada. Nggak ada. Lah terus ngapain ini jelas fakta ZCC bukan fakta tukang jagung, bukan? Dia mau Ini. pamer kalau dia sudah 3 kali naik tanah suci gara-gara jagung. Oh alah. Gini ya, saya cerita. Saya baru kenal Pak Zulfikar itu baru tahu ya, kalau tidak salah itu di 2020. Gitu. Di 2020. Nah, sebelum adanya Zoom ZCC itu, motorik pertama kalinya itu Bamtri, bukan ZCC. Bamtri pertama kali ada Etan, ada Kores. Nah, itu di situ kita. Halo? Wah, Ya, halo. jaringanku nih. Aman, Ada aman. Ulang. Aman. Ulang sambil semangat. Ya, baik. Yang pertama kali memotori Zoom, ya, itu kan ada tandang ini kan, kandang-tandang pada waktu itu. Pertama kali itu Bamtri, bukan Zulfikar. Zulfikar itu menggantikan Bamtri. Itu yang betul. Itu Pak Zulfikar ini adalah orang baru. Nah, setelah yang diceritakan oleh Kores ini betul semua ya, saya bilang betul semua karena yang dianggap kompeten selama 24 jam bisa bersiaga gitu, yang dianggap itu adalah Pak Zulfikar ini, maka diangkatlah Pak Zulfikar ini oleh rombongan grup pada waktu itu, termasuk saya di dalamnya. Saya memilih Pak D. Zulfikar, termasuk Bamtri memilih Pak D. Zulfikar ini menjadi Amir. Itu, oke? Berjalan sudah menjadi Amir. Nah, tangtung ada debat di ZCC. Ceritanya begini teman-teman. Ada debat di ZCC, saya masuk. Kalau saya ini kan independen kan, kadang keluar masuk seenak jidat gitu kan, nggak mau diatur-atur kan. Kalau Al Ayyubi ini dari dulu memang gitu. Masuk, nah saya punya salah di situ, memang saya salah. Ada debat pada waktu itu yang ngomong kalau tidak salah ada Edis Sidabutar. Terus ada Bang Zuma juga kalau tidak salah. Terus juga ada Ustadz Alwan di Zoom itu. Nah, pada saat mereka ngomong, saya ini entah apa yang ada di benak saya mengucapkan salam. Assalamualaikum, saya bilang gitu. Ternyata saya langsung dimarah-marahi di depan banyak orang pada saat live pada waktu itu. Zoom-nya Bang Zuma, YouTube-nya Bang Zuma pada waktu itu live. Yang menonton live-nya Bang Zuma ada Gus Handi, guru saya. Nah, Gus Handi langsung komen, Al Ayyubi turun, gitu. Saya lihat. Gus Handi juga WA. Saya lihat ya, semenjak itu teman-teman saya nggak pernah lagi masuk ke ZCC. Bahkan Pak Desu gini ngajak-ngajak rayu-rayu. Ayolah, udahlah yang lalu biar berlalu, ayo ikut gabung lagi. Naik-naiklah, main-main. Gitu ceritanya teman-teman. Betul. Kesimpulannya begini ya. Saya bikin kesimpulan begini. Kalau saya menjadi ketua grup, ya, ketua grup ini semua anggota saya nih.
misal ya, misal semua ini adalah anggota saya. Suatu ketika ya, anggota saya ini pada kabur semua. Pada kabur semua kan? Loh, saya kan tentunya bertanya-tanya. Loh, kenapa ya anggota saya ini pada kabur semua nih? Ada apa nih? Apa saya yang salah? Atau mereka yang nggak benar gitu? Nah, seharusnya kan berpikir seperti itu. Bukan malah saya bernyanyi ke sana dan bernyanyi ke sini. Oh, si ini, anggota saya si ini warnanya A, warnanya biru. Anggota saya si ini warnanya merah misalnya begitu. Enggak seperti itu. Saya sebagai anggota kepala grup tentunya harus introspeksi diri. Kenapa ya saya ditinggalkan oleh anggota grup saya? Seharusnya seperti itu langkah yang diambil oleh ketua grup. Seperti itu sih. Ya mohon maaf ya Pak De Zulfikar. Ya memang seperti itu adanya Pak De. Gitu. Lanjut. Lanjut, Kores. Ini apa ya? Ini dari sisi korban dimarahin gitu. Tapi banyak yang sinkron dengan cerita Kores ya, banyak yang sinkron. Ya, Akhi Alayubi, mohon nanti kalau salam jangan keras-keras, dimarahin nanti sama ZCC ya. Jangan keras-keras. Nah, untuk yang baru gabung, selamat datang. Kita sedang menceritakan sejarah dari ZCC gitu. Ada statement bagus di YouTube-nya Trius Player Comment Center. Ini dari akun Excalibur ya. Beliau ngetik begini. Ini bagus untuk dimengerti oleh kalian semua. Ini bukan klarifikasi, ini sebenarnya sedang menceritakan sejarah. Tapi intinya bukan mendiskreditkan ZCC. Tapi untuk memahami sangat berjasanya ZCC untuk dialog lintas iman ini, untuk pendangkalan para penghujat, dan untuk mengantisipasi pemurtadan. Tentang kondisi ZCC saat ini itu bukan karena ZCC-nya, tapi personnya itu. Tapi personnya. Jadi jangan salah menilai kawan-kawan gitu. Karena ZCC itu ketika dari puncak-puncak jayanya, itu semua ada kami di sini. Aku, ada Akhi Moto, ada Akhians, Akhi Alayubi juga melivekan, ada Gurunda, ada Udasondi, ada Stasugi, ada Akhi Ari Wibisono yang baru gabung. Assalamualaikum warahmatullahi Akhi. Dan ada Ukhti Cebi juga gitu loh. Jadi kalau kalian jadi kalau kalian menyakiti ZCC, kami juga sedih loh gitu. Sehingga kalian harus respect terhadap ZCC ini karena ini hasil darah kami. Dari ZCC inilah kalian semua bisa satu giroh dalam membantai syubhat dan fitnah gitu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah peralihan, bukan dari WhatsApp ke Zoom lagi, tapi dari grup WhatsApp ke yayasan gitu. Yang dimana semua orang rapat lalu kemudian ditandatangani. Dan ini sebagai kalau bisa dibilang kontribusi terakhir Kores untuk apa yang diingini oleh jemaat ZCC gitu. Dan kita bisa lihat di sini lah. Ini aku kasih ininya ya. Peralihan dari grup WhatsApp ke yayasan. Ini dibikin di Ponorogo. Dan ini adalah, ini mungkin kalian nggak tahu, kalian nggak tahu, tapi kalian harus tahu juga. Nih, ini Kores masih muda. Dialah yang menandatangani pertama akte yayasan, pendirian yayasan, surat-surat berkas-berkas yayasan. Lalu kemudian nanti dilanjut Pak Zul. Nah ini, Pak Zul kemudian tanda tangan juga ya. Ini tanda tangannya di sebelah kanan, Kores di kiri. Lalu setelah itu cap jempol atas akte pendirian yayasan di atas materai. Materainya kelihatan nggak ya? Enggak. Ini ada materai. Nah, itu kelihatan sedikit tuh, kelihatan sedikit. Nah itu dia. Nah, tuh di atas materai ya. Nah, terus berikutnya Pak Zul tanda tangan juga di sebelah materai tanpa materai. Nih, kalau Pak Zul nggak ada materainya. Tuh, jadi ditandatangani oleh dua orang si akte yayasan ini. Sebenarnya kalau Pak Zul nggak tanda tangan juga bisa-bisa aja sih. Karena yang di atas materai doang yang dibutuhkan. Coba ya nggak apa-apa.
Nah itu Ikhwan ya, peralihan dari grup WhatsApp ke yayasan, peralihan dari sesuatu yang sifatnya informal militan menjadi sesuatu yang resmi dan dilindungi oleh hukum gitu. Dan di situ namanya berubah menjadi Cakrawala Cemerlang. Nah yang aku pengen tahu, masjid di Blora itu waktu sudah jadi Sesudah. Sudah. oh berarti itu kontribusinya Ikhwan, itu kontribusinya Cakrawala Cemerlang. Sekitar kan itu habis ini Bang Kores, JCC berdiri 1 bulan, kita mengadakan donasi untuk Palestina. Sebulan kemudian kita mengadakan pembangunan masjid. Oh Masya Allah, iya itu berarti kontribusinya JCC Ikhwan ya. Pembangunan masjid. Cuma aku agak kecewa di sana karena penulisan Zojahidinnya salah kalau nggak salah. Penulisannya salah itu. Iya. Jadi ya udahlah. Yang penting beres aja gitu. Nah, itu kelar satu. Nah, setelah sekian banyak puncak emas yang dilewati oleh kita semua di ZCC, kita sampai kepada titik turunnya. Jadi sesuatu yang meninggi pasti akan ada turunnya Ikhwan, dan itu terjadi di ZCC gitu. Dan ini ada 3 poin yang membuat JCC itu turun dan bubar. Yang pertama itu keluarnya Kores. Yang kedua itu berantemnya Pak Zul dengan Ustadz Sugi dan Akhians. Ini Kores sudah keluar ya. Yang ketiga itu keluarnya Gurunda. Di situ ketok palunya. Tak tak dar ada. JCC menghilang dari peredaran membantahi syubhat dan fitnah jadi lebih ke drama kolosal. Itu yang terjadi. Nah, Kores kenapa kok keluar dari ZCC gitu? Tadi udah disebut, aku udah spill gitu ya. Yang pertama itu karena Yang pertama itu karena banyak gibah. Setiap masuk Zoom itu selalu ada gibah-gibah kayak gitu. Itu mengganggu sekali gitu soal gibah. Nah, yang kedua Kores keluar itu karena kalian tahu cerita Ustadz Wafi masuk ke ranah dialog lintas iman? Tahu nggak? Tahu. Tahu ya? Iya, iya. Yang di bawah tahu ya? Tahu ya, mantap. Ceritakan aja lah, gak apa-apa cerita biar tidak Tahu timbul itu fitnah. gara-gara Kores dia masuk ke debat gara-gara Bang Kores. Bukan itunya yang mau gua bawa. Maksudnya ke sini ya. Tunggu. Ini gua buka dulu grup ZCC yang dibikin Pak Zul ya. Jadi ZCC yang dulu yang bertiga kita bikin itu berubah nama menjadi Rashidun Army Sipahi, lambangnya hitam gitu. Nah, Pak Zul itu bikin yang baru. Nah, kemudian jadi gimana sih waktu itu tuh? Aku keluar, terus grup yang tunggu dulu, urutannya gimana ya? Tunggu. Gua buka dulu ini. Gua agak bingung. ZCC. Nah, jadi gue bacakan dulu. Nah, jadi gini. Ini arogansinya Pak Zul ya. Gue bacakan saja di grup terakhirnya ZCC Official Group. Ini yang dibentuk oleh Pak Zul, grup ini. Di sini Pak Zul ngetik begini. Ini aku masih ingat banget terjadi di tahun di tahun 2022 tanggal 14 Januari. Di sini Pak Zul mengetik habis Jumatan bisa merapat ke Zoom. Ini ngetag chatnya Ustadz Nuruddin. Terus di bawahnya Pak Zul ngetik lagi. Untuk yang baru masuk harap ke Zoom agar kami di sini kenal dan tahu via Zoom. Aku beri waktu setelah Jumatan. Pesan ini bila tidak diindahkan maaf dengan terpaksa kami keluarkan. Pak Zul ngetik kayak gitu. Lalu kemudian aku ngelihat di bawah ini Unik Rifa keluar, Ustadz Wafi keluar juga. Ada apa ini? Aku baca, oh ternyata ada chat Pak Zul yang barusan aku baca. Aku ketik beginilah. Ini apa ini? Kurang ajar sekali ke ahlul fikih rekomendasinya gue. Ini orang jahil, ini tolong dididik akhlaknya ke ulama. Terus paragraf baru, jangan invite gue lagi kemari ya. Kita ikhwanul muslimin dari luar saja. Gitu. Jadi Ustadz Wafi ini keluar dari ZCC padahal dia aset umat.
Gua bawa ke ZCC untuk menjadi defender. Jadi kalau ZCC dialog itu ada dua, Ikhwan ya. Kalau misalnya dialog itu tag team, ada striker, ada defender. Striker itu yang nyerang ke iman mereka, defender itu yang bertahan untuk menjelaskan Islamnya saja gitu. Ustadz Wafi mau aku plot di sana karena beliau kalau berargumentasi kan ini ya. Berargumentasi kan selalu menurut imam dalam kitab ini kayak gitu kan. Ada kayak gitunya, itu jarang sekali loh Ikhwan, jarang sekali ulama seperti itu, alim seperti itu. Jadi makanya aku bilang dia aset gitu. Gua bawa ke CCC untuk mengangkat lebih jauh CCC dalam keilmuan dan juga dialog dengan penghujat. Ya di apa ya namanya tuh, direndahkan, dihinakan ilmu lo, bayangin gitu kan. Ya emosi gua. Maksudnya gini, kalau lu nggak kenal Ustadz Wafi, siapa dia gitu, ya lu hargain siapa yang bawa gitu loh. Contoh misalnya Gurunda dimasukin nih, diajak oleh Akhi Bantri. Kalau lu nggak kenal Gurunda, ya lu hargain Akhi Bantrinya. Sama kayak Ustadz Wafi. Kalau lu nggak kenal Ustadz Wafi, ya hargain koresnya gitu. Ini dengan Ustadz Wafi diberi perlakuan tidak hormat, ya gue di situ kecewa. Udahlah cabut aja. Itu ketok palunya di mana Pak Zul gue lihat sudah tidak akhlakul hanya hilang di sana. Bener-bener hilang keluar. Dar, gonjang ganjing. Grup ZCC yang dulu dibentuk bertiga itu kan dinonaktifkan. Pada pindah semua ke grup yang dibikin Pak Zul. Itu aku aktifkan kembali semua orang-orang yang masih ada di ZCC, di grup ZCC yang lama. Aku kick semua. Dibentuklah Rasyidun Army Sipahi. Begitu. Itu sejarah Kores keluar dari ZCC. Karena miskom, nah gitu aja lah ya kesimpulannya ya, miskom, nah gitu. Berikutnya, nah ini ada di sini nih, alhamdulillah. Berikutnya titik kedua, turunnya ZCC itu karena ada clash dengan Ustadz Sugi dan Akhians dan juga anak-anak Laskar Api sehingga terjadilah Zoom M3. Apa M3 itu? Mustahid, Mujahid, Muhtadin ya. Dit. Ya itu. Kores, Laskar Oh salah ya. Oh iya, udah Sony juga ada waktu itu, udah Sony. Laskar dulu yang dia bubarkan, baru Kores mundurkan diri waktu itu. Oh berarti 4 kalau gitu. Iya, ininya. dan Ya itu coba yang Laskar. Logo JCC itu yang terbaru itu udah yang buat tuh Kores. Yang dipakai itu udah yang buat itu. Yang hitam itu, yang hitam. Bukan. Yang dipakai sekarang itu ada lambang apa itu, yang ada lambang pedang. Kubah itu kan, yang kubah kan? Iya, itu udah yang bikin itu. Oh alah, mantap. Jadi sisa gini, cikal bakal sebenarnya JCC ini ya bukan karena berdirinya api, belum, masih jauh itu api itu berdiri. Dari dulu itu kenapa ada keributan? Pertama, sewenang-wenang waktu itu membubarkan Laskar. Padahal Laskar ini kan ujung tombaknya JCC waktu itu. Ya kan di situ ada Oji, ada Moto, ada si Roni, ada Habil, kan itu bagian dari Laskar waktu itu. Nah bubar waktu itu, dah setelah gitu nggak begitu bubar, Kores juga mau mundurkan diri. Kores kan mundurkan diri waktu itu kan dengan alasan. Oh iya, ini dekat-dekatan ya waktunya ya berarti sama yang Laskar itu ya? Aku lupa Laskar dulu baru Kores mundurkan diri. Laskar dulu dia bubarkan, makanya Laskar waktu itu gitu loh. Itulah cikal bakalnya terbentuk M3 itu Kores. Karena Laskar itu dibubarkan. Nah, jadi di M3 itu anak-anak Laskar semua berkumpul, termasuk Mas Pul di situ. Nah, jadi waktu itu setelah Laskar dimundurkan, timbullah situ mulai goyang nih JCC. Ya, ujung-ujungnya Kores pun mengundurkan diri. Nah, kan setelah Kores mengundurkan diri, ributlah dengan Kang Yan. Ketidakpercayaan. Mas Sugi ini sebenarnya tidak terlibat, cuma dia waktu itu rasa setia kawan kayak Kang Yan. Itu ceritanya. Nah, jadi waktu kejadian Saya seperti terkait itu, Zion. iya, Udah. jadi waktu itu inilah ceritanya waktu itu Amir itu ngomong sama Uda, yang ngomong, Pak Sondi, ini Kores sudah mengundurkan diri sebagai pembina. Terus ini JCC harus kita benahi. Tolong bikinkanlah anggaran rumah tangga. Kan gitu Kang Yan? Betul. Tolong minta bikinkan anggaran rumah tangga terbaru. Udah bikinkanlah anggaran rumah tangga terbaru di JCC itu. Aturan main JCC seperti apa. Nah waktu itu setelah dibikin, ya kan, dikumpulkan semua waktu itu. Nah waktu itu Pak Jul meminta udah sebenarnya pertama itu ganti Kores di pembina, biar Kores tahu itu. Karena Kores mundurkan diri udah diminta, tapi udah nggak mau jadi pengurus. Ya kan udah nggak mau jadi pengurus. Kalau nggak mau jadi pembina udahlah divisi hukum, udah nggak mau juga. Atau kalau nggak gini aja,
biar udah Sony gantian saya sebagai Amir, biar saya naik ke Dewan Pembina. Udah nggak mau juga. Nggak mau juga di situ. Udah bilang waktu itu, udahlah biar saya betul-betul aja. Jadi anggaran rumah tangga JCC itu dari kita itu Kores. Udah yang buat itu. Termasuklah logo dia yang baru itu ceritanya. Nah disitulah berangkatnya setelah Kores mundur, ini sudah mulai goyang JCC ini. Tambah lagi Kang Yan, tambah lagi Ustaz Sugi, sampai akhirnya ini mohon maaf, tinggallah di situ tuh Bang Andi. Bang Andi akhirnya nelfon udah. Apa kata Bang Andi? Bang Andi, ya tolonglah ajak lagi Mas Sugi, Kang Yan masuk. Saya nggak bisa kira mereka ini gitu. Nah itulah sebenarnya itu cikal bakalnya itu di situ. Jadi Mas Sugi ini setia kawan, makanya setelah gunjang anjing gitu kami beradalah dalam grup MCC waktu itu kan Mas Sugi ya. Di MCC lah kita bahas ini dengan adik-adik Laskar itu, makanya tidak aktif lagi. Nah semenjak kejadian itu memang kan kita ini udah pindah semua ke ini, ke TikTok ini. Di Zoom itu kan mulai ditinggalkan. Nah disitulah mulai sindiran-sindiran itu dalam grup. Yang menyindir itu udah tahu, sengaja Amir nggak menyindir, menggunakan tangan orang lain, termasuk kita semua di sini sindir, termasuklah Dinda Zuma. Di situ Dinda Zuma ngamuk. Iya, di situ Dinda Zuma ngamuk dalam grup WA JCC waktu itu, ditantangnya. Memang ada pengakuannya, memang saya belum ada berbuat apa-apa kan gitu. Makanya di situ mundur. Kalau Zuma mundurkan diri, kita yang ada di dalam grup itu akhirnya dikeluarin. Dan grup itu ceritanya Kores. Jadi waktu itu bukan Kores dulu cerita rusuh pertama, mengubarkan Laskar dulu, baru Kores waktu itu mengundurkan diri. Itu ceritanya yang udah tangkap. Lanjut Kores. Iya, nah itu jadi, nah nanti tuh soalnya gini, kalau nggak salah itu kalau gitu Laskar gua keluar langsung Ustaz Sugi sama Akian kan ribut kan itu kan ngaku di pertama kalinya itu saya ribut dulu. Gimana? Karena masalah Zion itu kan gini, Zion ini kan napi ya kan, Iya. napi narkoba. Dalam LP Saya dia. bilang sama Amir, Mir tolong keluarkan Zion, karena menurut Opung Rambi di Indonesia itu kejahatan yang paling dibenci itu satu teroris, dua kasus narkoba. Nah saya takutnya ini kalau nggak dikeluarkan JCC bisa dalam bahaya. Saya bilang jangan biarkan Zion itu ngomong di muka umum, kalau dia ngomong di belakang saja. Nah ternyata berkali-kali Zion ini masih juga bicara gitu kan. Saya protes, nggak didengar. Nah terus saya itu keluar. Karena Mas Sugi, mohon maaf, Zion itu di backup orang di Amerika itu, makanya nggak berani dikeluarin itu dia. Iya, betul. Karena di backup yang di Amerika itu, itulah yang membuat saya marah, karena sebagai Dewan Pengawas suara saya udah nggak didengar. Proteslah saya kan. Terus ditambah lagi dengan fitnahan-fitnahan yang kepada Bang Yan. Katanya Bang Yan itu tangannya sakit gara-gara makan uang masjid. Wah itu, waduh saya bilang, kayak gitulah. Terus saya di Blora, selama di Blora dikasih makan sama JCC, padahal tidak. Beli mobil kalian dari uang JCC. Gitu loh. Beli mobil fitnahnya itu keji kali. Kalian tuh beli mobil Kores dari uang bendara Uang masjid, JCC karena dia Oke, sudah- pakai uang masjid. Oh, pantesan itu pompa air nggak jadi-jadi ya, lama ya. Iya. Aduh, Akian. Gonta-ganti vape itu. Iya, jadi Bahaya. bisa beli vape apa itu dikira uang masjid. Nah, kayak gitulah ceritanya itu. Nah, setelah itu tabayun damai lagi kita. Ya kan, Kores keluar, saya ajak masuk udah nggak mau. Tabayun lagi kita. Saya masuk lagi ke dalam. Akrab, kemudian di TikTok kita pun masih akrab. Ya, bahkan waktu ke Makassar pertama kali itu Bang Jul saya telepon, Bang Jul mau ikut? Kalau mau ikut saya ngasih 1,5 juta, Bang Andi ngasih 1,5 juta. Oh iyalah kalau begitu saya izin dulu sama istri saya. Ternyata sama istrinya nggak diizinkan sehingga tidak bisa ikut ke Makassar. Berlanjut beberapa bulan kemudian datanglah ke Makassar yang kedua kali.
pembentukan api. Itulah mulai dia itu sakit hati sama api setelah berdirinya api. Padahal saya sama Bang Juma waktu di Makassar saya udah bilang kita sinergikan antara api dan JCC. Toh sama-sama yayasan dakwah, tidak ada persaingan di dalamnya. Oh ya akhi, nanti JCC api kita jadikan sayap kanan dari JCC. Itu yang direncanakan saya dan Akhi Zuma. Nah, baru berdiri 1 hari di grup ribut. Itulah Bang Juma marah. Begitu. Menyindir dalam grup itu. Iya. Itu belum sempat kita utarakan itu. Aduh. Cuma yang enaknya gini Mas Sugi, yang menyindir itu orang itu siapa selama ini. Yang nyindir itu kan namanya Yudi. Yudi ini nggak tahu itu siapa. Iya betul. Jangan-jangan ini kan perpanjangan itulah gitu kan. Ya, oke. Kan kemarin malam itu ada ngomongan begini, saya tidak melaporkan keuangan. Betul ya Pak Sugi ya? Iya. Nah, Bang Juma pun tahu di situ. Saya langsung besok nanti kita bongkar-bongkaran nih, saya bilang. Terus terang aja lillahi ta'ala saya akan bongkar-bongkaran, termasuk Yudi. Bagaimana Yudi saya bawa ke pembina, jadi pembina. Ini saya ada dong, saya punya data kok. Gimana sih? Bang Ian yang Masa? bawa Yudi ke JCC itu Bang Ian. Ya. Saya yang bawa. Terakhir waktu kita melaporkan Cyberkuson, masih ingat ya Kang Nandar kalau di bawah. Itu ada salah satu netizen namanya Yudi. Dan dikasih nomor telepon. Di mana Pak Yudi? Di Pasuruan. Oh ya kita mau ke sana. Memang rencana kami mau ke Ustadz Tahta. Oke lah kita ketemu ya di Ustadz Tahta. Ini fotonya ya. Ketemulah di Ustadz Tahta, dari situ kita ke Habib Lopot. Bang Juma juga tahu karena laporan itu gak menyemua, belum ada yayasan ya itu saat itu belum ada yayasan. Cuman Bang Juma tahu kita telepon-teleponan. Nih, gedein lagi Beb Cep. Kok data semua ada, termasuk laporan masih ada saya ini, termasuk loh. Kok kecil lagi, Cep? Itu di mana, Bang Hans? Bang Di Hans. tempat Habib Lopot. Oh iya. Ini siapa Pasuruan. sih, moderator atau hostnya? Hostnya gedein, moderator kecilin. Coba dibesarin. Ada. Ini saya, ini Pak Jul, ini Sakuragi, ini berarti yayasan belum ada nih. Ini Ustadz Tata, ini Bang Wan, ini Yonatan Nandar, Goldian, ini temannya Pak Yudi, siapa lupa namanya, ini Yudi. Itu Pak Lopot. Bentar Bang Ian, bentar. Ya. Bang Ian barusan menyebut Sakuragi. Iya, ini Sakuragi nih. Nah, sekarang kemana beliau ini Sakuragi nih? Sibuk Bang, kerja sibuk. Oh sibuk. Ini Lanjut, Habib Lopot, ini Bang Handi, ini saya ya. Oke ya, ini malam ini permintaan untuk gandain yayasan saat itu. Ini belum ketemu Pak Sugih nih, Pak Sugih yang setelah ini ya teman-teman. Nanti saya banyak buat data, termasuk beberapa rekaman. Ada satu hal yang memang nggak masuk di akal sama saya. Dalam artian saya adalah ASN, termasuk itu ya. Misalkan tadi malam itu data saya nggak melaporkan saat kita tabayun, ingat Pak Sugih ya? Iya. Ini data bagaimana? Saya akan kirim Pak Jul. Oh udah nanti aja Bang. Kalau ada perlu, oke. Saya bilang. Dianggap saya tidak ngasihkan data, saya dipecat. Saya yang ngundurkan diri kok. Dengan lisan ya, dengan lisan, ingat teman-teman. Saya bisa hidup tanpa ada koin. Alhamdulillah saya masih ada gitu. Ya teman-teman. Dari situ itu bagaimana Bang Yudi lah ya. Saya yang bawa. Kalau Yudi protes monggo silakan. Kita ketemu sama Kores itu di tempatnya Pak Jul itu di mana Pak Sugi?
Ponorogo. Ponorogo. Ada saya, ada Kores. Satu hari itu Kores sampai ke kencing-kencing tuh dia. Bang Hani bawa mobil ke notaris. Bener nggak? Iya. Nah, itulah pembikinan pendirian, naskah pendirian. Semua ada, saya masukin data. Terus satu lagi, siapa yang menuduh saya? Kita hitam di atas putih ya, jangan sampai ini perbuatan tidak menyenangkan, saya bilang. Kalau saya salah, ayo saya yang mempertanggungjawabkan itu secara hukum. Saya ngomong gitu ya Pak Sugi ya, betul nggak? Iya. Satu pun nggak ada yang berani. Jadi jangan di belakang gitu loh. Tapi itu bukan di media ya, mohon maaf. Baru saat ini saya di media sosial. Begitu Pak Sugi. Kalau Oke, soal pekerjaan dari Bang Ari, apapun mungkin? ngerti lah gitu. Terima kasih Bang Juma. Mohon maaf Bang Juma. Lanjut. Oke, kita kasih waktu dulu untuk Bang Ari. Dari persepsi dari Bang Ari nih, gimana? Di bawah ada yang pengen nanya, Cep. Badannya udah turun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Ini kita kilas balik ya, mundur dari awal. Karena saya itu saat di JCC itu memang awal-awal. Iya Bang Yans ya. Pada saat pembentukan di sana ini bukan apa ya, menjelekan ya, tapi memang terjadi. Saat itulah gibah pertama kali itu terjadi. Waktu itu sedang zamannya Yitzhak. Ingat ya, Yitzhak itu yang dari Yahudi terus mualaf. Kala itu lagi ribet itu sama Akhizuma ini. Ya ingat ya, Kanda ya. Kala itu ketika Yitzhak ini sudah mualaf, cuman dia kembali ke yang sebelumnya gitu. Jadi ya saat itulah saya dipanggil, terus diminta untuk menceritakan. Loh, saya pikir ini kan tujuannya ini mau dakwah gitu ya. Mau dakwah, ya sesuai yang kita rencanakan lah sebelumnya itu. Sampai akhirnya ya adalah saya cerita sedikit di sana. Nah, terus setelah itu berlanjut, memang ada kejanggalan sedikit untuk kepemimpinan ya. Saya katakan ini mengenai kepemimpinan yang agak lain ya. Karena waktu mengatur jadwal itu, waktu diskusi, jadi semuanya yang mengatur itu ya Bang Yudi ini. Padahal banyak kawan-kawan kita ini yang berkecimpung sebelumnya kan di WhatsApp ya. Itu di voice note, itu banyak tuh yang hebat-hebat. Nah, tetapi itu semua nggak dihiraukan. Padahal saya sudah ngomong, Pak, yang ini. Nah, cuma pada waktu itu keputusan awalnya sih keputusan dia sendiri ya, awalnya itu. Jadi makanya saya sudah berulang kali untuk menyampaikan bahwa kita mempunyai strategi dari zaman dulu. Nah, ini polanya seperti ini. Cuma nggak didengerin. Detik itu saya mundur. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Dari awal pun untuk kepemimpinan, untuk keamiran sendiri secara musyawarah itu tidak terjadi dan tidak terlaksana dengan baik. Akhirnya sampai sekarang itulah hasil dari apa yang dipimpin ya. Jadi seperti itu. Ini mohon maaf Bang Yudi kalau mendengar hal ini, ya itu yang terjadi ya di zaman dulu ya. Bahwa saya melihat suatu kejanggalan yang tidak bisa dimusyawarahkan. Nah, sekian. Ya, seperti Terima itu. kasih Bang Ari, terima kasih. Saya tambahi dikit. Padahal beliau ini Ari Wibisono ini adalah admin grup Dialog Teologi. Itu grup senior itu.
beliau nih amirnya, beliau nih adminnya gitu loh. Tapi di sana ya dianggap apa ya? Dianggap bau kencur gitu. Istilahnya seperti itu. Lanjut. Iya, iya, iya. Ya itulah. Makanya jadi ada satu lagi saudara kita namanya Dinda Rosalba. Nah, dia itu ya betul-betul ya. Cep. Ya, Saya boleh nggak satu lagi tadi kekurangan Bang Ali dikit aja nanti takut kelupaan. oh iya, iya. Oke ya. Jadi berapakah yang terkumpul itu di situ ada datanya. Boleh kita nanti mempertanggungjawabkan satu itu ya. Yang kedua, siapakah donasi pembentukan pendirian masjid? Saat itu ada pendirian masjid ada dua. Satu masjid kami dulu JCC, satu lagi masjidnya Bang Juma Nurmalida. Betul ya Bang Juma ya? Saat itu saya minta gimana Bang Juma ini? Udah di duluan aja masjid JCC. Kalau ini gampang. Betul ya Bang Juma? Betul ya? Bang Juma? Mana Bang Juma nih? Bang Zuma monitor. Lagi buat kopi. Oh ya oke. Jadi kita ngalah gitu loh. Bang Juma ngalah untuk didulukan yang JCC. Itu yang harus diingat. Jadi ngalah dulu udah beres baru ke Bang Juma. Tapi ya itu yang tadi Bang Juma katakan. Ke yang lain-lain. Nah data-data semua ada. Termasuk kwitansi. Termasuk transferan. Termasuk semua datang. Cuman saya minta. Satu kalau yang ngomongin saya itu dapat mobil 2 Innova Reborn. Ini nih ada yang fitnah nih. Dari situ saya dapat 2 Innova Reborn. Warna hitam dan putih. Sebelum sumbangan masjid, saya sudah pakai itu. Waktu ke itu pin ya, waktu ke Ponorogo. Itu udah belum? Belum kan? Nah, itu saya udah pakai gitu loh. Termasuk ke Ustaz Tata. Termasuk ke Habib Lopot. Dari mana hitungannya gitu loh. Karena saya sebagai supir gitu. Iya nggak apa-apa, kerjaan apapun. Jadi dilihat di kerjaan, oh ini kerjaan orang gini, tapi dapat punya mobil, tempat ini. Jadi pemikirannya gitu. Aduh ya Allah, pici kali gitu loh. Makanya jangan begitu kayak Bang Juma. Bang Juma kerjanya apa sih satpam? Kan begitu ya. Itu awal pertama Bang Juma ketemu saya. Akhirnya Bang Juma mengatakan saya di sini Bang. Oke. Bang Juma pada canda itu. Semua gitu. Kalau toh memang apa kerjaannya, jangan dilihat situ. Orang ini bener enggak gitu. Begitu aja. Munafik enggak? Saya dari Bandung, Jakarta, Ponorogo, Surabaya. Coba. Sama si Oji itu. Hampir seminggu itu 3 kali saya pulang pergi. Saya ke Jakarta jemput Bang Handi, jemput siapa? Teman-teman yang Jakarta baru ke Ponorogo. Ketemu Kores di Ponorogo. Teman-teman, itulah perjuangan kami. Itu belum ada tuh. Ini masjid. Jangan nangis Kang Yan. Enggak, saya cuman Sabar, Afian, sabar. Jangan nangis. Minum dulu. Kedua, udah beres kenapa diungkit-ungkit? Itu kan itu. Sampai dengerin ya teman-teman. Sampai PPJ. Oh, ini tahu makan duit donasi. Ingat gak si PPJ ngomong gitu? Dari mana tahu PPJ? Iya itu. Nah itu ya sebentar ya teman-teman supaya tahu ini jangan sampai keluar semua. Apapun yang terbaik itu yang terbaik. Saat ini saya sama kok masih ada gaji di ASN saya. Walaupun itu cuma 100.000 sisanya nggak masalah. Katanya. Gitu ya teman-teman.
Saya Oh, masih saya mau nambahin lagi tanda satu. tangan kuasa hukum. Salah satu yang minta penasehat hukum. Saya, Kang Nandar, Glenn, salah dua orang lagi di Bandung. Itu masih sempat ya. Itu untuk salah satu adalah saya nggak ada buka-buka lagi. Silakan. Dan itu saya izin Bang Juma. Saya minta izin Bang Juma. Lanjut. Korek. Gerunda monitor sudah di tempat atau belum atau masih di dalam? Nggak, itu Akhi Ari tadi izin mau ngomong juga, silakan Akhi Ari. Iya, Masih. ini satu lagi. Jadi dulu gini, ada nama saudara kita nih, ini ya siapa? Dinda Rosalba. Beliau ini yang menjadwalkan untuk debat ya, untuk debat. Jadi ketika udah fix jadwalnya gitu ya, kita kan agak susah ya, namanya untuk menjadwalkan rencana, waktu-waktunya, estimasi waktu. Begitu sudah fix itu diganti, dan itu sering dilakukan. Nah ini yang apa ya, yang membuat dia gerah juga, akhirnya keluar. Karena kejadiannya itu bukan cuman 3 kali 4 kali tapi lebih. Ya begitulah, yang sisi lain agak lainnya begitu. Ditambahi pada akhirnya membentuk Zoom sendiri, namanya ISDN, gitu akhi. Ya, Itu pun harus ISDN. diceritain. Itu bagaimana bubar itu ada pos kamling dulu, ISDN. Oke, tahan dulu. RIM. Lanjut. Yang itu tahan dulu dari tadi Akimoto diem aja. Jangan biarkan dia tidur. Aki masuk. Iya, aku tambahin. Ini sebenarnya kita juga agak merasa risih di telinga ya ketika ada orang-orang yang menjelekkan JCC, karena terus terang di situ tuh ada keringatnya kita semua. Dan contoh kayak dulu ya, setiap malam Jumat itu Bang Zuma dan semuanya itu sambung ayat. Artinya kita tadarusan semua dulu nih. Tadarusan semua baru kita mulai. Jadi Ba'da Isya tuh kita semua tadarusan. Dan itu di share screen. Misal kita dari Al-Baqarah ayat pertama kita mulai. Terakhir itu seingat saya tuh di Al-Imran itu. Jadi kita tuh terbiasa murojaah dulu, terus ada yang baca tahsin Qur'annya dulu gitu. Nah itu sambung ayat, nanti dari Bang Zuma, biasanya dari Bamtri, Bang Zuma, Aki Bamtri, Bang Zuma, nanti lanjut ke semuanya kena. Saya, Rifa, Farhan, dan lain-lain gitu. Jadinya sebenarnya ini dulu tuh bagus. Dan juga ada Laskar. Laskar ini perannya vital sebenarnya. Vitalnya di Laskar ini tuh ada penertiban dalam dialog. Ada timer. Tugas Laskar tuh menyediakan orang yang siapa timernya, siapa moderatornya. Terus ada peraturannya. Nah peraturan ini dibikin waktu itu sama Akhi Bamtri juga. Jadi nggak boleh ada ad hominem, bilang BUDOH, TOLOL gitu. Terus banyak sekali, termasuk mengumpulkan data penghujatan. Maksudnya ketika memang itu ada penghujatan, di stop. Terus ngurusin partisipan, ngurusin narasumber, mencari tema. Ini Laskar ini semua kerjaan ini. Laskar itu tiba-tiba dibubarkan gitu. Nah ini yang, waduh, kenapa ini? Dan itu sayang sekali sih kalau menurut saya. Dan banyak sih orang-orang yang lahir dari JCC itu ada. Termasuk salah satu yang kita kenal, salah satunya Unirifa, Roji, banyak lah semuanya gitu kan, pernah mencicipi ada di JCC, karena suka nggak suka, mau nggak mau emang jasanya ada JCC itu untuk ngumpulin umat pada saat itu. Jadinya kita tuh kalau ada JCC dijelekin sebenarnya tuh agak gimana gitu. Ada perasaan itu karena kerja kerasnya tuh ada banget dan benar-benar solid. Bahkan Laskar itu nyiapin dalam waktu 24 jam temanya apa aja, siapa yang ngisi, narasumbernya siapa aja, cerita tentang sirahnya Islam dari jam segini sampai jam segini, nanti masuk lagi ustadz ini ngisi, malam dialog.
selepas dialog apalagi evaluasi, dan setiap narasumber nggak semudah sekarang. Sekarang bisa open mic atau bisa naik koma, langsung bisa debat dulu. Jangankan itu. Jadi JCC itu grup WhatsApp-nya itu tempat amunisi juga. Jadi kalau misalnya ada narasumber misal siapa gitu, 2 orang Muslim, 2 orang Kristen, nah itu nanti noise Cebi. Dan itu nanti segala apa ya, amunisi maupun nanti masing-masing narasumber itu tadi saya kurangnya di mana ya? Oh tadi antum di sini gitu kan. Terus harusnya tambah gini-gini. Jadi adanya debat-debat terhebat juga ya, salah satu memang outletnya juga pada saat itu di Zoom juga dibanding di TikTok ya, saya ngambil acuannya TikTok sangat jauh beda. Terus bagaimana kita tuh data dulu di atas meja baru kita bicara, dan sangat-sangat tertib. Andai kata tema yang ini, kayaknya si A yang lebih menguasai, ini si B yang lebih menguasai. Jadi sangat-sangat teratur pada saat itu. JCC itu mungkin boleh tanya Akhi Kores ya, itu JCC itu ditakutin sama Zoom-Zoomnya Oten itu. Sampai Oten itu jarang sekali untuk masuk Zoom JCC itu karena pintu gerbangnya itu ngeri-ngeri. Ya cuma ya inilah yang terjadi sekarang saat ini, mudah-mudahan ada perbaikan di kemudian harinya. Silakan saya kembalikan ke host dan ke Kores. Tadi siapa yang kepotong tadi? Ada yang belum selesai kah? Atau lanjut? Itu di bawah ada Bang Baksin tuh. Wah, Akhi Basin salah satu menara syiar Lanjut. jebot. Kalau ada Aki Basin udah turun. Bentar, sini Dasoni sebentar di sini dulu. Dasoni kan ada Dasoni yang di sini terakhir itu. aja. Wah, gimana? Kan aku bisa turun Bang Alyubi bentar, ya Ada kan? yang mengatakan SH gitu, Pak Dasoni. Lanjut. Oh ya, mau informasiin dikit. Ini grup WhatsApp ini masih ada ya untuk dialog lintas imannya itu masih ada. Jadi banyak juga dari kalangan mereka ini yang syubhatnya makin kencang, itu makin banyak. Jadi mungkin teman-teman bila ada kesempatan ya, walaupun nengok-nengok sedikit lah ya, boleh. Atau teman-teman netizen kalau mau mampir di grup-grup WhatsApp itu boleh juga. Itu grup WhatsApp loh, grup Siap, tahu Akhi. Akhina, kalau ada yang mau naik, begini ya, saya izin turun gitu. Kalau ada yang mau naik, tapi sebelum saya turun, Cep, Yes. buat oknum mu'allaf nih ya, buat oknum mu'allaf, jaga mulut kalian, jaga hati kalian. Kalau Al-Ayyubi bersuara, malu kalian. Ngeri. Oknum-oknum mu'allaf ya, jaga Ngeri. kalian. Hati-hati kalian bicara. Kalau Al-Ayyubi ngomong, malu seumur hidup kalian. Ini Romo loh Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Kores juga ini udah akan sampai ke penghujung acara ya, ikhwannya, ini udah akan sampai ke penghujung acara. Yang terakhir itu mengenai desas-desus isu pecat pecut gitu. Mohon dipahami, semua yang ada di room ini itu jajaran yang masuk ke dalam akte pendirian. Ya, akte pendirian. Dan Pak Agus Purwanto atau Pak Zul, beliau itu dalam akte pendiriannya adalah ketua pengurus gitu. Nah, kami yang di sini kebanyakan itu ada di jajaran pembina dan pengawas. Secara struktural nggak bisa itu pengawas dan pembina dipecat pengurus, nggak bisa kawan-kawan ya. Jadi please, kalau ngobrol itu pakai ilmunya gitu, nggak bisa. Yang ada itu pembina yang memecat pengurus gitu. Jadi kalau kami belum resign dan jahat gitu ya, nggak ada akhlaknya sama sekali, kita main pecat-pecat aja gitu. Cuman kan kita nggak kesana gitu, kita nggak kesana. Jadi jangan mendongeng bahwa kita dipecat begini begitu, bre. Gurunda itu di akte ketua pembina,
Satsugi itu pengawas gitu loh. Akhians itu bendahara. Mau mecat bendahara, ketua pengurus nggak bisa. Yang mempunyai hak memecat pengurus itu pembina. Dan yang mempunyai hak untuk memecat pembina itu pembina juga, rapat secara kolektif ya gitu. Nanti udah Sondi mungkin bisa nambahin juga ya, karena udah Sondi pakarnya di bagian ini gitu. Gue cuma Yang bisa mecat pengawas ya, ngasih yang tahu bisa itu mecat aja. pengawas. Pembina juga. Pembina juga. Pembina juga yang bisa gitu. Jadi nggak ada ketua pengurus Pak Zul. Saya ketua pengurus memecat pengawas dan pembina, nggak bisa, nggak bisa. Pembina Itu tunggal kayak bisa nggak pembina kayak tunggal? ada nggak bisa, harus kolektif, secara kolektif. Tumben Kores pintar malam ini, sumpah. Oh alhamdulillah pinter. Lulus. Jadi advokat ah. Kan udah di briefing tadi Makanya sama waktu udah. saya dengarkan video itu Bang Kores, saya ngakak, ini orang gobloknya setengah mati. Saya keluarkan semua itu loh. Gimana ceritanya Bawan ngeluarin atasan? Ya gitu ya. Jadi nggak bisa gitu ya. Ini untuk kalau ada desas-desus gitu, kalian sekarang diedukasi gitu. Nggak ada sejarahnya pengurus mecat pembina atau pengawas. Yang ada, aku lupa ya kalau Satsugi sama Akhians. Yang ada, aku sama Gurunda sudah mengundurkan diri, dan ini pengundurannya Saya Kores. Epic banget kalau pengunduran Kores. Saya pernah mencatat. Ya kalau Satsugi enggak katanya. Saya pernah mencatat Amir enggak suratnya loh? Nah, itu apa namanya? Itu diajuin ke ini itu kan apa, merujuk ke pembina. Tapi cuma gimana? Nggak tahu tuh pembinanya ada berapa, sisa berapa di sana ya? Kalau satu nggak bisa loh. Tinggal Enggak, satu. waktu itu saya tunjukkan Oh, nggak bisa. Itu masih tiga itu. Akhir Jumat. Nah, terus ini bisa dilihat di sini ya. Ada suratnya enggak, Kores? Masih ada enggak itu? Dewan Suruh 5 orang. Ada dong, aku kan inventaris data kenceng aku. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Nih, ini surat Kores ya. Masih dong. Tuh, ini kop suratnya. Terus di sini kepada mana dia? Kepada yang terhormat pendiri dan pengurus Yayasan Zojahidin Cakrawala Cemerlang di tempat. Mana nih? Dengan hormat. Aduh. Bersama ini saya, itulah intinya ya. Namanya gua skip. Nah, di sini. Namanya Kores, nama apa? Nama dinas. Nah, terus ini bacaannya, tunggu. Aduh, kok burem sih? Itu kamera kamu gak fokus. Enggak, kameranya ini tua. Nah, ini jabatan. Nama, terus jabatan. Awas dong. Mana sih? Nah, ini. Nama, terus jabatan, pendiri Yayasan Zojahidin Cakrawala Cemerlang sekaligus Ketua Pembina Yayasan Zojahidin Cakrawala Cemerlang sekaligus Dewan Syuro Yayasan Zojahidin Cakrawala Cemerlang menyatakan mengundurkan diri dari Yayasan Zojahidin Cakrawala Cemerlang, baik sebagai pendiri maupun sebagai ketua pembina maupun sebagai Dewan Syuro. Apapun jenis kegiatan Yayasan Zojahidin Cakrawala Cemerlang, saya tidak terlibat lagi dan tidak bertanggung jawab lagi di dalamnya. Demikianlah surat pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Terima kasih atas perhatiannya. Hormat saya. Anjay. Ini materai 10 juta. Surat saya. Aduh, kalau Satsugi nggak tahu ditaruh di mana ya. Itu nggak jauh itu Bang Kores, bebarengan itu Bang Kores bikin itu. Iya, coba aku ini dapatnya di. Iya. Coba cariin. Nah, itu coba kurang sakti apa coba Kores di CCC Ikhwan. Cuman ya gitulah, karena apalah fungsinya jabatan jikalau tempatnya neraka buat gue pribadi kayak gitu. Oke. Jadi gini guys, ya, ya silakan, mengenai yayasan itu, apanya keras Kang Yat? Suara siapa? Suaraku. Suara Kores kini kalah, udah lanjut dah. lanjut. Oke, jadi yayasan itu dengan organisasi itu berbeda ya. Yayasan itu sifatnya dia tidak ada pemilihan. Ya, baik itu pengurus, ketua pengurus, itu hak veto, kewenangan penuh dari Dewan Pembina. Dewan Pembina ya, di mana Dewan Pembina itu jumlahnya itu harus ganjil. Nah, kita berpatokan dengan JCC hari ini. JCC itu Dewan Pembina itu kemarin bertiga orang itu. Ya, bertiga orang.
Dan di akte pendirian itu, di akte notaris itu, yang menandatangani akte notaris itu salah satunya adalah unsur dari pembina. Dan kita lihat tadi kejadiannya itu ya, dari pembina itu kan Kores yang ikut tanda tangan. Ya, Dewan Pembina, ketua dan pengawas sebenarnya bertiga orang ini. Nah, di saat Kores sudah mengundurkan diri, Dinda Juma mengundurkan diri, kan tinggal satu lagi Dewan Pembina di situ. Nah, pertanyaan kita, di saat Kores, Dinda Juma mengundurkan diri, Mas Sugi mengundurkan diri, apakah akte Yayasan JCC itu sudah dirubah atau belum? Itu dulu Kores. Nah ya, kalau udah dirubah gimana? Kalau belum dirubah kenapa? Silakan udah. Nah, kalau seandainya belum dirubah, ya kan, berarti yayasan itu sendiri belum tidak bisa dikategorikan sah secara legalitas dia berdiri. Kenapa? Karena di situ pembinanya kan tinggal satu orang. Undang-undang yayasan nggak perbolehkan. Jadi yayasan ini anggaran dasar yayasan itu patoknya lah undang-undang yayasan. Undang-undang nomor 16 tahun 2001. Di situ diwajibkan pembina itu harus 3 orang karena sebenarnya sentral yayasan itu ada di pembina. Makanya pembina itu mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan pengurus termasuk pengawas. Itu kewenangan Dewan Pembina. Yang mana Dewan Pembina itu dia harus berjumlah ganjil. Nah, sekarang pertanyaan, kalau itu seandainya belum dirubah di akte itu, sementara Kores sudah menyodorkan surat pengunduran diri, Dinda Juma juga udah mengundurkan diri, kan berarti tinggal satu orang lagi situ. Itu apakah sudah, intinya gini, apakah sudah dirubah belum itu akte pendirian itu? Kalau seandainya belum Kayaknya dirubah, kalau seandainya belum, karena gini, merubahnya itu kan mengeluarkan biaya juga Kores. Iya. Membayar juga ke notaris itu. Bukannya gratis, hampir sama itu. Kalau waktu itu membayar ke notaris kan nggak salah udah 10 juta ya Kores ya? Bukan 10.500.000 itu kekayaannya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salahnya 6 juta. Nah, kalau dia ingin merubah notaris itu ada situ juga sama. Harus menyiapkan dana 6 juta juga. Nah, kalau seandainya belum dirubah, berarti secara legalitas itu tidak diakui keberadaan yayasan itu. Kenapa? Karena tinggal satu orang kan? Satu orang kan tidak satu orang pembina itu kan saya perbolehkan. Ngapain Cep? Ngapain Cep? Siapa sih kalau bukan dasar mic surat aku? pengunduran diri Kores itu ditindaklanjuti. Nah, artinya itu. Jadi nggak bisa. Nah, itu kita pertanyakan itu. Berarti kalau seandainya belum dirubah secara legal tidak diakui keberadaan yayasan CC itu karena sudah 2 orang pembina di situ mengundurkan diri. Tambah lagi Mas Sugi mengundurkan diri juga. Jadi siapa yang tertinggal situ lagi? Saya masih ada di situ. Saya belum mundurin diri. Iya, Bang tapi Sodi. Mas Sugi kan Secara jaga resmi mundur. belum ya? Ya, secara tertulis kan belum. Iya, tapi Cuma kan secara surat lisan. menyurat belum. Ya, secara lisan kan udah. Kan gitu kan. Nah, oke, kita kesampingkan dulu pengawas. Pembinanya ini kan di akte pendirian notaris itu kan tertangan pembina. Kores kan kemarin tanda tangan itu. Otomatis kalau dirubah, intinya gitu Kores. Intinya kalau seandainya belum diganti pengganti Kores dan Dinda Juma, di mana tertinggal satu Dewan Pembina di situ, maka secara hukum legalitas yayasan itu tidak berlaku. Oke, gitu Kores. Itu Siap, thank you udah infonya. Waduh, berbahaya juga ya. Gitu loh. Jadi ya Berbahaya juga kawan-kawan kalau misalnya belum diganti. Iya gitu. Masa aku udah ngundurin diri namanya masih di situ kan gitu. Nah, ini apa ya namanya? Coba kita lihat dulu ya. Karena kalau satu pembina. Ini tuh aduh. Tunggu. Satu pembina. Kemarin itu kan aku ini ya. Yang ini yang di bawah katanya Ustaz Sugi udah berhenti, ada suratnya? Enggak ada suratnya. Saya sama Bang Yan tuh belum ngasih surat tuh. Jadi Pak Sugi Itu memang bisa. Kalau saya belum ngasih surat secara resmi bisa dirubah aktenya Bang Sondi. Gimana Mas? Emang Ya nggak bisa karena balik lagi yang ada WA ke saya untuk dibikin surat itu pengunduran diri. Dia aja gitu loh. Yang penting kan laporan itu dulu, laporan keuangan.
kan sudah disampaikan ke Pak Jul ya sebagai Amir, itu saja. Itu ya teman-teman. Kalau misalkan ini bohong-bohong aja, belum itu soal ini, makanya saya pecat. Lanjut Pak Sugi. Bang Kores, nggak ada suratnya Bang Kores yang saya nyuruh apa mencat Amir itu. Aku tunggu. Belum. Sambil nyari, kita kasih Bang Oji ngomong dulu biar dia. Ya Ji, coba Ji ngomong dulu Ji. Silakan. Dia banyak cerita dia. Bongkar Ji. Karena paling banyak ya paling terakhir lah. Ayo. Oji. Bongkar Ji. Oji bongkar. Waalaikumsalam. Bongkar ya Ji. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya gede Ji. Apa? Ini ya, kalau tentang kasus bobroknya awal bobroknya JCC itu gara-gara perebutan Zoom MMCI dan Zoom JCC. Buset dah. Ya, karena kenapa? Pada saat itu saya yang megang Zoom MMCI dan dipermasalahkan sama Agus Purwanto. Ya, karena Agus kenapa? Purwanto. Ya, Agus Purwanto lah. Mau siapa lagi? Nggak tahu. Gimana ceritanya? Ya, pada saat itu kan Zion, gara-gara Zion salah satu orang yang dipenjara itu, dalam penjara itu. Karena pada saat itu dia yang dipercaya sama Agus Purwanto untuk mengundang konten, padahal selama ini kan Laskar itu silentnya bukan diam, tetapi tanpa suara beraksinya itu, bukan silent untuk diam berbicara, tapi dalam aksinya itu harus silent. Ya Agus Purwanto itu kagak ngerti silent itu apa. Silent itu harus diam aja, enggak gitu caranya ya doyok. Nah makanya pada saat itu Laskar ini atau orang-orang yang di balik layar yang sudah diceritakan sama Bang Moto itu dituduh dan difitnah sebagai penghancur JCC. Nah dan Bang Yan ini sebagai komandan komandan Laskar. Itu kita dituduh sama orang Amerika, perempuan Amerika yang bernama Bu Josie lah. Itu dituduh untuk makar. Padahal kita berkumpul-kumpul untuk menyusun strategi untuk ke depan kemana, bukan untuk makar. Makanya kita butuh privasi, bukan ikut campur gitu. Jangan mau itu pengawas Dewan Pembina, nggak orang boleh ikut campur selain Laskar. Nah Bu Josie ini ingin serba tahu. Itu salah satunya Pak Jul itu atau Pak Agus Purwanto itu kupingnya tipis. Yang telah saya ceritakan tadi sore, siapapun yang dekat sama dia pasti dia dengar. Makanya Pak Agus ini gimana ya, lurus tetapi kupingnya tipis. Nah tuh Basin juga tuh termasuk tuh, Basin juga termasuk yang difitnah itu. Karena kenapa? Mendirikan Zoom MDM untuk apa? Menggembosi sebagai saingan JCC termasuk MMCI. Tadi ya Bang Juma koreksi ya bahwa Jumbasin, bukannya MDM beda. Jumbasin. Jumbasin. Iya enggak, MMCI juga Mbak Sugi dipermasalahkan juga sebagai saingan JCC. Buat apa saingan gitu? Kita ke satu itu. Nah awal Basin itu untuk menampung netizen yang tidak bisa berbicara, bukan untuk saingan. Karena terus Agus Purwanto itu nuduh Basin sebagai saingan. Makanya kan banyak timbul baru, jum baru kayak Yusuf PI dikeluarkan juga dari Laskar. Karena itu juga gara-gara Farhan juga itu dituduh kita fitnah. Makanya itu korban JCC itu banyak itu. Terus Kores juga harus tanggung jawab nih Res. Data dari mana Res dia Res? Bahwa M3 itu buatan lu Res. Hah? Kapan dia bilang gitu? Semalam. Ya nggak tahu lah.
Oh, pantesan tadi di bawah Kores tanggung jawab disuruh bikin udah bikin M3 katanya. Ah, kapan gue bikin M3? Yang bikin M3 itu kan Satsuki, Akian, Ozzy, udah Sondi gitu. Bang Abil. Itu anak laskar itu. Udah Sondi itu Habil. sebagai Iya, Bos Abil, Abil. anak laskar semua itu. Saya mau nanya sebentar. Izin. Itu kalau akte namanya masih tertera yang lama, bisa nggak diambil alih? Nggak bisa lah, harus munaslap kalau salah ya. Janganlah, jangan itulah. Nggak, jangan gitu. Udah biarin. Itu ya, oke. Nggak ada kepikiran. Ini apa? Gitu. Kan ada gini, Kasihan tahu. sebentar sedikit sebentar, ada omongan gini, kenapa Ria Coki tampakah mau dikuasai lagi, itu ada kan bahasa itu, dengar nggak? Iya. Lillahi ta'ala nggak mau, udah itu aja. Nggak pengen. Iya. Ya makanya nih Res, Terbersit pun tidak. awal titik hancurnya itu dibubarkan laskar. Itu awal titik hancurnya. Oh. Karena kenapa? Semua data, semua kegiatan itu kan laskar yang ngatur. Makanya sampai sekarang kan hancur kan, sepi kan. Siapa sih? Nih ada Satsuki udah ketemu Satsuki ya. Satsuki yang baca tapi ya. Satsuki yang baca. Ya. Ini gua nggak tega ini serius. Iya. Oke, lanjut. Kalau nggak Oji deh ya, ini nih ya. Ini tapi nggak tahu kenapa nggak kejadian. Gue bingung juga. Besarin Bang Kores. Bukan aku. Jangan aku yang ini. Satsuki apa belakangnya 7793 ya? Kan Sugi aja. Apanya dipakai Pak ini? Desugi. HP-nya dipakai. HP saya Loh, pakai terus untuk ngirim ke siapa aku? Yang ada WA-nya. Si Oji aja lah. Oji, lu Ji. Oji. Kirim ke Yang saya HP-nya. aja. Yang HP-nya 2, Oji aja, Oji. Cebi juga nggak apa-apa. Cebi. Yang HP-nya 2. Oh ya udah Cep. Nah, Tunggu. Cuma ini udah nggak bisa HP saya soalnya cuma karena yang satu udah nggak ada. Nggak ada WA-nya yang satu. Nah tuh. Ini Satsuki ya. Ini Satsuki nih. Pengawas loh. Ini Oke. kalau kalian ingin melihat kekuatan pengawas, lihat surat ini. Jadi waktu itu bagaimana itu surat itu ditindaklanjuti? Karena sudah damai saya ya udahlah nggak jadi saya bilang. Sabar. udah sampai. Udah dikirim ya. Tar, gedein dulu. Dengar ya teman-teman di bawah, gimana Pak Sugi, udah damai kan? Udah damai. Udah damai. Ini dibacain jadi- nih. Ya silakan bacakan. Silakan Cep, baca. Lihat ini kalau Satsuki jahat ini waktu aku sama Gurunda aktif ini gimana coba? Bayangin. Ini kalau Satsuki jahat ini. Tapi nggak dosa ya. Coba. Ini ya, bentar, nomornya udah nggak usah dibaca. Kepada yang terhormat Dewan Pembina di tempat, dengan hormat, memberitahukan kepada Dewan Pembina terkhusus Ketua Dewan Pembina, dengan ini saya menyampaikan keputusan Dewan Pengawas perihal pemberhentian sementara Amir Yayasan Zujahidin Cakrawala Cemerlang dikarenakan beberapa klausul masalah yang tidak terselesaikan terkait. Waduh, berat banget bahasanya. Bahaya. Ini bentar dibaca dulu. Selesaikan Yang dulu pertama, Kores. Yang pertama, kasus fitnah saudara Sofiandi yang sudah selesai tapi ternyata diungkit lagi oleh Amir. Nomor lebihannya Moreh Reski oleh Amir yang sudah selesai tapi ternyata diungkit lagi oleh Amir. Ketiga, kasus fitnah saudara Zion kepada Dedi yang tidak digubris sama sekali sehingga membesar ke publik. Yang terakhir nomor 4, kasus status Zion yang menurut Dewan Pengawas dapat membahayakan yayasan tidak digubris sama sekali oleh Amir. Tuh. Lanjut. Masih toh? Oh masih. Masih dong. Oh ya masih ternyata. Nomor 5. Pendeskreditan fungsi Laskar ZCC yang sudah ada dari awal yang alasannya diambil dari masalah-masalah pribadi oleh Amir. Nomor 6. Penegakan aturan administrasi yang tidak jelas oleh Amir kepada menara-menara siar ZCC.
ketujuh yang terakhir, terkait kasus-kasus tersebut, Dewan Pengawas mengambil sikap bahwa Amir sebagai ketua pengurus tidak menganggap keberadaan dan nasihat Dewan Pengawas yang juga Dewan Syuro. Sehubungan dengan ini, saya mohon penindaklanjutan dari Dewan Pembina. Demikian surat pemberitahuan ini saya buat. Atas kesediaan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Dewan Pengawas ZCC Pak Desugi. Nah, keren ya. Kores atau CB. Itu pemimpin apa bos itu? Siapa yang bisa buka? Coba bisa buka ini Kores. Gitu. Coba Yang buka pasal 28 ya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Coba baca itu. Cebi. Pas Menyambung undang-undang, dari surat Ustaz Sugi nih. Coba undang-undang, buka. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 pasal 28-nya. 16 tahun 2001 Pasal tentang 28. pasal Tentang 28. yayasan. Ya. Udah itu, coba Udah, buka itu di pasal pasal 28. itu. Oke. Udah. Ya, ini rentetan dari surat Mas Ugi itu. Coba baca di pasal 28 itu. Udah keluar belum? Sabar, bentar, sabar. Udah keluar. Jadi kita bermain Sabar ya. hukum di sini. Oke. Let's read. Undang-Undang Pasal Republik 28 Indonesia ayat 2. nomor Ayo, baca. menimbang pasal 28 itu. bahwa iya ini kan udah menimbang Pasal 28. bahwa pendirian ya ini Bukan pasal 28-nya. 28. Bentar. Oh iya diturunin dulu. Sabar udah. Pasal 28. Wih. Iya, jadi baca pasal berapa nggak ketemu jadinya. Makanya nanti salah arti. sabar. Ini baca ya, baca. Hmm. Pembina pasal 28. 1. Nah. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Oke, Yang kedua, saldonya. kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi A. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar. B. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas. C. Ceder. Penetapan Itu dia. kebijakan umum Udah, itu aja. yayasan berdasarkan anggaran dasar. Nah, jadi Kita yang main di hukum ya, pasal kita 28 asal ayat hukum 2 ya. itu Kores. Kewenangan pembina itu adalah pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus sesuai dengan surat yang diajukan Mas Ugi. Untung Kores waktu itu masih baik hati. Nggak minat lanjuti. Kalau Kores minat lanjuti udah berhenti itu Amir. Ini kan undang-undang. termasuk Bang Juma. Iya, pasal 28 itu. Ya cuma Kores dia tidak mau menyikapi itu. Mungkin bukan menyikapi. Mas Ugi nggak ngasih surat. Itu. Nah, itu pasal 28 ngasih itu. ke Kores, ngasih ke Bang Juma, ngasih. Kasih. Jadi berhak waktu itu Kores memberhentikan. Ini undang-undang yayasan loh. Mengangkat dan memberhentikan pengurus. Jadi saya tambahin sedikit. Kenapa? Kan ditanya gimana itu suratnya? Apakah ditindaklanjuti? Ya karena udah damai, Anda sudah menyadari segalanya ini. Ya gak jadi. Ya udah kamu tetap jadi Amir. Saya bilang gitu waktu itu. Itu kena. Ya silakan Akhyari, silakan. Iya udah. Nah, saya hanya menanggapi sedikit-sedikit aja tadi. Iya lanjut. Apa Bang tuh? Zuma tidur ya? Enggak, lagi dialog di sebelah. Bang Zuma jangan biarkan tidur. Lagi dialog di sebelah. Itu ceritanya kenapa? Itu ceritanya kenapa surat itu nongol? Karena saya disuruh mundur, bukannya mundur malah mencat. Iya, digas balik lah. Maksudnya makanya harus sadar jabatan dulu. Sasugi itu pengawas gitu loh, kan? Jadi tadi ikhwan yang kalian lihat, surat yang dibacakan Cebi tadi itu adalah suatu bentuk kasih sayang kita kepada ZCC. Itu satu. Terus yang kedua, ketidakjadian pembatalan surat tersebut dieksekusi itu adalah bentuk kasih sayang kami kepada Pak Agus Purwanto. Betul. Ya, ingat ya. Jadi pengajuan surat dan pembatalan surat ini itu adalah dua bentuk kasih sayang. Pengajuannya karena untuk sayang kepada ZCC, pembatalan surat ini dieksekusi karena sayang kepada Agus Purwanto. Itu, ya.
harus dipahami gitu. Nah, terus berikut soal lagi digoreng soal siapa Kores dan yang sapi. Gini loh, Kores itu nggak kebal gorengan gitu, karena walaupun digoreng muka kita tuh nggak biru-biru, badan kita nggak sakit, uang kita nggak berkurang, barang kita nggak rusak gitu loh. Jadi silakan goreng dan digoreng, silakan kalau itu memuaskan gitu. Cuman yang perlu diketahui oleh Pak Zul, ingat waktu itu Kores mau dibawa Gurunda ke Makassar gitu ya. Pak Zul nggak rela kalau Kores doang, pengennya Pak Zul juga ikut, sehingga Pak Zul menawarkan Kores ke Ponorogo supaya berdua kesananya kan gitu. Ya Kores pada masa itu ya ikut-ikut aja gitu. Oh ditawarin nih di Ponorogo, ya udah ikut gitu. Gitu. Jadi beda ya. Soal Ponorogo itu Pak Zul yang mau Kores, bukan Kores yang minta-minta ngemis-ngemis ke sana, enggak gitu. Supaya apa? Supaya nanti ke Makassarnya berdua. Ujung-ujungnya Makassarnya nggak jadi gitu loh. Iya, waktu itu mau ngajarin soal komputer. Betul. Iya, siap di Makassar, nanti itu. Kores siap di sana diajarin dulu katanya. Pada tahu kan ya. Nah itu sebenarnya Pak Zul juga pengennya ya saya juga harus ikut dong ke sana gitu dia bahasanya. Makanya Ponorogo supaya berangkatnya kalau sendiri tuh jadi nggak enak. Jadi supaya berdua aja dibawa Pak Zulnya gitu. Oh gitu. Akhirnya Gua tuh nggak mau bawa ke sana gua tuh. Pak Zul. Aduh, jadinya kan malu sendiri. Ya udahlah, apalagi? Ada lagi? iya tadi nyampein sedikit itulah ya teman-teman ya, bedanya antara pemimpin dengan bos. Nah, udah sedikit itu menjadi bahan pelajaran ya. Ya, lanjut yang lain. Siap, Akhi Ari, mantap quotes-nya. Ya, Umi Dini kalau ada yang mau naik silakan Umi Dini. Oke, gue turun lah. Enggak, tunggu dulu, Ji. Ji, lu apa yang mau disampaikan lagi? Apa unek-unek lu? Karena ini laskar. Ozi ini mantan laskar yang diberhentikan secara sepihak oleh Ketua Pengurus Agus Purwanto atau Pak Zul gitu. Jadi Itu banyak di bawah yang ada dia Roni mau juga buka. tuh. Di bawah ada Ya silakan Roni Ji. juga tuh. Nah, ya. Ya, di Laskar juga banyak itu. Nanti kan ada Bang Nas tuh, ada Bang Nas, ada Basin, Laskar semua, Mbak Moto di Laskar. Enggak. TikTok. Gitu. Banyak tuh Dedi Wijaya tuh, banyak itu. Nanti wakil gantian aja, Bang Nas naik Bang Nas. Enggak, kamu sini aja sih biar saya di bawah nggak apa-apa. Udah enggak. Gini, Bang Ari tukeran ya, Bang Ari ya. Boleh ya, Bang Ari? Saya izin. Ya udah saya aja. turun ya. Saya aja. Oke. Nggak apa-apa. Makasih Bang Ari. Ayo lanjut. Ya, iya pamit Lanjutkan, ya. Ren. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wahai pengusaha Sama. bebek. Ya udah aku aja yang turun karena aku cewek sendiri kan. Jadi waktu Laskar itu dibubarkan, Kores dibentuklah MMC. M3. Sudahlah yang menjembatani waktu itu, diskusi dengan Amir. Adik-adik Laskar udah sampaikan gini, udah usah gini, termasuk Kang yang gini. Cuma di sana sampaikan Amir itu udah mendengar Laskar itu udah ini kali dia. Nggak bisa Bang Sondi gini. Waduh, gimana nggak bisa? Ya udahlah menjembatani dulu tuh antara Laskar sama Pak Jul itu dulu. Ya Makanya itu Allah. udah di deklarasi Yahudi itu. Gosipnya kita Makanya di M3 jabatan udah apa kalian angkat Oji? Ketua pembina ya Pak? nggak tahu udah lupa kita. Ada tapi ada suratnya itu. Enggak, di M3 udah sebagai Iya. apa kalian buat? Pembina. Pembina Saya ya, ketua. Itu M3 itu tuh komunitas iseng itu ekstrak. Wakil ada dua, gua sama Reski itu DM3 itu. Reski, wakil ketua ada dua, coba hebat kan? Terus yang harus jelasin M3 ini bukan mau jadi yayasan atau organisasi apa, enggak perkumpulan Bang saja Roni itu naik, aja. Bang Roni Sitanggang naik. Ini mantan laskar nih. Naikin. Naik. Data-datanya semua Roni itu nih, Roni itu sebagai kaki tangan Pak Jul gitu. Ya, Roni Sitanggang. Akunnya apa Bang Roni? Pak Jul. Roni Bang Roni Sitanggang akunnya itu. apa? Apa sekarang jadi musuhan gitu maksudnya? Ya dia keluar sejak itu kasus saya sama Bang Jul itu. Keluar. Oh. Naik Bang Roni Sitanggang, itu ada Roni Sitanggang tuh. Naikan Bang Roni Mican kan dulu. Roni. Mana Umi Micannya? Teman-teman kalau nggak ada orangnya gimana mau naikin coba? Roni ada Roni. Gimana coba?
Diwakili Oji, Roni diwakili Oji udah nggak apa-apa Anda. Atau diwakilin Bang Umar aja dia. Di bawah Sebenarnya juga ada ini. kejadian di JCC itu kenapa jadi kacau gitu, karena waktunya itu antara pemecatan Laskar, habis itu Kores mundurkan diri, ditambah lagi Kang yang digosipkan itu waktunya tuh berdekatan Kores. Iya. Jadi nggak belum selesai masalah satu ini timbul lagi ini di situ makanya. Di situ. Gini loh Bang itu. Sondi. Kalau Bang Sondi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Urutannya itu Laskar dipecat, geger sama saya. Ya. Kores datang untuk menengahi, untuk menyelesaikan masalah. Terus itu mediasi dengan JCC diri, ya itu dia itu. Urutannya seperti ya itu. waktunya itu serentak Iya, semua. serentak itu. Barengan gitu loh. Jadi artinya itu karang kabutnya di situ. Tapi kalau misalnya antara dia memecat Laskar dengan kasus Masugi dengan Kores itu ada tengah waktu 3 bulan misalnya, mungkin nggak akan seheboh hari itu kan. Betul, Ini kan betul. berdekatan. Jadi kiri kanan atas bawah itu Kores kena antam, makanya udah kayak gitu jadinya gilingan semua. Iya, maksudnya supaya sadar gitu loh. Ini tuh bukan one man show. Ini tuh yayasan itu naik itu karena orang-orang gitu loh. Orang banyak, bukan satu orang gitu loh. Betul. Ya, ini ada Mican, kita persilakan. Ada cerita baru kayaknya. Assalamualaikum, Umi. Silahkan Umi. Keadaan suaranya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, aku harus mute dulu supaya kedengeran. Barusan tuh aku mau tidur ya, cuman aku lihat di sana tahu-taunya dinaikin, ya kan, dinaikin. Terus aku bilang apalah, pakai naikin segala pusing, aku bilang. Nah, terus disitu kan lagi itu kebetulan ada si Aditya tuh lagi ngoceh. Umi bilang, Aditya kalian, kamu waktu di Zoom pun kamu nggak pernah lo bergabung sama JCC. Di sini pun kamu baru masuk di TikTok, kamu nggak tahu api, tapi kamu bicara di sini seolah-olah paling tahu. Ya kan, dari kemarin saya simak kamu bicara enggak kayak yang takut gitu kan si Aditya. Umi bilang Bang Bang Zul, kamu tuh makin tua kok makin mau dipermainkan orang-orang tolol kayak begini. Umi bilang ya, mikir dong, orang makin tua itu harus makin berpikir. Malu lah suka teriak-teriak saya Amir kasih contoh. Amir yang bener itu kayak apa gitu kan? Oh, dia bilang, loh kok saya. Loh, kita juga semua nonton gimana room muslim ini pakai si logika untuk dikasih kesempatan bicara banyak. Kemarin bagaimana Bunda Baby sampai nangis gitu loh pada saat bicara tentang si logika di apa namanya itu diserang sama si logika sama si tua Amir itu si tua siapa? Pak siapa tuh yang oten itu kok lupa. Pak Amir Pak Amin Wijaya. Itu didiamkan loh. Bunda Baby yang muslim di sini dia bicara di room muslim diserang sama Logika sama Pak Amir didiamkan. Ini room udah kayak apa Umi bilang? JCC kok jadi kayak begini? Ya kan? Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu kok saya dituduh kata Bang Zul kayak gitu. Teman-teman mungkin tadi banyak yang nonton ya. Umi juga bilang, kenapa? Udah gitu Umi diturunkan. Si Umar diem, itu lagi ngebacot, diem. Ya kan? Lu bicara, gue abisin lu, gue bongkar busuk lu siapa. Nuduh orang ngamen-ngamen donasi. Apa gue mesti bongkar siapa duta donasi yang sebenarnya? Ya kan? Iya. Jangan. Umi loh. Ya Umi ya termasuk udah kena tuduh ya. Jangan, Umi sampai bilang, jangan lupa ya Pak Zul. Kemarin kita telekonferensi 3 orang, Umi masuk belakangan. Kenapa Pak Zul kabur? Karena ada orang yang mau membuktikan siapa yang disuruh nyerang Bang Zuma dengan bukti-bukti transfer. Siapa yang nyuruh? Kenapa kabur? Umi bilang. Ya kan? Karena yang naik Umi, yang naik di telekonferensi Umi bertiga sama Kak Inan. Karena mereka udah diancam sama si Logika, mau dibuka aib-aib mereka, akhirnya nggak mau dong orang ini. Karena saya disuruh. Siapa yang nyuruhnya? Nanti akan saya telekonferensi sama Umi. Ternyata waktu masuk kenapa orang itu gitu loh, biang keroknya. Umi bilang, kalian lah biang keroknya. Jangan sampai saya buka semua. Busuk-busuk kalian jangan sampai saya buka semua. Terus si Umar bicara, oh itu naiklah Bang Wan. Bang Wan baru kemarin diskusi sama kita. Maaf ada Bang Zuma. Emosi, aku mau tidur. Waktu kemarin Bang Wan udah sepakat sama kita, sama Kang Yan, sama Ustadz Zugi gitu kan di Zoom untuk tidak senggol-senggolan lagi. Coba kita barusan naik Bang Wan, warung sebelah lagi ngomongin kita loh.
Ya kan? Kemarin bicara apa? Si Umar nih paling kencang juga, dia kompor, ya kan? Makanya Umi sampai bilang, Umar, kamu lapor-lapor ya, Umar Mabes lu lapor, jangan sampai lu gua yang laporin, lu gua yang masukin lu ke bui. Kesel Umi kan? Ya kan? Bikin fitnah terus. Ini kasus-kasus kiamat dibahas. Yang lapor kita, yang lapor Bang Wan katanya yang ngamen donasi mereka. Coba kita dibilang ngamen donasi. Ya, terus kemarin puter videonya Bang Sondi, dibilang ini suara si Sondi kelihatan suara minta koin, suara ngemis koin. Coba kayak begitu dia bilang kita tidak ada apa-apa. Akhirnya apa ngakunya? Saya di sini naikin logika, cuman mau ngejebak dia supaya lebih banyak informasi keluar dari si mulut logika itu untuk ngelaporin logika katanya gitu loh. Bilangin terlambat gitu. Iya, Umi bilang terlambat sih logika. Udah sekarang udah lagi diperiksa. Kalian kemarin Umi bilang kan tanya, kenapa masalah STT kita lagi kerja keras cari bukti-bukti dari STT yang lain dan alhamdulillah sudah dapat 3 bukti nih, ya 3 bukti. Umi bilang, kalian bilang malah bicara, saya akan bantu melaporkan orang-orang yang membuat hoax. Coba matiin kita enggak itu? Umi bilang, barulah kemarin mereka buka, ya kan? Bukti-bukti STT itu kemana aja lu? Kita udah dapat 3, lu baru buka, Umi bilang. Nah itu, jadi kesel gitu. Saking keselnya, tanya deh Bang Zuma. Umi tiap hari komunikasi sama Bang Zuma minta, Bang, kapan saya boleh bicara? Saya kapan boleh bicara nahan diri terus kan dari kemarin. Karena nanti kalau Umi buka, ya, kalau Umi buka, Umi dulu ya, diundang, mungkin akan dijadikan corong dulunya gitu loh untuk orang Uniriva sampai nauzubillah min dzalik, sampai ada kayak begini. Ini kalau mau nyerang si Riva pakai ini, nyerang Zuma pakai ini gitu loh ya. Ini Umi tidak bisa nunjukin bukti, tapi demi Allah ya, Umi berbicara sebagai seorang muslim, demi Allah, Allah yang menjadi saksinya bagaimana Umi diundang secara sengaja. Mungkin dipikir Umi bisa jadi martir oleh mereka, dipikir Umi bisa jadi corong buat mereka. Makanya Umi kemarin bicara, Bang, aku tuh udah lebih dari 1 tahunan beban gitu ya, berusaha untuk bersikap netral dulu. Tapi semakin kesini kayaknya nggak pantas aku bersikap netral, aku harus serang orang itu gitu loh Bang Kores, teman-teman. Kenapa? Kemarin Umi sampai bicara sama Bang Zuma, Bang, suatu saat bom waktu saya meledak, walaupun saya harus terima resiko mereka akan serang Umi, saya terima. Siapapun yang mau nyerang Umi silakan datang. Kalian punya WhatsApp Umi. Umar, Zulfikar, ya kan? Aditya Taliang, nggak terima Bang Wan silakan temuin Mican. Umi sampai bilang ke si Umar, lu nggak usah nyerang-nyerang api, nggak usah nyerang-nyerang Bang Zuma, head to head aja kita saling buktikan aja siapa lu, siapa api, siapa Bang Zuma. Berani nggak? Kalau Umi, karena Umi yang tahu dari A sampai Z gitu loh, ya kan? Umi sampai bilang, enggak usah sama Bang Zuma, sama Mican dulu aja. Kalau kalian punya nyali seharusnya temuin dong, ya kan? Kalau kalian merasa salah, jangan takut minta maaf, jangan malu minta maaf. Akhirnya apa? Ya kan? Mereka yang tadinya mau pansos, mau pasang bendera, sekarang akhirnya apa? Rubuh sendiri oleh kelakuan mereka. Itu tadi Umi diangkat loh, bukan Umi minta. Umi kan biasanya kalau simak mereka itu tanpa ngeklik, jadi nggak kelihatan kan. Tadi mungkin kelihatan karena Umi udah sambil mau tiduran ketekan gitu kan, langsung dinaikin. Umi bilang, ngapain naikin aku? Di sini udah mau tidur, pusing lihat kalian, bilang nggak gitu kan. Jadi saya jadi kayak begini modelnya. Umar yang namanya lagi ngomong itu langsung diem. Si Aditya Taliang yang lagi ngomong, Umi bilang, Aditya Taliang, kamu tidak tahu JCC kamu apalagi api. Tapi kamu bicara sampai kemarin si Mawar Berduri bicara di sini 95% ternyata api yang mengaku tegak berdiri itu melakukan kemunkaran. Tahu apa kalian? Umi bilang, ya kan? Datang ke TikTok aja baru nggak tahu kalian api apa. Terus bilang 95% yang dilakukan oleh api ini adalah kemunkaran. Karena apa? Alasannya tidak berani membantah statement yang logika. Mohon maaf ya Bang Sondi, Bang Zuma. Karena tadi Umi biasanya Umi selalu komunikasi dulu sama Bang Zuma gitu kan, Bang boleh nggak aku
bicara sampai dengan saat ini. Jujur ya, terus terang yang selalu menyabarkan Umi itu Bang Zuma, sabar dek, kita juga sama semua gerah, tapi sabarlah. Tadi itu bukan Umi tidak koordinasi dulu, tapi tiba-tiba diangkat gitu loh. Oke, Bang Kores gitu aja. Mantap Umi Dini, thank you sudah apa namanya? Sudah mewakilkan apa yang dirasakan netizen di bawah untuk mereka gitu. Jadi kayaknya kita juga udah sampai ke penghujung acara ikhwannya untuk sejarah awal mula ZCC ada. Itu kita sudah sampai ke penghujung sejarah, kalian semua sudah tahu gitu kan seluk-beluknya bagaimana sampai Pak Agus Purwanto Zulfikar ini menjadi Amir Zoom akan gitu. Lalu kalian juga sudah tahu bagaimana orang-orang yang ada di sini ini mempunyai kontribusinya kepada ZCC, dan kalian juga sudah tahu bagaimana perubahan yang terjadi ketika awalnya Zojahidin Comment Center sekarang jadi Zojahidin Cakrawala Cemerlang. Nah, kalian udah tahu perbedaannya gitu. Dan kalian juga sudah melihat bagaimana kasih sayangnya Ustadz Sugi kepada Yayasan ZCC dengan mengirimkan surat untuk pemberhentian sementara Amir ZCC yaitu Pak Zul. Dan juga kalian sudah melihat bagaimana kasih sayangnya Ustadz Sugi kepada Pak Zul ketika surat tersebut dibatalkan untuk dieksekusi gitu ikhwan. Semoga apa yang kalian temukan di sini membuat kalian tumbuh kembali cintanya kepada ZCC, karena mau nggak mau tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hilangkan ZCC punya kontribusi besar. ZCC-nya Zojahidin Comment Center punya kontribusi besar dalam pembesaran keluarga Islam yang satu giroh membantai syubhat dan fitnah di dunia media sosial gitu. Dan untuk Pak Zul, ayo tobat dan juga Kembali minta maaf kalau ada salah kepada kawan-kawan yang ada di sini, karena sebagaimana poin-poin yang ada di surat pemberhentian sementara itu kebanyakan poin-poinnya isinya ngegibahin orang. Kebanyakan itu isinya. aduh. Makanya dikurang-kurangin ya. Dan ini dari Kores pribadi, dan gua harap juga untuk kawan-kawan yang pernah berkutat dengan ZCC ini menjadi pembahasan terakhir. Karena ini sudah pembongkaran habis-habisan, dan insya Allah tidak akan bahasan berikutnya, kita tidak akan menanggapi mereka, karena sejatinya kalau ingin menyaingi apologet Islam Indonesia, kalau ingin menyaingi orang-orang di dalamnya, silahkan adu dengan kontribusi kepada umat yang nyata gitu. Dan alhamdulillah Batman sudah kembali ke peredaran pergerakan membela kebenaran. Gurunda, silakan sebelum kita closing. Ya, Masya Allah. Waktunya. Subhanallah. Saya sempat ya samar-samar dengarkan adik-adik saya pada ngomong ya. Saya tertidur, tapi meskipun saya tertidur, mata saya sebelah masih mendengar, masih melihat, dan kuping sebelah masih mendengarkan gitu ya. Cuman saya tertiba mimpi gitu loh. Dengarkan suara Dinda Michan ini, saya kok tiba-tiba mimpi gitu, terbangun ya. Terbangun saya, nyenyak kali tidurnya. Saya teringat satu cerita dulu, ada seorang wanita soleha yang dibantu oleh api. Ternyata dia korban. Korban apa dulu nih? Korban bencana alam. Terus? Beliau ini korban bencana alam karena ada seseorang yang memanfaatkan beliau, yang mana orang ini justru api yang menyelamatkan beliau karena keterpurukan pada saat beliau itu lagi butuh bantuan, sakit. Dan kita dari api ini membantu sampai puluhan juta ya, besar jumlahnya kita bantu. Uktinina Yusuf. Dan ternyata dia ini korban tipuan dari seorang bampol lulusan Patikan. Aduh, kan kebongkar lagi. Aduh. Yang dimaksud susah ini. Uktinina, Aki.
Saya tidak kenal namanya ya. Mina Yusuf ya? Saya tidak kenal namanya. Yang jelas ya kasus-kasus Atau Mbak Jocer? kasus-kasus jual muka memalukan sebagai laki-laki, entah mau jual gitar kemana-mana kelilingnya. Ini yang kayak gini-gini, orang-orang yang kayak gini orang yang tidak punya malu. Orang yang sudah kasih kita makan sesuap nasi aja kita malu gitu ya. Sebagai seorang muslim. Jadi dia tidak mencerminkan seorang muslim yang baik. Saya curiga dia orang ini adalah C6. Ingin merusak Islam dari dalam. Pura-pura ya bersyahadat. Lalu kemudian dia ingin merusak Islam. Bahkan saya masih ingat ya rekening saya yang mentransfer pada saat dia muka sedih. Aku mau bersyahadat bang di masjid, aku butuh biaya ke masjid. Aku masih ingat itu ya. Masih sedih kali waktu itu, mukanya masih muka-muka setan ya, muka-muka setan. Saya coba untuk mengadamkan diri bantu beliau sekedar untuk biaya untuk ke masjid bersyahadat pun saya membiayai dia. Orang tidak punya malu, tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya ilmu, sudah mempermalukan umat Islam di depan Estrasoru, masih juga sosokan jadi bampol. Orang sini bilang bampoleng. Manusia laskar tak berguna. Manusia tak bermanfaat baik untuk dirinya apalagi untuk umat. Ya. Jadi gini teman-teman, apa yang kami sampaikan pada malam hari ini untuk kami sampaikan kepada umat bahwasanya kebenaran itu harus kita ungkap. Al-Quran menceritakan tentang orang-orang munafik itu tidak keliru. Jangan dikira ketika Al-Quran menjelaskan tentang orang munafik itu di sekeliling kita tak ada. Orang munafik itu banyak. Yang berpura-pura paling Islam, yang berpura-pura paling panitia surga, yang berpura-pura paling sok suci gitu ya, ada di tengah-tengah kita. Tanda-tanda orang-orang munafik seperti ini ketika kita kemudian mati-matian memperjuangkan bagaimana dakwah ini bisa didengar oleh umat, bagaimana kita membangunkan umat dari tidur panjangnya, dari aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang benci kepada Allah. Muncul mereka dengan bendera yang baru, mengatasnamakan bampol, kemudian menyerang ya para pejuang di lapangan. Mereka berpikir bahwa selama ini itu kita tidak tahu. Mereka berpikir bahwa selama ini kita nggak ngerti betapa mereka itu memperlihatkan kebencian, iri hati, dengki kepada kita yang telah berjuang ini. Bahkan sampai mengatakan kita hanya konten. Saya tegas katakan bahwa mereka itu mengenal Bang Suma. Karena konten. Mereka membutuhkan suara Bang Suma. Sehingga mereka mengenal. Sekarang hari ini dia mengatakan sedikit-sedikit konten, sedikit-sedikit koin. Saya begini-begini, saya nggak pernah menipu perempuan hanya untuk sekedar beli laptop. Belum pernah saya mempecundangi seorang wanita, belum. Seorang wanita yang susah, lagi sulit, lagi sakit, saya pecundangin, belum pernah. Saya belum pernah menyusahkan seorang wanita pun. Justru banyak wanita yang mau korbankan apapun yang dia punya demi untuk mendapatkan Bang Suma. Ini sebaliknya. Itu fakta, coy. Iya. Itu fakta, coy. Betul. Fakta, Bang. Betul. Fakta. Bahkan seorang saudara yoga pun rela membuang aibnya sendiri, membongkar aibnya sendiri demi hanya untuk mendekati Bang Suma. Itu fakta. Asik. Ente, malah nipu-nipu orang demi laptop. Apa nggak malu itu? Hah? Nggak malu, harusnya seorang laki-laki yang memberi, bukan nipu. Itu saudara.
Islam itu tidak mengenal kayak gitu. Laki-laki itu pejuang. Seorang laki-laki muslim itu harus berjuang di atas kaki sendiri. Betul. Oke? Gak boleh kau kesana kemari menjilat-jilat, mencari-cari korban. Sana kemari. Termasuk saya korbanmu. Iya kan? Mungkin saya juga. Bang Suma, saya titip YouTube saya, Bang. Karena saya sedikit lagi saya meninggal. Jangan berhenti berdakwah ya, Bang. Tetap perjuangkan ya, Bang. Itu perasaan ke saya, Bang Juma, waktu saya memeluk Bang Juma. Waktu Bang Juma mau ini. Ingat tuh Bang Juma? Masih ingat ya? Bang, aku titip, betul nggak? Betul. Ya karena itu betul, Bang. Dan tapi waktu sakitnya saya nggak ngomong-ngomong ke Bang Juma kan? Iya betul. Kenapa coba ke teman-teman? Cuman saya satu orang, si Oji aja saya telepon. Kalau ada apa-apa Ji, tolong kasih tahu saya di sini, itu aja. Bang kasih tahu jangan Ji. Nanti bisa digoreng gitu loh. Dalam artian ini supir Bang Juma, ini supir taksi Bang. Supir taksi apa sekarang Grab ya Bang? Ya, Bang Yan, biar Bang Juma lanjut Bang Yan. Iya, itu yang membuat saya menangis waktu itu. Saya nangis, saya neteskan air mata. Ketika saudara saya difitnah. Dibilangnya begini, menggelapkan anak saya, nangis. Ahisugi tahu itu. Betul. Ketika Bang Ian tersakiti hatinya. Saya nangis pada saat itu. Ini kenapa kejam kali orang ini? Macam kesatuan apa ini ZCC? Difitnah orang, dituduh orang sekeras-kerasnya. Sesuci apa diri kamu? Aku bilang gitu. Nah, itulah semua yang membuat saya berhenti dari ZCC. Karena orang yang ada di situ, orang yang tidak becos, orang yang tidak kemudian memberikan apapun terhadap umat, tapi dia yang paling hebat. Nah inilah saudara-saudara ya. Kenapa ini diungkap, kenapa ini diuraikan, agar umat itu tidak bingung. Agar umat itu bisa melihat, agar umat itu bisa memilih mana yang betul-betul berjuang, bukan yang hanya pansos. Kalau apa yang mereka bawa hari ini itu adalah betul adanya karena Allah, kemana dia ketika lo gila menginjak Bible? Kemana? Mana laporannya? Saya mau tanya, mana laporan mereka? Bangga, ini jawabannya tadi ya. Ya, gimana Dina? Gimana? Waktu mempermasalahkan kenapa kalian membela si logika yang jelas-jelas sudah nginjak Bible. Jawaban si Umar apa? Mirroring lah kalian. Bagaimana itu dengan yang meludahi kaos yang tertulis katanya ayat Bible? Malah ngebela kan? Tuh, lu Itu jawabannya. itu. Koplak memang itu. Ini lihatlah teman-teman, lihatlah coba. Ini orang benar yang kayak gini. Yang mengatasnamakan agama, ngajak orang bernonasi, itu betul. Saya melakukan itu karena ada sebab. Kegiatan umat Islam, kita lagi menggaungkan kegiatan kita. Kita lagi merayakan kemenangan kita. Tiba-tiba ada iblis datang membagikan baju kaos. Tanpa rencana kemudian kami membakar itu. Tanpa rencana. Dia yang masuk ke dalam. Dan dia membuat framing. Katanya saya tidur. Bukan saya tidur. Katanya saya takut. Bukan saya takut. Memang saya tidak mau berhubungan dengan orang itu. Kenapa? Uniripa sudah ngajak diskusi. Dia nggak mau. Lalu untuk apa saya jumpa dengan orang seperti ini? Dia nggak mau berdiskusi kok. Dia nggak mau berdebat. Hanya mulut besarnya aja itu yang mengatakan, Bang Zuma dan teman-temannya takut. Kamu datang itu bukan untuk berdebat. Kita undang orang berdebat pun kau pasang tarif 200 juta kan? Kau boro-boro datang ke situ bawa kaosnya, lalu kemudian hak saya karena kau sudah berikan ke saya mau jadikan lap kloset, saya mau jadikan sebagai lap panci, itu hak saya udah diberikan ke saya. Saya mau bakar kek, saya mau kubur kek, saya mau apapun, itu hak saya karena kau sudah berikan ke saya. Itu sudah milik saya karena kau udah kasih. Saya tidak suka barang itu, saya bakar. Kalau kau ingin melaporkan saya karena kasus itu, ayo silakan, saya terima.
Bilang lagi sama saya. Coba nih, si logika bilang apa? Coba nih saya nih, sudah 2 kali coba. Udah 2 kali pergi ke mana? Ke Poldasu. Lo bagaimana saya mau datang, saya nggak dipanggil, Bahlul? Si paling mabes. Iya, si paling bampol. Bahlul, nggak ada otak. Paling hebat. Pada saat kemudian lo gila ini nginjak Bible, kamu kemana? Hah? Kamu kemana? Kenapa kau nggak laporkan itu? Siapa yang nginjak Al-Quran? Mana laporanmu? Ada? Tak ada juga nya. Cuman karena kau sakit hati sama Bang Suma, sakit hati dengan api, sampai ada reaksi-reaksimu kayak gitu. Nah ini Ahli Sugi, dia pikirnya kita nggak tahu. Kalau dia sering nyinyir, dia sering senggol kita, dia suka ceritain kita, dipikir kita nggak tahu. Iya kan? Kita ngerti dari sejak api berdiri, ya kebenciannya itu sudah mendera daging sampai ke neraka. Kita tahu, kita ngerti, kita paham. Makanya saya kaget. Iya, kami diam kami, karena kami berpikir, ini saudara, biarkanlah dia memuaskan rasa sakit hatinya, saudara. Tapi lama kelamaan kok semakin menjadi jadi kalian ini, makin hebat kali kulihat. Apa karena ada foto kalian berjalan ke Mabes, gitu? Hah? Karena sudah ada foto kalian, piti-piti kalian ke Metro Jaya, terus kami mau diam terus? Enggak dong. Kalian yang harus tahu diri. Kenapa kamu ditinggal? Ada apa? Sama seperti ketika saya nih, saya ditinggal sama anak-anak saya. Ya saya pasti tahu diri dong. Oh ada yang salah, ada yang keliru, berarti saya nggak pantas. Ya saya juga pergi, saya cari kehidupan saya sendiri. Kau tidak. Kau malah menanamkan, kemudian kau puaskan kesakit hatianmu dengan berbagai macam apa yang kau lakukan. Termasuk kau datangkan orang-orang yang teman kami berdebat, yang kami saling menyerang satu sama lain karena mereka penghujat. Kau naikkan di komalmu, kalian bermesraan di sana. Oke, ditambah lagi logika, ini semakin nampak. Kau berteman sama logika, kau bersahabat dengan logika. Kau senang dengan apa yang logika lakukan terhadap saya, terhadap api. Kamu senang. Coba, orang sudah meninggal nih, bini saya difitnah, dihujat sama si Logila. Mana kamu? Kalau kau ingin menjadi pahlawan, mana? Ada pernah kau hubungi saya? Bang Suma, benar itu yang dilakukan oleh logika terkait dengan fitnahannya kayak begitu? Benar dia itu yang memerintah, kamu yang memerintahkan Logila nginjak bebel? Mana coba? Kalau kau itu orang sehat otak, harusnya kau telepon saya. Bang Suma, benar enggak kamu itu memerintahkan? Nah, setelah saya jawab, tidak pernah. Kamu bereaksi, minta donasi ke umat. Ayo teman-teman, kita laporkan logika sudah memfitnah Bang Suma. Kan dalam hal ini saya yang korban. Mana ada pernah saya serang logika? Yang nyerang dia, nyerang saya, nyerang pekerjaan saya, nyerang pribadi saya, nyerang istri saya. Terus kalian kemana coba? Kalian kemana? Mana coba ini si bampol-bampol kurang ajar ini kemana? Hah? Bampol-bampol ini kemana? Harusnya kau telepon saya. Jangan hanya karena donasi baru telepon saya. Telepon dong. Jangan cuma donasi, Bang. Saya sakit, Bang. Sedikit lagi saya ini, Bang. Ini hasil dokternya, Bang. Bagi duit, Bang. Nah, itu yang kalian bisa. Hanya kayak gitu kalian bisa. Kenapa nggak sembuh-sembuh itu dari dulu duta donasi Umi yang dulu suka diminta untuk jadi protokolernya. Nah itu Bang. Malu. Termasuk Kores itu. Memalukan. Sedikit-sedikit fitnah donasi, sedikit kindirnya donasi, sedikit-sedikit konten. Kau dipecat. Ternyata gara-gara konten. Memalukan. Aduh, kebuka lagi kan. Kami ini korbanmu. Kami berdonasi untuk kau. Bang, sedikit lagi aku mau meninggal, Bang. Permisi, aku udah mau pindah alam kayaknya. Ini hasil dari dokter, Bang. Lah, langsung ku kirim uang tanpa pikir, uang kirim ke kau. Sekarang kau sudah sehat. Iya, sekarang kau sudah sehat. Ih, gila kau ya.
Memang nggak ada otak kau itu, rusak otakmu. Ya dulu masih kusimpan-simpankan kau memang. Ya, ku maafkan semua tindakanmu. Kau laporkan saya ke MUI waktu itu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya masih merangkulmu. Saya masih memelukmu. Kupikir kau bisa waras. Kupikir kau bisa sehat. Karena dulu kau sering makan babi, kau sering makan guk-guk. Tabiatmu seperti itu. Dan jangan kau pikir saya pernah takut sama kau. Enggak. Wallahi, 1000 orang kayak kau, setetes air ludah saya bisa membuat kau meleleh. Paham kau? Ya, jadi jangan kau sok jagoan. Selama ini ku sabar-sabarin. Saya kau framing, kau hinakan, kau rendahkan gara-gara baptis dan wudhu. Kau hina-hinakan saya hanya gara-gara nama apologet. Kau hina-hinakan saya hanya karena lambang api. Kau pikir kau hebat? Kau pikir kau siapa? Kau bagi saya hanya sampah. Ngerti kau? Kau bukan siapa-siapa. Kau hanya sampah. Kau hanya sampah. Kau mantan binatang kan? Jadi kau nggak usah banyak cerita. Saya sabar-sabarin selama ini. Sabar kalian selama ini. Sabar. Cukup saya bersabar selama ini. Tapi sekarang umat harus tahu kalian itu siapa. Umat harus tahu kalian itu siapa. Netizen mengatakan ini kenapa umat Islam? Enggak. Orang yang sudah ingkar terhadap hadits Rasulullah, orang yang menyamakan Allah dengan Allah yang dalam Bible, bagi saya itu bukan lagi saudara. Oke? Kalau orang sudah mengatakan bahwa Allah itu pantas ada di dalam Bible, Allah menjelma menjadi manusia, Allah melahirkan Yesus, bagi saya ente bukan lagi saudara seakidah. Terserah Anda ingin mengatakan apa. Anda bukan lagi saudara seakidah dengan saya. Ketika Anda menolak hadits Rasulullah dengan Anda mengatakan itu kan ada 200 tahun setelah Rasulullah, itu tidak penting, tidak terlalu penting, meskipun tak ada hadits itu, yang penting Al-Quran. Bagi saya ente bukan lagi saudara seakidah saya. Paham? Gak ada lagi penghargaan saya samamu. Oke? Dan kalau kau ingin perang, saya sambut. Saya sambut. Kalau kau ingin perang, saya sambut. Lu bagi saya hanya seliur. Lu bukan siapa-siapa bagi saya. Sampah. Ngerti? Dengarkan itu. Ya, kau sudah tahu tabiat saya dari dulu. Saya paling lembut, saya paling kasih sayang sama kalian. Tapi kalau kalian ingin perang dengan saya, kuratakan kau dengan comberan. Paham? Kuratakan kau dengan comberan. Tunggu dari dulu ini. Bagi saya kau hanya sampah. Ngerti kau? Kau hanya sampah yang kuizinkan untuk bernapas selama ini. Kau hanya sampah yang kubiarkan untuk mencari muka selama ini. Tapi hari ini, you hanya comberan bagi saya. Lu bukan siapa-siapa. Gak peduli saya. Kau mau bampol, kau mau tampol, kau mau ngompol, bagi saya kau sampah. Kau bukan siapa-siapa. Kau adalah menjijikkan. Paham kau? Kau makhluk yang paling menjijikkan yang pernah ku kenal. Ku kasih makan kau, ku kasih hidup kau, kasih berobat kau. Sekarang kau injak-injak saya, kau tikam saya dari belakang. Bagi saya lebih baik saya memelihara anjing, memelihara babi, daripada saya lihat manusia kayak kau. Paham? Ngerti kalian yang merasa? Bagi saya bayar memelihara anjing babi 1000 daripada 1 ekor kayak kalian. Paham? Siapa yang berbicara? Saya, Nur Alim Andi Rahim. Saya ngomong seperti itu. Paham? Ya, jadi kalau kau mau lagi mencoba-coba mengorek-ngorek saya, ngorek-ngorek api, langkai dulu mayatmu. Itu dari saya. Terima kasih. Langkai dulu mayatmu. Ini apa ini, Ji? Ini apa, Ji? Sebentar Pak Sugi, gini. Tadi seram. Sebentar, tadi Bacain aja. Bang Juma bilang logo ya, Bang Juma ya. Nyerang logo Aku juga ya. bacain Sebentar. Nyerang logo juga ya. Bang Juma betul ya, Bang Juma? Iya, waktu dia serang berbincang. logo juga. Satu-satunya yang punya hak cipta, hak paten itu logo api. Allahu Boleh Akbar. buka kamu di AHU, silahkan. Yang punya satu-satunya JCC, no, tidak. Dari dulu saya udah minta dari situ, tidak logonya, tidak punya haki, tidak. Ya, lanjut Ji, makasih. Itu aja Bang.
Dibacain tadi ya, ini mungkin yang bawah karena nggak bisa baca. Ini chat dari Valen ya atau Umar. Gurunda Zuma, jika suatu saat saya sudah tidak ada kabar, minta tolong pegang akun YouTube saya untuk perjuangan Islam. Buntut-buntutnya tetap ya. Saya butuh untuk terakhir kali ini saja kurang lebih 4 juta sampai dengan 4.500.000. Ini untuk biaya saya sebulan ke depan. Tanggal 24 bulan depan saya baru dapat dari YouTube. Nah, ini balasan dari Abang Bang Zuma ya. Oh, ini punya data ya, punya data ya. Kan dia harus pakai data, kalau harus ada data terus gitu loh. Kok bisa ada chat ini? Lanjut. Nah, ini jawaban dari Bang Zuma. Bang Zuma minta ke siapa ya, ke atas nomor sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, apa masih ada uang dana untuk mu'alaf? Saudara Valen sangat membutuhkan bantuan, mana tahu bisa dibantu. Nah, Dia bilang itu Bang gimana? Juma Ya itu, kan? Bang Juma itu saking baiknya sama Valen. Itu membantu, bener apa yang kata Bang Juma. Sampai ngemis-ngemis itu Valen. Bang Zuma itu penuh kasih sayang. Itu masih ingin membantu Valen. Nah, Valennya ini gitu, kok nggak sadar Sebetulnya dulu? malam hari ini puas banget, seneng banget gitu. Tanya Bang Zuma, kalau nggak percaya Umi tuh kayak udah ngeluh terus, udah sampai kayaknya nangis tuh. Bang, bertindak dong Bang, ngomong dong Bang, sabar deh kayak begitu. Jadi udah gregetan banget Abang, bicara dong Bang, lawan. Itu Umi selalu minta Bang Zuma tuh hampir setiap hari chattingnya kayak begitu, karena mungkin aku salah satu yang paling rewel ya kasih info sama Bang Zuma. Kadang-kadang, Bang, tonton ini pakai akun lain, liatin Bang, Abang ayo bereaksi gitu kan. Tapi tetap apa coba, Umi yang selalu disabarkan Bang. Saya udah nggak tahan, lihat aja Bang, pokoknya suatu hari saya meledak Bang, walaupun ini resikonya saya akan diserang mereka. Apa coba, Umi selama ini sabar bukan apa, sebetulnya udah pengen dari kemarin itu ya, waktu Umi waktu ketahuan siapa sih sebetulnya biang kerok dibalik dari yang kemarin itu Bang Da ya, yang Agustusan itu, siapa biang keroknya, ternyata dia juga begitu kan, ya adalah orang dia juga. Umi udah pengen bicara gitu, tapi masih ditahan, masih tetap Bang Zuma redam. Umi sabar deh, sabar kayak gitu terus gitu loh, sampai kayak udah nangis gitu loh Umi tuh. Iya, betul. Beliau paksa, ayolah Bang, kita buka, jangan, sabar. Biar bagaimanapun dia saudara kita, sabar, jangan, tidak bagus, pikir yang lain, kerja yang lain. Kayak mana ibu, kayak mana mama, itu aja yang begitu dia sampaikan, ayolah Bang, saya tahu semuanya, udah diam. Jangan bikin satu gerakan. Tapi hari ini, ya saya katakan, bagi saya lu binatang, lu sampah. Lu hanya air liur anjing. Keren. Paham? Kau bukan siapa-siapa bagi saya. Paham ya? Kau sudah mempermalukan umat Islam. Kau selalu mengatakan Islam itu begini, Islam itu Suma itu salah, baptis bla bla. Hei, kau ketika bertemu Estra Soru, berapa juta umat Islam kau permalukan dengan kekalahanmu? Paham kau? Saya begini-begini, saya belum pernah mempermalukan umat Islam. Saya berdebat dengan ribuan orang-orang Kristen. Saya belum pernah mempermalukan umat Islam. Kau disuruh baca sama Estra Soru, kau yang paling Yahudi, kau yang paling bisa Ibrani, kau yang paling hebat, kau tidak bisa baca. Satu kata itu kau tidak bisa eja. Ya Allah ya Karim, kau permalukan umat Islam. Kau permalukan umat Islam, atau kau sengaja memang? Jangan-jangan kau sengaja. Karena saya tidak percaya kau tidak bisa baca Ibrani. Jangan-jangan kau ingin mempermalukan kami umat Islam. Ini tanda tanya besar. Lu siapa sebenarnya? Kau siapa sebenarnya? Mengatasnamakan Islam, berdebat dengan orang Kristen. Kau siapa dan kau sedang mewakili siapa? Hah? Apakah kau tidak sengaja ini? Benarkah kau tidak bisa baca? Huruf mim, sin, he, kau tidak tahu itu? Kau nggak bisa baca itu, yakin? La khala wala quwata illa billah. Atau jangan-jangan lu sengaja ingin mempermalukan umat Islam? Hah? Masa iya kau nggak bisa baca huruf Ibrani? Hei,
Setahu saya kau itu orang hebat. Kau katanya keturunan Yahudi. Kau katanya orang Ibrani. Paham huruf Ibrani. Kau ngerti tentang itu. Kamu gak bisa baca. Hah? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Karena saya Tatonya kenal. aja Ibrani itu Bang Juma. Tatonya aja Ibrani itu. Ya, itu dia Tatonya aja makanya. Ibrani kan tulisannya. Hah? Tatomu aja Ibrani. Jangan-jangan loh. Jangan-jangan. Karena yang saya tahu, kau itu penghujat kelas kakap. Ketika kau masih Kristen, kau itu penghujat paling keras kakap terhadap Islam. Terhadap nabiku, Nabi Muhammad. Terhadap Tuhanku Allah. Kau itu penghujat kelas kakap. Tiba-tiba saja kau masuk Islam. Saya ragu tentang kau. Saya ragu tentang kau. Gak ada malu kau, gak ada malu. Seorang muslim ketika sudah minta tolong diberikan sesuap nasi, itu malu untuk menyerang orang yang memberikan makan. Kau bukan hanya makan, empedumu itu diobatin dari hasil donasi umat Islam. Paham kau? Jangan kau coba-coba. Kau nggak tahu kau lawan siapa ini. Laptop juga digadein, diambilin. Hah? Kau tidak tahu kau berlawan dengan siapa. Kau cari musuh, salah kau. Salah kau cari musuh, salah. Habis itu kau ngaku, loh kok bisa ya Bang Suma kayak begini? Ada apa ya? Kan selama ini kita nggak ngapa-ngapain ya. Hah, dasar biawak. Si lo gila bikin konten apa, bikin komal kan, judulnya Api versus ZCC. Kok kau pura-pura kaget? Hah? Kok pura-pura kaget? Kan memang itu yang kau lakukan selama ini. Kebencianmu kepada Bang Suma, kebencianmu kepada Api, kau lampiaskan semuanya. Siapa yang tepuk tangan ketika Bang Suma dilapor polisi? Kalian orang pertama yang tepuk tangan. Paham? Kalian orang yang paling senang dan paling berbahagia. Yang sujud syukur kalau sampai saya di penjara kalian. Kalian yang sujud syukur. Ayo, salah enggak yang saya bilang? Tanya pada dirimu. Itu betul. Kau tanya sama dirimu, siapa yang sujud syukur? Kalau orang kafir mungkin cuma joget-joget, yes. Tapi yang sujud syukur bahkan puasa mungkin kalian. Jangan kau pikir saya tidak tahu hati kalian. Jangan kau pikir saya nggak tahu tindakan-tindakan kalian di belakang saya. Jangan kau pikir itu tidak saya tahu. Kaulah orang yang pertama berpuasa dan sujud syukur kalau saya di penjara. Ya, saya kira begitu teman-teman. Saya sudah sampaikan semuanya dan saya katakan bahwasanya orang-orang ini sebisa mungkin dijauhi. Netizen jauhi mereka. Mereka ini bukan orang yang biasa-biasa saja. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Luar biasa semuanya. Segala-galanya luar biasa. Termasuk luar biasa minta donasi. Kenapa saya katakan luar biasa minta donasi? Karena orang yang menghidupi dia, yang memberikan donasi kepada dia pun diserang. Kalau saya kemarin ada satu netizen yang saya serang. Dinda Ummi Chan tahu itu. Kenapa? Karena dia minta kemudian foto, dia minta video acara 17-an. Saya kembalikan dana itu. Donasi masjidnya pun saya kembalikan. Saya menyerangnya karena dia menyerang saya duluan. Ternyata ya itu dia di belakangnya itu, Bang. Nah itu ternyata di belakangnya orang ini pun ternyata mereka. Kelompok sampah-sampah ini ternyata di belakangnya ibu itu. Coba. Provokator, provokasi di belakang itu semua. Ternyata mereka-mereka juga ini. Jadi ku bilang, orang yang mengaku Islam, yang pertama kali puasa sujud syukur ketika saya ada apa-apa, itu mereka. Mereka itu. Karena mereka sangat membenci kepada Bang Suma. Sekarang pura-pura. Kenapa Bang Suma bilang kita membenci? Nah itulah orang munafik.
orang munafik, orang yang tidak tahu diri, orang yang sok suci, orang yang paling benar, tidak ada malunya. Kenapa saya katakan tak ada malunya? Hah? Minta tolong, dibuatin ini, diberikan ini, kita sudah kasih, malah kita diserang. Itu ada malu? Nggak ada malu orang kayak gitu. Coba chat tadi kan, minta tolong. Aku titip kalau aku sudah pergi, ambil ini ku. Terus yang saya butuhkan sekarang. Kenapa nggak mati-mati ya herannya? Itu dari dulu sebetulnya. Sampai kayak gitu, Umi. Dulu kayak gitu terus wasiatnya Kang Yan beneran. Jadi Kalau minta saya tolongnya baru selalu kayak baru gitu. kali ini mendapatkan wasiat kayak gitu dari dia. Bang Ian saya akrab sudah puluhan tahun, dia sakit keras, dia nggak pernah hubungi saya. Coba, sampai saya yang cari, mana beliau. Rupanya beliau sakit. Ini ada orang yang so akrab, bikin wasiat. Bang Suma sudah 3 kali malaikat maut datang ke rumah tapi kularang Bang Suma. bilang Bang Zubat jangan ngomong kayak gitu. Jangan komen doang. Udah 3 kali Bang Suma, mohon digagalkan dulu Bang. Caranya gimana? Kirim dulu Bang, ini nomor rekeningku. Ya udah aku kirim lah. Alhamdulillah dikabulkan sampai hari ini masih. Malaikat maut tapi masih ingat nomor rekening ya Bang ya? Itu dia makanya. Difitnah kita donasi, difitnah lagi kita ini karena konten. Nah, kebuka semuanya kan? Bentar Bang Juma, ini enak ini. Ada Kang Dito di bawah. Silakan Kang Dito, naik Kang Dito, minta permintaan Ji. Yang paling saya ini yang tadi yang subuh Bang, aku itu panas banget Bang, betul. Lillahi ta'ala, panas membiarkan mereka gitu loh. Kang Dito naik Kang Dito. Kalau bisa sih umat Islam jangan panggil namanya Umar, orang ini nggak cocok. Jangan panggil Umar namanya kalau bisa. Yang Panggil saya apa paling bagusnya? ini ya, paling saya merasa nek jijik sama si Umar itu sedikit. Ini jadi konten nih, ini jadi konten untuk pemburu konten ini. Itu paling jijik. Padahal dia itu ngemis-ngemis, ya kan, minta sumbangan orang-orang yang punya YouTube, seperti Kang Egel, contohnya. Minta duit sama Egel tuh. Kalau nggak percaya Egel suruh naik. Dia bahas konten sementara dia dipecat gara-gara konten gitu loh Pak. Iya. Itu. Aduh, ya Allah ini orang. Pelanggaran Apa? Enggak, maksudnya tuh ini Umi dipecat apa sih? Dipecat apa dari kerja dia? Dia kerja di mana? Dari PMA. Ya PMA, ya kan dia kan di Litbang. Nah, kalau Donditan udah pecat dia karena pelanggaran keras. Jadi kalau kemarin katanya Menin saudara Muslim yang jadi bukan dia yang lapor katanya, tapi waktu dia ngelapor, Anda yang laporin soal debater Muslim perempuan inisial R karena kasus asusila. Nah itu apa sih kontennya saya kontenin di channel YouTube saya, makanya itu yang bikin dipecat itu. Oh, dipecat dari yayasan. Aduh, anjir, Iya, kasihan gara-gara konten. Waduh. Debater Muslim perempuan inisial R gara-gara kasusnya asusila. Ya saya kontenin gitu kan. Kalaupun misalkan umpamanya umpamanya ini bukan Sahabatku fitnah Izzy, ya. syukran. Nggak boleh gitu loh ngontenin saudara Muslim sendiri yang lagi kena fitnah. Ini dikontenin, makanya dipecat lah. Itu bulan Agustus tanggal 20 itu ini ya. Surat pemberhentiannya. Nah, jadi pada saat tadi kalau Umi dengar mirroring dong pada saat kita minta kenapa si Logika dibela padahal dia udah nginjak Bible, mirroring lah bagaimana yang ludahin ayat Bible di dalam kaos. Tapi pada saat dia bicara donasi, dia nuduh kita ini siapa katanya yang ngelaporin si Kiamat kan Bang Wan. Terus yang ngamen donasi siapa? Loh Umi bilang Bang Wan itu baru kemarin-kemarin setelah api turun ke tempatnya Kiamat, ke tempatnya Papa Jahat. Nah kayak gitu. Si Umar ngomongnya kayak begitu. Yang laporin kita yang ngamen donasi siapa? Nah enggak mirroring lagi, kita pakai aja istilah mirroring dia. Dia enggak mirroring lagi. Tadi Umi bilang ya kan, kenapa bilang api ini ngamen donasi sementara duta donasi itu kamu. Umi bilang kemana-mana kamu selalu minta donasi dari dulu loh, bukan sekarang aja. Lalu bilangnya mirroring pada saat bicara konten, kamu nggak berkaca dulu ke kasus kamu sampai kamu dipecat gara-gara konten.
kamu berbicara kita ngamen donasi, kamu tidak berkaca yang sesungguhnya duta donasi itu siapa gitu kan? Ya udah kalau ada yang salah laporkan, gampang kok laporkan. Mentang-mentang udah kenal kantor polisi gitu kan. Lama-lama kamu yang jadi penghuni kantor polisi. Silakan Bang. Mohon maaf izin bentar. Moderator tolong dibantu cari Kang Dito naikkan. Aku udah nggak bisa gerak apa-apa ini. Udah nggak bisa buka Gimana? request. Nggak naik Kang Dito. Gimana bahasanya Bang Suma? Jika suatu saat saya sudah nggak ada kabar, minta tolong pegang akun YouTube saya untuk Demi perjuangan perjuangan Islam. Saya butuh untuk terakhir kalinya. Kembali lagi 100.000. Masih tersimpan rumahnya. Mungkin dipikir udah nggak ada lagi bukti itu ya kan ya. Ternyata masih ada beredar. Aduh, jadi Ini orang mati masih ingat nomor rekening, terus dia masih butuh uang 4,5 juta buat biaya hidup ke depan 1 bulan katanya udah kasih wasiat, tapi masih tahu biaya hidup 1 bulan ke depan gimana sih? mohon teman-teman gak usah lagi panggil Umar ya, nggak cocok pakai nama Umar dia itu. Panggil Alap aja Palen, namanya aja Palen. Palen siapa gitu namanya. Gak usah pakai nama Umar deh. Sinaga. Makanya Umi tadi typingnya, Pasarwan Sinaga, berani nggak? Oh Lu? iya Nggak usah iya. turunin. Ayo. Siapa namanya? Haryanto. Pasarwan Sinaga. Haryanto Sinaga itu ajanya. Pasarwan Sinaga ya. Bukan Cahyono Haryanto namanya, Haryanto. Berarti dia orang Batak ya? Batak ya dia ya? Itu satu marga sama Baluap itu. Oh, gitu. Sama KST. Iya. Oke. Saya rasa udah jelas ya teman-teman. Kalau kita sudah angkat bicara berarti sudah ada yang kelewatan kali ya. Besok tidak dibahas lagi kan Bang ya? Tidak ada Nggak usah. bahasan ini lagi ya? Nggak ada lagi. Dia mau bunuh diri sekalipun kita nggak urus. Saya hanya menggariskan bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini, bahwa mereka jangan terlalu ponga, merasa memiliki ZZZ, merasa telah memecat orang-orang kemudian di dalamnya merasa dia paling amir, ternyata dia hanya ketua Zoom, moderator depan. Dipecat, perasaan nggak pernah dipecat. Moderator. Katanya dia udah pecat karena apa? Karena sudah tidak aktif gitu. Ini si paling Yudi ini yang paling hebat. Sudah ku bentak-bentak di grup, nggak ada perlawanan. Ya bang, memang aku nggak pernah memberikan kontribusi apa. Ya udah kau diam. Kalau kau tidak pernah melakukan apapun untuk SDT, kau diam. Jangan kau banyak bicara. Bentak dulu waktu itu. Mungkin masih ada teman-teman di sini yang ada di grup. Satu lagi sebetulnya ada yang berperan di belakang juga, tapi nggak tahu ya sekarang masih menjadi penyandang dana atau tidak. Ya karena dulu waktu aku dipanggil ke sana itu ya dia masih di sana. Bahkan yang memberikan foto-foto saudari muslim kita itu ya dia juga, sampai bicara kalau Umi mau nyerang, loh kok bicaranya kayak begitu? Enggak, kalau mau nyerang itu pakai foto-foto ini aja katanya gitu. Siapa itu? Waduh. Itu yang perempuan tuh, yang ibu-ibu itu loh Bang. Siapa? Siapa lagi lah yang Bongkar. Aduh, lama banget. ikutin aja tuh. Udah tahu. Yang saya tahu itu cuman yang di luar, saudari. yang di luar. Oh, iya. Siapa lagi nih? Kalau Yang di luar. yang saya satu saudari saya, Sonya kan itu nggak mungkin. Itu naikin Bang Andi itu. Gue gimana? Mungkin. Itu Naikin saudara Bang Andi. Moderator saya. tolong. Moderator Kalau- tolong. Oh, Tisonya itu saudara saya ya, dunia akhirat. Itu nggak mungkin, mustahil. Iya, itu yang di luar itu. Si Anu Yosi. Oh, alah. Nah itu yang kirim foto-foto sama Umi kalau mau nyerang si ini pakai ini, lu kenapa bicaranya nyerang gitu kan Umi bilang. Terus yang sampai itu loh Bang, yang sampai dibukain dari Google Earth apa ya, yang Umi belum pernah ke ke rumah Hobbit ya kan, seberangnya rumah Hobbit juga nggak tahu, itu sampai Bang Zuma lagi berdiri di sana itu bisa kelihatan gitu kan.
Nah itu sampai digituin Umi itu karena mungkin dulunya mereka udah ngebidik Umi mau digunakan untuk jadi corong mereka gitu loh. Makanya kenapa Umi dari kemarin bicara? Kalau sampai itu terjadi, aku yang pertama ngutuk kau jadi batu tawas. Batu tawas. Tawas Bogor. Saya datangin ke rumahmu. Dah, mau ada mau enggak saya datang. Emang banyak ya dikasih uangnya kalau nyerang Gurunda? Gitu. Weh, Umi, emang kalau nyerang Gurunda banyak ya dikasih uangnya ya? Umi Nggak ada Dini ini, perjanjian, itu dia nggak tahu kalau ada perjanjian. Umi Dini ini walaupun Ya udahlah Gurunda, kita ngobrol di belakang ya. Aku mau nyerang Gurunda deh. Bang Umi Dini itu walaupun kayak gitu dia setia kawan dia. Umi Wah, Dini nggak ada ini. yang paling setia kawan. Iya. Umi itu cuman yang Walaupun dia itu adanya keras Bang Zulfa gitu paling kan, setia, maksud saya- paling bawel juga. Tanya aja siapa yang paling bawel yang setiap hari kirim video, kirim Udah chat. dua, emang pasti bawel lah. Gimana? Padahal saya sudah hukum beliau ini berapa kali Kak, berapa kali hukuman adik saya ini, tapi tetap aja setia dengan abangnya. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Iya, pernah ku marahi dia kan, udah ku maki juga, beliau tetap aja setia. Itu baru namanya pejuang. Nggak boleh inilah. Bukan bentel kecoa. Iya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ngomongnya sama Pak Zul udah dateng nih, Bang Handi. Pak Zul itu nunggu banget Bang Handi ngomong gitu. Mau diserang Bang Handi. Beliau sariawan, gak usah banyak bicara, sariawan. Saya yakin Bang Andi ini serba repot. Sariawan beliau ini. Lagi Janganlah. jangan, cukup kita aja supaya masih ada jadi penghubung sebagai jembatan ketika ada hal yang ingin ditandatangani mungkin di ZCC ya, bisa jadi kan teman-teman masih bisa dibutuhkan tanda tangannya di sana. Nah, cuman di akte sudah ada perubahan nggak? Nama saya nggak ada lagi kan di sana? Masih lah, orang belum dirubah. Aku curiganya belum dirubah Gurunda. jangan sampai akte itu dipakai digadaikan di pegadaian, gimana dong? Ada nama. Tadi Gurunda udah lihat suratnya Satsuki? Udah lihat belum suratnya Satsuki? Surat apa tuh? Pemberhentian ketua. Tapi kalau case Bang Pol itu masih bisa Bang dah. Case Bang Pol masih terus jalan. Apa itu case Bang Pol? Aku dari tadi Gurunda Bang Pol tuh apa sih? Bukan case Bang Pol itu ada kalau kita punya itu kan tetap aja ada pembinaan. Kalau itu bukan yayasan Umi, gimana kalau kagas Bang Pol? Bukan yayasan, ormas gitu. lanjut itu ormas kalau kagas Bang Pol. Kemenkumham kan masuk Bang. Ya beda lanjut beda dah. Jadi ya kalau sampai itu surat dari Dewan Pengawas Pak Desugi sampai kepada Ketua Pembina Gurunda Zuma lalu ditandatangani, hilang sudah itu Ketua Umum ZCC yang bernama Zulfikar. Cuma kita masih sayang kita. Saya kirim ke email itu dulu itu. Nah sama ini ya, kalau kita lihat ya Ikhwan ya, Gurunda ini sangat ngamuk, murka sekali kepada Valen ya. Aku terus terang ke Pak Zul gitu loh, untuk apa ya namanya supaya bertobat kayak gitu. Valen ini apa sih kasus yang terbaru itu? Bangke lu Valen, udah dibantu banyak sama Gurunda lu, nusuk dari belakang. Kalau Umi tadi emang Bang Kores, Umi tadi lebih nyerang ke Pak Zul ya. Pak Zul ini makin tua ini kok makin mau aja dipermainkan sama orang-orang kayak begini. Umi bilang berpikirlah Pak. Apalagi Pak Zul itu selalu teriak-teriak saya Amir, tunjukkan dong kualitas Anda sebagai seorang Amir. Ya termasuk Valen, termasuk Aditya Taliang, karena Aditya Taliang juga dia sok tahu gitu bicara api lah, bicara JCC. Iya. Umi sampai bilang Aditya Taliang nih apa sih masalahnya dengan api? Taliang itu siapa sih? Tidak kenal ya. Dia tiba-tiba jadi kompor gitu loh. Ini Pak D kan waktu di YouTube aja dia kan kolaborasinya sama Bom selalu sama channel kafir kan. Akhirnya kafir. Nah sekarang saya tahu banget tentang api, makanya tadi Umi bentak. Kamu nggak tahu apa-apa ya, diem ya. Waktu di YouTube kamu nggak pernah gabung dengan JCC. Sekarang kamu baru nongol di TikTok ini, kamu nggak tahu api. Tapi bicaranya sok tahu banget. Cek, ya keluar suara gue.
Keluar ya? Ada. Nah, pantesan. Masuk. Pantesan. Pakai knalpot apa nih? Gede banget suara. Hampir nyaingin Kores. Masa sih? Bang. Itu sound systemnya Bang Hani itu buat satu truk gitu. Ini alatnya Bang Roma ini saya pakai. Soneta Group. Pantesan cekok-cengkok ada. Heran loh, ada orang-orang baru yang ikut-ikutan musuhin api ini. Masalahnya apa dengan api ini? Kayak Pansos. Aditya Taliang, Pansos di kayak TikTok, si pansos. siapa? Pansos lah. BPJS belum bayar. Mawar berduri tuh, mawar berduri sama dia Thalia. Iya, saya pun kaget loh. Ini orang ini apa masalahnya dengan api ya? Iya. Emang nyerang Nadia Taliang itu nyerang emang Nadia Ya nyerang. Apalah, biarin aja. Gini loh. Itu kan yang bilang 95% bahwa fix api itu yang mengaku tegak berdiri itu katanya melakukan kemunkaran 95%. Alasannya karena mereka tidak berani membantah statement si logika gitu. Nah kita nggak bantah si logika itu bukan berarti kita itu nggak berani. Ngapain kita ngurusin orang gila itu sebenarnya. Emang logika ngomong apa aja yuk, mumpung sekarang yuk. Emang logika ngomong apa aja sih? Aduh. Oh, masih tanya. Iya, aku nggak ngikutin, aku cuma wah ZCC rusuh, ZCC-nya aku incar gitu loh. Karena kan anak kandung. Kemarin si Bang Andi logika mau ngomong, itu Bang Andi mau ngomong. berbangga hati. Ini Bang Andi mau ngomong. Silakan Bang Andi. Itu tunggu Bang Andi dulu, Bang Andi. Siapa lagi nelponin saya nih ya Allah ya Rabbi. Waduh, silakan Bang Andi. Baru datang ini. Amir itu. Ya kalau boleh berbicara sih bahwa pertama kalau sudah menjadi mualaf itu pertama itu belajar ngaji. Kedua mempelajari syariat Islam dulu. Itu aja. Jangan terus-terus menjadi bapak donasi gitu. kirain Itu yang pertama. Kedua, jangan suka mencari masalah. Umat Islam itu pada paham semua mana yang bisa dibantu, mana yang tidak. Di sini banyak orang korban nih membantu para mualaf. Ternyata mualaf ini berbalik menggigit, tidak minta banyak terima kasih gitu. Sakit, kegigit nyamuk aja teriak, bantu gue. Satu, jatuh dari kursi dikit kesenggol, bantu gua. Itu ya. Terus kemudian ke dapur nggak ada beras, bantu gue gitu loh. calon suami sakit. Jadi intinya saya sarankan kepada Bang Juma juga, jangan sampai gue omelin yang kedua kali. Dari dulu saya omelin dia, udahlah jangan terlalu banyak bantu, jangan jelas dulu dong. Gak apa-apa kan dah, dia kan orang lagi butuh. Tapi apa nanti kalau sudah sehat nggak kembali menggigit? Ya nggak apa-apa lah, ya buktinya menggigit terus. Habis itu bantu lagi, apa nggak capek gitu loh? Sekali-kali injak gitu loh. Bantu melulu sih, itu menurut saya gitu loh ya. Jadi kalau menjadi mualaf jangan cengeng lah, tunjukkan. Seperti kok Doni mualaf mandiri, banyak mualaf kok mandiri. Julius mualaf mandiri. Jangan cemen dong, jangan cemen, nggak bagus itu ya. Itu sih kepada para mualaf siapapun itu di luar sana. Itu sih dari saya, nggak ada yang lain kecuali itu. Lanjut. Jangan baru jadi mualaf udah ngaku Umar bin Khattab ya. Aduh. Berat loh bawa nama Umar itu. Iya, ya kan enggak kan dia menggambarkan dirinya seperti Umar bin Khattab. Cuma jawab dulu, ini tadi tak omelin dia, bantu melulu orang. Saya udah omelin dia, jangan. Oh ya, aku tambahin juga ini Gurunda ini emang bener ikhwannya ini 2800. Kalau orang susah, Gurunda nggak bisa denger orang susah atau orang mengeluh loh, langsung dibantu. Jawab dulu itu Dinda, jangan sampai gue omelin lagi nih, silakan. Iya kan, saya pikir beliau bisa waras, bisa sehat gitu ya. Dengan kita beri bantuan, dengan merangkulnya, memeluknya, mengelus-elus pundaknya. Kupikir dengan kayak gitu, ya sudah luluh hatinya. Ternyata enggak. Jadi makanya aku bilang, ternyata
lebih bagus pelihara babi 1000 daripada satu orang ini. Bahaya. Bahaya, betul-betul bahaya. Bayangkan aja, saya sudah undang dia di Komal sampai saya nangis loh. Saya sayang kalian gara-gara baptisan waktu itu. Gara-gara api, gara-gara logo api segala macam, gara-gara kata apologet dia protesnya sampai dibawa ke MUI segala macam, kurangkul ya. Ternyata cuman fisiknya aja yang dirangkul, hatinya kagak. Biadab kan. Jadi makanya bilang mending saya pelihara 1000 babi daripada satu orang seperti si Palen ini. Nah sekarang lu mau apa? Kau mau pasang badan, saya juga pasang badan. Ayo, kau mau apa sekarang? Kau selama ini saya belakangi karena aku pikir kau bisa dijadikan saudara. Ternyata enggak. Sekarang saya menghadap ke kau. Lu mau apa sekarang? Nah lu, kau mau apa sekarang? Yang terbaru dia ngapain sih Gurunda? Ya itu di rumah itu. Ya ini supaya aku bisa ikut maki-maki dari tadi, soalnya aku puzzle terus. Coba. Jadi gini Bang Kores, yang tadi malam ya, tadi pagi ya Bang Ian ya. Kemarin pagi salah. Subuh lah. Si Logika itu ada di sana, Kang Dito itu naik, ya dinasehatin lah, ya kan, dinasehatin, tapi tetap yang diserang Bang Zuma. Sama waktu kayak Umi di roomnya Bang Faruk, Umi serang Bang dia, Juma, aku nggak akan ngomong di sini, Umi. Kalau Bang Juma, saya nggak akan ngomong di sini. Iya, diserangnya apa? Istrinya Bang Juma almarhumah Astagfirullah. Itu yang diserang. Iya, itu 3 kali saya. Auzubillahimin dzalik, ini orang udah dibantu 4.500.000. Bukan, si logika dulu. Oh, Cuma logika. di sana kan ada pendiaman, ya kan? Itu ada Valen, itu Valen, ada Glenn, ada sebentar nih. Saya bicara yang bicara sama kamu saya loh, bukan Bang Zuma. Kenapa kamu serang Bang Zuma? Nah, kenapa Kang Dito sampai mau kebetulan kemarin ada Bang Glenn sampai minta ke Bang Glenn tolong saya ajukan, mau saya lapor aja gitu. Karena si logika itu mengatakan kalau si siapa tuh istrinya Kang Dito itu apa, kalau kata Kang Yan teh apa, Kang Yan kemarin Kang Yan namanya teh Melikir Sunda. Sundanya teh apa? Melikir. Bukan melikir. Ya kata. Nah kayak gitulah ya ininya sampai 5 Orang kali. udah diplesetin melicir nggak paham juga ini. Nah, itu sampai 5 kali. Nah seperti itu. Makanya kenapa kita sesalkan itu di room Bang Julfikar, padahal kan sana siapa host? Oh, si Logika bilang gitu. Astagfirullah. Iya. Serius itu? Wah, anjing Iya. banget. Itu sampai 5 Dan kali loh, membiarkan kalau gitu loh. Itu yang aku nggak suka, itu membiarkan ngehujat almarhumah, dibiarkan. Innalillahi. Itu yang saya nggak suka, walaupun bagaimana ingetin gitu loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Akhirnya diingetin sama Bang Dito, malah Bang Dito yang diserang gitu. Kalau orang waras, misalkan saya Pak Sugi, silakan serang istri saya. Pak Sugi nggak akan bakalan nyerang istri saya. Kalau bermasalah dengan saya pasti menyerangnya saya. Kalau orang waras ini. Betul. Coba Aki Zombie kirim ke aku dong. Ya Aki Zombie kirim. Parah itu logika, ya Allah. Orang tua dari kecil digedein, udah gede kekecilan. Itu yang membuat kita ngomong. Kenapa Kayaknya 2 tahun gitu pas loh? dia umur 2 tahun itu kayaknya dia pakai susu babi deh, bukan pakai ASI itu. Makanya otaknya sengklek sekarang. Istri Panglima loh. Istri Panglima udah pada tahu lah Ikhwana. Namanya dijadiin masjid. Namanya dijadiin nama masjid. Coba kalau Gurunda dialog zaman dulu Ikhwan ya. Ini wanita solehah rohimahullah, Bunda Nur Maulida itu selalu di samping Gurunda gitu, selalu mempersiapkan dalil-dalil kitab suci dan juga dalil-dalil yang di Biblo, semampu dia bantu. Anjir, dibilang kayak gitu, buset, lu sama telapak kakinya istrinya Gurunda rohimahullah itu ya, logika muka lu itu nggak ada sebanding-bandingnya, ibarat gini ya, tuh kayak gini nih. Apa Kores ini? Ngamuk Kores. Kecoa paling, kecoa yakin. Nih. Gedein aku. Ya open cam dulu dong.
Pakai apa? Nih, ya. Nih. Mana? Ini gedein. Udah gede, tinggal gua open cam. Oh, ini HP-nya tua, Pentium 1. Nah, lu lihat ya, ini misalnya ini misalnya derajat telapak kakinya istrinya Gurunda rahimahullah nih. Nih di sini ya, Nah, ini nih. Nah, ini terus kita bandingin sama derajat muka lu, topik logika di sini nih. Kepalanya. Nih sini nih, ini di situ. Tuh, itu tuh muka lu tuh. Tuh. Di situ tuh muka lu tuh. Jauh anjing. Subur gitu. Jauh, bre, serius, bre. Istrinya Gurunda soleha, bre. Istri lu mana? Istri lu mana? Bangke dasar. Tahu, Kok berani ya? Orang nggak tahu apa-apa ngata-ngatain itu kenapa anjir? Apa gara-gara lu pernah minta tolong beli obat? Nggak dibantuin Gurunda gitu karena Gurunda nggak sempat baca atau kenapa anjir? Pindah rumah tempo hari gua sampai masih segitunya ya? mau pindah rumah Pin. Itu dari dulu tuh minta ke Bang Juma itu. Karena kenapa saya tahu dia yang nelfon gue si Topik gitu loh. Lanjut Pin. Asupan gizi aja beda jauh sama Muka udah kayak akar gingseng. Ngata-ngatain orang. Tahu, muka belum dia aja sosok ngatain orang. Masih akar itu, ini akar. Tahu. Muka lu kalau MP3 atau mic ya, download baru 53%, belum beres. Ya, belum matang banget tuh muka tuh, belum jadi bener udah keluar tuh anak. Anaknya begitu. Orang tuanya sebel, tuh anak dari gede apalagi waktu ini Bang Moto. Apalagi waktu ngemis pakai kostum Yesus itu. Wah, itu paling jijik saya nengok itu. Waktu pakai kostum Yesus terus atasnya itu pakai rantang nasi itu yang dibikin kayak mahkota itu. Bakul pakai bakul nasi. Saya nengok itu paling jijik itu, betul. Maksudnya kalau misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya Umar kayak gitu, dia masih bisa ngeles nanti. Oh, saya sedang ini, Gurunda sedang di WC jadi nggak denger waktu Topik ngomong gitu. Alasannya kenapa mereka membiarkan karena mereka sengaja mau cari terus kesalahannya si Logika buat bahan dilaporkan. Nah kalau misalkan mereka gini loh, kalau misalkan itu adalah strategi mereka, masa sebuah strategi dibahas di sana di komalnya dia. Si Logika ada di sana, ini kan strategi kami ini untuk menggiring si Logika supaya banyak bicara dan nanti lu kemana aja kemarin gitu loh. Apa? Lu kemana? Ya bilangin lu kemana aja gitu loh. Ya, jadi ini perlakuan biadab kepada wanita soleh yang sudah wafat. Semoga liang kuburnya Allah lapangkan selalu sampai hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Perlakuan mereka ini ya, ini sudah layak untuk disepikan, dimatikan. Jadi kalian kalau tahu yang benar yang mana, kalau kalian memang sayang dengan panglima kita, kalian sepikan itu room. Ya, roomnya siapa tadi? Roomnya Valen karena pembiaran, dan juga roomnya Zulfikar. Baik TikTok maupun YouTube. Paham ya? Karena ini wanita soleha yang dibahas. Biasanya kan itu gini ya, kami ini di sini berbicara tentang toleransi ya, jangan saling serang. Tapi roomnya ini memecah belah antara denom satu dengan denom lain, ya kan? Katanya bicara toleransi untuk tidak memecah belah, tapi roomnya kenapa dipakai untuk mengadukan dua denom kekristenan? Bohong lah, toleransi apaan? Bohong. Logika. Biasanya roomnya sepi kan, yang nonton biasanya sepi lah. Semenjak beberapa hari ini, apalagi setelah si Logika itu kemarin bikin konten yang memang mengadu domba JCC sama Api, JCC versus Api gitu kan, ininya judulnya siapa yang menang menurut kalian. Nah udah gitu si Logika diundang ke sana, dia ketawa-ketawa, Bang Kores ya, ketawa-ketawa, dan dia bilang saya sangat bahagia sekali seorang bodoh kayak Logika mampu mengguncang katanya dua organisasi besar, Api sama JCC. Saya bahagia sekali hari ini, abis ini saya mau ngadain pesta katanya di room saya. Bangga banget si Logika itu kemarin. Emang si Jangkung kurang ajar tuh anak ya. Kacau tuh. Jangkung. Saya bicara ya. Kita lihatlah selama
si Palen ini dulu kan sejarahnya gini. Dulu musuh bebuyutan saya itu dia waktu masih Oten. Terus kemudian berhenti menjadi Trinitas ke Misianik. Berhenti menjadi Misianik, dia menjadi Yudaisme. Bukan Bene Noah. Bene Noah dia. Ya udahlah cukup Bene Noah lah, oke. Terus kemudian memutuskan untuk bersyahadat di masjid di Surabaya. Waktu itu banyak teman-teman kok mendonasi ke dia, mengapresiasi, ya namanya dibantu kan wajib. Seiring perkembangan dalam waktu mempergunakan itu bergabung dengan YPMA. Kemudian terakhir menurut informasi dipecat oleh YPMA kan gitu. Sesudah itu seiring perkembangan waktu donasi terus. Sakit donasi. Terakhir itu ada mengirim bantuan ke Banjuma. Saya bilang udahlah. Kata Banjuma, sekali lagi lah buka komal kita. Ya, saya yang ngomong disuruh ngomong gitu. Waduh berat juga nih. Banjuma yang nyuruh saya tolak nggak enak. Saya omelin adik saya. Dia tujuannya baik bantu orang yang sakit. Ya udahlah. Terpaksa, alhamdulillah ya saya nggak sombong sih ya, masih dipercaya oleh netizen kalau dalam hal ini menjual nama Banjuma itu mencari duit gampang banget loh. Serius. Sekali lagi saya ulang ya. Dari dulu sampai sekarang kalau saya jual namanya Banjuma dalam hal donasi kemaslahatan umat, cepet lo dapat duitnya. Mau dipercaya ini gak sombong, nggak, bukan nambah Ibrahim, kenyataan yang ada kok. Coba dibandingin dengan si Palen coba misalnya menjual nama si Palen untuk mencari donasi dalam hal kemaslahatan umat. Ya Anda boleh bandingin sendiri. Ya waktu itu buka komal kalau nggak salah di Sahabat Banjuma di mana ya? Kita buka itu malam Banjuma. Masih ingat nggak? Saya udah lupa di komal mana yang kita buka itu. 1 jam sampai 67 juta ya. Ya itu. Banjuma yang bicara, saya juga bicara, kalau nggak salah Pak Desugi juga, banyak teman-teman. Enggak, kalau Valen saya nggak ikut bicara karena saya biasanya saya itu kalau ada open donasi, saya merelakan semua gift yang masuk ke saya untuk saya donasikan. Itu berulang kali saya lakukan. Tapi waktu ada pengumuman untuk donasi Valen, saya nggak ikut ngomong, saya nggak mau. Karena saya merasa udah. Nah, waktu itu bukannya aku sama Jul yang buka ya? Ya. Lupa saya waktu itu di mana kita buka, yang jelas Banjuma. Aku sama Jul di tempat Jul undang Bang Andi dari yang lain. Gitu. Ingat aku. Ada Kores juga waktu itu. Nah, waktu itu alhamdulillah dapat kurang lebih, lupa saya jumlahnya, ada yang ingat jumlahnya? 67 itu kurang lebih 1 jam ya. Oke, 67 juta. Semua diserahkan ke dia. Nggak nyampe berhitung jam setelah dia memakan uang donasi itu kembali menggigit. Dasar kurang asam. Kembali menggigit. Padahal tadinya udah menggigit. Waktu kita di Makassar dia buka komal, apa sih itu api, apologet penista apa gitu. Apologet apa diplesetkan kan gitu. Habis itu naik ngobrol sama Banjuma Tabayun, katanya baik-baik gitu. Udah saya pikir udah baik-baik lah ya. Berbuat lagi, sakit minta lagi ya terakhir situ. Jadi kalau teman-teman bilang 67 juta ya itulah. Setelah habis semua menggigit lagi gitu loh. Nah ini kalau orang menurut Anda semua, tar dulu. Menurut Anda semua, orang yang kayak begini masih dianggap orang nggak? Setahu saya anjing itu kalau dikasih makan sekali aja sama orang, dia inget loh siapa yang ngasih makan, Bang Andi. Ya itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Lanjut.
Iya, anjing itu Kalau inget itu. nominal Siapa yang Kenapa? makan tuh? diluruskan dulu nanti Ya udah, kita ya udah. fitnah ya. Diluruskan dulu, uang untuk Valen itu nggak sampai segitu banyak, nggak ada itu 67 juta itu nggak ada. Seingat aku tuh, aku buka koin itu ya, aku buka koin cuman dapat berapa ya, sekitar 70 ribu atau berapa gitu, justru Bukan lu, koin Cep. di Bukan di tempat lu, itu, Cep. Bi. Aku sama Bang Juma. oh berarti setelah itu ya lanjut setelah elah, itu. tempat lu. Aku sama Bang Juma. Rekeningnya langsung kok. Cuman saya nggak bisa hilang semua. Karena netizen yang donasi itu bukti transfernya dikirim ke saya dan dikirim ke Banyuma. Tapi waktu itu saya sih ngapain sih di jumlah-jumlah berapa begitu. Yang dijelaskan saudara kita kan ikhlas kan membantu orang yang sakit gitu. Kenapa demikian? Karena ini juga karena atensi Banyuma. Kalau cuma saya sendiri mana orang mau dengerin. Karena ini atensi Bang Juma gitu. Saya hanya coba corong aja. Ya intinya adalah kita sudah semaksimal mungkin membantu para mualaf. Tapi kalau yang satu ini, ya mohon maaf, bukan tidak mau berkemanusiaan lagi, ya lain kali atau mungkin lain waktu, ya mohon maaf. Kalau saya disuruh lagi buat bantu dia, saya lebih baik manjat pohon deh, ngumpet di atas. Itu aja sih menurut saya. Lanjut. Ini lebih keras lagi ya ini ya, selain YouTube dan juga TikTok, ini aku kasih tahu untuk semua yang menonton, para ahlu sodakoh terutama ya. Kalau kalian ngebantu mereka yang memusuhi Gurunda, maka kalian sama juga berkontribusi menyakiti Gurunda. Maka kalian sama juga menyakiti perjuangan umat. Kalian hold sementara bantuan kalian apapun bentuknya ya, apapun bentuknya, sampai mereka tobat dan kembali ke jalur yang lurus, membantai syubhat dan fitnah gitu, nggak banyak drama ke sesama muslim. Di copy ya untuk para ahlu sodakoh, ini aku kasih tahu. Dan untuk yang tahu ahlu sodakohnya siapa, kasih tahu live ini, atau kasih tahu pesannya Kores gitu, untuk umat, untuk api, untuk Gurunda. Itu aja. Supaya paham anjir. Lu kira lu bisa seenaknya punya suara dan gak ada konsekuensi yang lu dapatkan? Ini konsekuensinya gitu. Nah, sekarang Lu pengen adu corong, ini corong api ini corong api. kerjasamanya sekarang sama ini, sama Otan mau melaporkan orang-orang yang menyebarkan hoax soal STT Nias ini. Kan gila Silakan. aja. Ya kan gila. Ketemu kita di pengadilan. Gua tunggu. Kalian apa menjelek-jelekan, mendiskreditkan api gitu kan, melakukan pembiaran ketika Gurunda dan keluarganya dihujat gitu kan. Kalian kan mau adu corong. Nah, ini corong api nih kita gunakan. Kita sounding untuk seluruh yang memang mencintai pergerakan api, mencintai Panglima Zuma, mencintai apa yang kita lakukan di sini. Kalian stop segala bentuk bantuan kepada orang-orang yang memusuhi hal yang aku sebut barusan. Stop itu wahai para ahlu sodakoh. Gunakan yang konkret-konkret aja. Apa sih dampak yang sudah dirasa ketika kalian kontribusi ke sana? Apa sih dampaknya? Apakah seperti api gitu? Bisa kalian lihat di berita-berita online, bisa kalian lihat di YouTube sudah nggak ada lagi itu website akun-akun yang menghujat. Ada nggak sih dampaknya? Nah, artinya apa? Segala bentuk kontribusi yang kalian berikan kepada mereka itu malah terlihat yang konkretnya adalah mendiskreditkan sesama umat, terutama ke Gurunda, ke pribadi Gurunda. Lagi-lagi Gurunda aja mulu yang diserang. Gitu loh. Wah, ini udah ada yang ngebales chatnya ahlu sodako. Ya, itu ya ikhwan ya. Ini untuk para ahlu sodako terutama. Dan kalian yang sodakohnya jalur viewer dan juga jalur typing, kalian blokir semua channel-channel mereka sampai mereka bertobat dan juga mereka lurus kembali. Untuk atensinya aku ucapkan jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Itu sudah. Gurunda monitor. Iya, dengar. Masih ya.
Masih. Udah monitor. Nah ini udah nih, udah. Topik itu bagian udah itu. Udah Kencengin itu udah. Udah itu kalau ini ketiduran terus kemarin ketiduran juga. Udah kan udah 73. Udah tua, maklumin aja lah. Pada maghrib ya. Pada maghrib itu. Udah. Kemarin dari ketiduran sampai bangun lagi katanya belum selesai, cuma nanya aja udah selesai belum. Kalau belum selesai mau tidur lagi. Udah, mohon izin aku ganti sama Bang Glenn ya karena udah tidur. Udah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah posisinya kelakuannya apa ya si topik ini tuh dia ngerti ini tuh deliknya aduan gitu loh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pin. Nah makanya di pembiaran kalau kita saudaranya Bang Juma, kalau menganggap saudara harusnya di stop itu loh, Bir. Itu yang gue mantap di malam itu. Tanya tuh Glenn aja udah keras itu. Silakan Glenn. Iya. Kemarin saya Glenn silakan Glenn. Iya, saya ditantangin sama logika. Dia bilang dia mau laporin Dosma, itu pertama. Tapi dia butuh saksi. Saya bilang, ya kalau laporin, saya laporin mana, saya datang jadi saksi, nggak masalah. Mencret. Itu satu. Kedua, si Umar udah semarahin, lu kok jadi begini Mar? Saya bilang, lu kenapa kenapa kurang duit? Saya gituin. Ngapain lu naikin dia? Terus dia bilang, buat nyari bukti. Terus dia bilang nyari bukti apa? Logika kamu udah dilaporin kok, apa nyari bukti? Gue bilang. Intinya Umar udah dipecat 2 bulan lalu dari YPM. Udah saya pecat, saya sendiri yang buat suratnya, saya sendiri yang ngirimkan. Jadi Umar tidak ada lagi sangkut pautnya dengan YPM karena waktu itu dia membuat acara tanpa seizin dari ketua Litbang, itu pertama. Kedua, dia ngonten dengan Ari Matea waktu itu. Jadi entah kenapa jadi begini. Saya juga kaget ngeliat Bang Jul jadi begini sekarang. Saya juga kaget. Setahu saya dulu dia orangnya, karena begini, kalau saya walaupun saya di luar JCC, tetapi hari-hari pertama saya mualaf itu, mungkin 2 bulan awal saya mualaf itu, saya tiap malam masuk ke room JCC. Nah situ saya kenal Bang Ian, saya kenal sama Bang Handi, saya kenal sama Ustaz Sugi di situ. Walaupun saya bukan JCC, tapi saya tahu pergerakannya. Saya tahu waktu mereka jalan-jalan ke Blora, saya tahu semua itu walaupun saya ikut. Di situ saya bukan siapa-siapa, saya hanya mantau-mantau aja. Tetapi yang jadi saya sangat sayangkan juga, jadi begini, ada beberapa perkataan Bang Jul ke saya kemarin waktu saya ketemu di Surabaya. Itu waktu debat terakhir itu di Surabaya, yang sangat-sangat memojokkan kalian. Begitu Bang Yan, Bang Utas Sugi ya, Bang Juma juga termasuk dibicarakan di situ. Cuma nanti itu kita ngomong di belakang aja lah, karena nggak pantas sekali ya. Udah tanggung kita buka-bukaan dari tadi, Bang Glenn. Buka aja Bang Glenn. Nggak apa-apa. Biar kita langsung bisa counter. Ya sebenarnya dari ucapan kalian semua tadi itu, bahwa bapak, abang-abang, guru-guru semua sudah menjawab subatnya dia kemarin waktu itu. Jadi begini, Kores keluar, terus Ustadz Sugi keluar, dan lain-lain keluar sih. Itu intinya. Dia ngomong begitu. Keluar karena apa? Nggak bebas apa, Bang? Tidak bebas menggunakan keuangan JCC. Astagfirullahaladzim. Gila. Emangnya saya pernah minta uang dari JCC gitu? Ya. Bahkan ini Bang Andi jadi saksi ya. Waktu saya di Blora, katanya saya itu dihidupin oleh JCC. Padahal saya di Blora itu dikasih uang 1,5 juta sama Bang Andi, itu pun Bang Andi maksa. Tanya Bang Andi nih. Gak usah lah Bang Andi, udah nggak apa-apa, terima ya Pak D. Betul nggak Bang Andi? Itu dari Bang Juma itu duit. Nah itu saya terakhir tuh tahu dari Bang Juma.
Itu kan ngomong gini Pak De. JCC pula. Ini saya ngomong ke Bang Juma. Dengerin Pak De. Saya ngomong ke Bang Juma. Saya pribadi minta ke dia. Indah bantu saya dong. Bantu saya dong. Saya bolak-balik naik motor, bantu saya dong. Iya deh, gua transfer. Tapi titip ke Pak De ya. Ya insya Allah titip. Itu Pak De gua titip ke Pak De kok. Itu kan dari Bang Juma. Itu Bang Andi maksa enggak sama saya itu? Saya enggak maksa enggak. Itu gua juga paksa Pak De terima gitu loh. Nah itu kok dibilang saya nggak bebas pakai uang JCC, apaan sih? Itu uang pribadinya Bang Juma Pak De. Uang pribadinya Bang Juma itu. Udah lanjut lagi Bang Glenn, Bang Glenn lanjut lagi. Saya kan orangnya hanya menerima saja, saya hanya mengiyakan saja, tapi kan tidak juga menjadikan itu bahan saya untuk menyerang. Jadi saya diamkan dulu karena saya lihat nggak ada buktinya, dia cuma ngomong doang ya udah kan gitu. Kapan saya pernah minta uang JCC ya? Allah. Saya tidak tahu Ustadz Sugi, saya tidak tahu itu. Saya hanya menyampaikan perkataan beliau ya kan. Nah waktu dia ngomong waktu di Surabaya waktu debatnya Kodondi itu yang benar-benar busuk. Dulu sudah pernah menuduh Bang Yan tangannya sakit gara-gara makan uang masjid. Ini diulang lagi. Allahu Akbar. Ini udah lama Sasugi baru denger ya. Bentar, saya juga baru denger udah lama. Bentar Bang Glenn. Tanya Bang Juma. Kami sudah 15 tahun bersama-sama. Pernahkah saya minta uang sama Bang Juma? Enggak. Pernahkah saya ngomong utang sama Bang Juma? Enggak mau. Tuh, justru saya mau kasih duit, beliau nggak mau. Sugi nggak mau. Tuh, pernahkah saya ngomong sama netizen minta uang? Nih Bang Juma saksi ya, kita 15 tahun bersama nih. Kalau saya orangnya aneh-aneh, tentu sudah putus lama saya dengan Bang Juma. Kalau saya orangnya aneh-aneh, Allahu Akbar. Keji itu fitnahnya. Saya mau tanya Bang Glenn. Gimana, siap? Bang Glenn jujur Bang. Ya. Abang simpan enggak foto saya ketika saya kedapatan membawa tukang urut di apartemen? Oh, foto satpamnya saya simpan. Aduh, ada seorang laki-laki Tambun. Hah? Gimana? Ada seorang laki-laki Tambun ketahuan bawa tukang urut katanya. Tukang urut dibawa ke apartemen. Ada yang ngakunya itu laki-laki. Apakah geli diurut sama laki-laki? Aduh, satu lagi nih aku ngaca. Satu lagi aku mau nyampaikan, ini penting juga nih, izin penting lagi nih. Ganti namanya ya, jangan pakai nama itu, nggak cocok. Jangan kau pakai nama sahabat nabiku, nggak cocok. Menjijikkan kau, menjijikkan. Satu lagi, Bang Zuma, satu lagi aku tambah satu lagi. Boleh nggak nambah satu lagi? Siapa yang pernah punya kasus boboin netizen? Ayo, ngaku. Udah. Saya mau hal yang positif aja, bahwa gemes sekali ya netizen atau donatur yang paling banyak. Ntar dulu, yang lain diam. Ini penting nih, netizen atau donatur yang paling banyak dananya masuk dalam pembangunan masjid di Blora itu adalah netizennya Pak Desugi, pejabat teras di Republik ini. Itu pun setelah itu saya tindak lanjuti, alhamdulillah sampai sekarang beliau masih memperhatikan kita. Jadi terima kasih kepada beliau. Silakan Pak De, ucapkan terima kasih kepada beliau. Iya, Gak usah menyebut namanya. Beliau ini subhanallah ya. Waktu itu saya lagi live menyoteng pembangunan masjid. Beliau langsung nelpon saya, kira-kira butuh berapa. Pertama saya bilang, saya terangkan semua tiang masih kurang segini, belum ada dana. Ya udah saya kasih 5 juta.
selang lama, mungkin selang 2 jam atau 3 jam gitu ya, nelpon lagi beliau. Dia bilang, ngirim lagi 50 juta. Itu beliau, terima kasih Pak Jenderal, subhanallah, Anda hebat. Ya, polisi soleh, Allahu Akbar. Ya, jadi kalau saya mau Bang Andi, waktu saya di Blora, itu banyak masyarakat sana nyumbang lewat saya. 1 juta, 1,5 juta. Itu saya tulis tuh, saya laporkan semua itu. Tanpa 1% pun saya kurangi. Walaupun saya di sana itu korban. Jadi apa ya, berkorban waktu, tenaga, bahkan YouTube saya drop, jatuh. Ya, karena nggak ada sinyal di sana. Saya rela, nggak masalah. Ya, Bang Jan tahu sendiri itu. Sampai pasang wifi di sana itu uang saya dan uangnya Bang Yan. Bukan dari Zulfikar. Pasang wifi itu uang saya dan uang Bang Yan. Bang Yan ngasih berapa waktu itu? 1 juta atau berapa? Saya 500 lah. Ya, masih difitnah saya nggak bebas menggunakan uang JCC. Allahu Akbar. Saya pernah ngusulkan apa? Bang Jul minta uang untuk ini gitu, pernah? Nggak pernah saya itu. Allahu Akbar. Ya netizen, sekarang Anda tahu ya, siapa yang munafik, siapa yang tukang fitnah, Anda tahu. Netizen di bawah, Anda tahu siapa saya. Netizen siapa yang pernah saya telepon, saya mintain duit, saya utangin duit, ngomong, bongkar raib saya, silakan. Silakan. Kalau ada yang pernah saya utangin duit, pernah saya mintain duit untuk kepentingan pribadi, coba naik, saya orangnya gitu, tunjukkan transferannya, tunjukkan chatnya, silakan. Udah itu aja Bang Andi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makasih Pak. Habis itu mau nelpon saya lagi Pak De. Terus berlanjut. Ya nggak usah lah disebutkan nilainya ya. Nah itu sih, terima kasih. Lanjut. Sampai sekarang Iya, masih terakhir waktu saya sama waktu saya Bang Juma ke Milad Api, beliau masih video call sama kita. Ya Bang Juma ya, betul ya, terakhir itu ya. Betul gini Bang Andi, jadi kita nggak mengecilkan orang yang tempoh hari menyumbang untuk masjid. Kami tidak mengecilkan selilih ta'ala Anda. Tapi jangan sampai mengecilkan yang lain juga gitu loh. Iya Bang. Iya. Sedikit Bang Yan, Bang Andi masih ingat enggak waktu saya di kontraannya Bang Andi itu? Bang Andi, bagaimana kalau Bang Jul kita kasih uang, Bang Andi 1,5, saya 1,5, betul enggak? Ya. Ya, terus kita telepon Bang Jul kan. Bang Jul, berangkat Bang Jul nih, ada duit dari saya sama Bang Andi. Oh ya, saya mau izin sama istri saya. Itu karena apa? Kita itu masih sayang sama dia. Tapi sama istrinya nggak boleh. Kan begitu tuh. Allahu Akbar, kok malah saya yang dituduh mau nggak bebas menggunakan uang JCC. Allahu Akbar. Tertawalah saya. Ya, yang intinya kesimpulannya tujuan kita sebenarnya baik, kemaslahatan umat, tapi ya kalau bisa yang lalu biarlah berlalu. Kita kembali bersaudara lah, ngapain sih ngomongin sana ngomongin sini. Tapi khusus yang mualaf yang mualaf donasi, ya udah jangan dibantu. Dia cuma menjual mualafnya demi untuk kepentingan pribadi. Dia belum pernah berbuat apa-apa kok. Saya beda sama Kodondi, seorang mualaf mandiri malah memualafkan orang banyak. Itu baru mualaf. Itu gitu. Glenn juga mualaf gimana? Ya, Bang Glenn juga mualaf. Mas Glenn juga mualaf, banyak membantu kita. Itu ya dalam hal. Mau dong, dapat donasi dong. Jangan nanti tambah gendut. Lanjut lagi Bang Glenn, gimana yang tadi, lanjut lagi coba. Kemarin Bang Dito naik, ya. Bang Dito naik, langsung dia menggugat masalah si Logika mau pindah rumah. Ya, mau pindah rumah, dimasalahkan lah, ada masuk dana segala macam. Tiba-tiba Logika langsung nyerang, aduh saya nggak tega nyebutnya, almarhum mama istri Bang Juma langsung. Nah di situ saya langsung ngamuk. Lu kalau ngomong buktiin sekarang, ngomong mana buktinya sekarang? Buktikan di sini. Saya bilang buktikan di sini. Ya si Valen ngebela sana. Ya kalau nggak suka lapor aja.
Saya udah bilang, saya nggak bisa lapor karena itu udah pribadi, itu ranahnya Bang Juma, bukan ranah saya. Kalau Bang Juma mau melapor ya saya dengan senang hati mau bantu, saya bilang begitu. Saya kalau Bang Juma nggak mau saya nggak bisa maksa, tetap begitu, tetap aja ngomong. Kalian tahu nggak? Pokoknya dia bilang ada 3 penyebab istrinya almarhumah istrinya Bang Juma itu meninggal. Ya saya tetap ngamuk lagi, saya langsung berkata kasar di situ, wah anjing, lo kalau ngomong ada bukti nggak usah ngomong. Maaf, saya kan biasanya begitu kalau ngomong ya, nggak bisa pelan. Kalau nggak ada bukti, ngomong. Kalau nggak ada bukti nggak usah ngomong. Terus Bang Dito ngomong lagi, kan yang ngomong sama lu saya, yang ngomong sama kamu kan saya Dito, bukan Bang Juma. Kenapa bawa Bang Juma, kata Dito. Kalau perlu serang istri saya, kata Bang Dito. Nah memang arti bahasa manusia begitu. Tiba-tiba ngoceh bahwa istrinya Bang Juma itu seorang PST Kang Dito itu istrinya seorang pelacur. Di situ ya saya marah, Kang Dito marah. Terus dia bilang, ya kan Anda yang nyuruh saya serang istri Anda, kata si logika. Berarti kan pastinya netizen bisa ambil kesimpulan lah, itu orang nggak bisa diorangkan. Ini kotoran yang kasih napas. Itu kotoran yang kasih napas begitu. Jadi kalau ada yang ada di sini masih follow dia, aduh, entah di mana otak kalian. Jadi intinya begini aja, kalau itu sekarang saya suruh Bang Jul ngomong, saya di sini ngomong, kenapa nggak ngomong di sini, saya lagi di sini ngomong. Kalau dia sebaik dia ngomong Bang Jul, sama sekali nggak mau ngomong. Akhirnya saya Umar yang saya serang, lu kenapa sekarang begini Mar, gitu. Lu kenapa sekarang begini, dulu lu nggak begini setahu gua, kenapa lu begini sekarang, apa sih yang kurang? Lu nyari apa sih sebenarnya gitu loh? Lu nyari apa, gue bilang. Lu ngapain lagi hewan gini lu naikin ke sini buat apa, gitu. Lihatlah, orang kayak gini lu naikin ke sini. Gua kira lu orang punya ilmu, orang pinter. Tapi kenapa yang naikin binatang, saya bilang tadi. Nah, di situ logika turun. Diturunin di situ. Nggak lama berselang, dinaikin lagi, langsung membabi buta ngomong, nyerang almarhumah, nyerang istrinya Kang Dito, diserang semua sama dia. Malah saya diturunkan, kata saya diturunkan. Itu dia. Makanya maksud saya kalau memang mau perang sehat ya sehat lah, jangan kayak gitu caranya gitu loh. Atau gini aja, dewan pengawas dan pembina bikin surat, ganti ketuanya jadi saya aja, JCC. Ngomong apa dia? Saya ngerti hukumnya kok. Ganti langsung bikin surat, ganti saya ketuanya. Kita jadi apa ya, afiliasi aja, biar aman daripada dipakai untuk hal yang nggak jelas. JCC ini salah satu yayasan yang menemani kemualafan saya, jangan salah kalian ya. Saya banyak belajar dari Zoom-nya JCC waktu itu. Tapi saya sampai sekarang masih kesel dimarahin Bang Ian. Loten ya? Kaget saya. Itu orangnya masih ada, masih hidupnya. Iya, dikira dulu Oten loh Bang, karena namanya kan Glenn Daniel. Loten ya, buset. Galak banget nih orang itu. Ya, tapi ya secara garis banyak besar kecilnya JCC itu banyak ilmu yang saya dapat, untuk ya awal-awal saya mualaf tuh banyak banget ilmu yang saya dapat di situ. Nah, saya juga banyak waktu keluarnya juga karena waktu itu masih Bang Glenn, karena waktu itu JCC orangnya masih sehat-sehat otaknya, beda sama sekarang. Oh ya, ada orangnya gitu Pak Sugi. Nah itu saya baru nanya, emang siapa aja di situ? Ya kan Bang Juma, saya, Bang Ian kan dulu masih di sana semua, Bang Andi. Iya. Orang-orang yang lurus, yang benar-benar ingin menegakkan agama, bukan orang yang pansos cari duit, cari sumbangan, kan? Ya kalau emang waktu itu mau nyari sumbangan pansos, saya dijual itu, kemualafan saya pasti dijual kalau emang nggak beres mah. Buktinya enggak. Betul. Buktinya enggak. Saya nggak digunakan untuk jualan agama, enggak. Saya juga nggak pernah maksudnya nggak pernah ngoyo ke sana sini. Saya lihat nonton bagus ya udah, saya debat, saya cuma diem aja. Banyak gitu. Mungkin 2 bulan di awal saya mualaf, JCC lagi rame-ramenya itu.
Iya, zaman emas itu. Iya, 2021 ya Ustadz ya. Iya, betul. Iya, kalau nggak salah bangun Masjid Blora itu 2022 awal deh kalau nggak salah. Ya, sekitar segituan lah. Iya. Jadi maksudnya daripada dipakai sebagai cangkang orang yang membela. Jadi gini, logika udah kita laporkan. Bukan satu laporan, banyak laporan masuk. Jadi maksudnya jangan berbicara belum kita laporkan, sudah kita laporkan dari Riau masuk, dari Jakarta masuk, dari Medan masuk. Udah banyak yang melaporkan, hanya saja namanya proses kepolisian nggak bisa kita atur, kita nggak mau intervensi juga. Kita biarkan, kita percaya dengan integritas kepolisian Indonesia, udah cukup. Jadi kita tunggu aja waktunya kapan baju hitam merah, baju putih merahnya itu selendang merah, baju putih berganti jadi oranye. Kita tunggu aja. Sudah dilaporkan, logika sudah dilaporkan. Kalau peci merah bisa jadi baju oranye nggak itu peci merah? Peci merah, saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong, tapi pasti mungkin kedepannya ada 1-2 orang yang mendonasikan merasa tidak percaya lagi dan mempertanyakan kemana donasinya. Bisa jadi. Masalahnya dia sekarang ini jadi kayak kalau dalam permainan bola voli itu jadi toser gitu loh Bang Gleb. Dia selalu jadi toser umpan supaya si atau orang-orang yang ada di situ sekarang kan udah bergeni ya kan, bulu si A seperti itu yang menyebut kita ini orang-orang tukang sabung Tuhan ya kan, yang nyebut kita ini tukang main Yesus-Yesusan itu sekarang kan si Umar itu, si Valen itu kerjanya kayak gitu, jadi toserin mereka supaya mereka meluapkan gitu loh kebenciannya. Jadi terakhir itu saya dapat kabar mungkin 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu tuh Bang Jul datang ke studionya Kodondi, ajak Kodondi untuk melaporkan beberapa orang lah. Terus Kodondi telepon saya, "Ini Glenn, ada Bang Jul di studio," kata dia. Ya kenapa kok, saya bilang mau ngelaporin ini. Ya udah kalau lapor aja kapan gitu kan. Saya siap kapan gitu, nggak usah tinggal ngomong mau kapan, saya lapor udah DPM. Sorry, waktu itu kalau nggak salah Lina Wijaya sama Agatha. Nah, waktu itu kan setahu saya kan Lina Wijaya udah masuk tuh ke Polda sama Bang Ken Santang. Jadi saya pikir kalau kita masuk ke Polda lagi nggak mungkin lah, kan gitu. Nah, itu satu lagi buat edukasi orang netizen di bawah ini. Perkataan logika yang mengenai istrinya almarhumah istrinya Bang Juma dan istrinya Kang Dito itu delik aduan, tidak bisa saya laporkan tanpa persetujuan kedua orang tersebut. Jadi kalau Kang Dito mau melaporkan, hubungi saya akan laporkan, deliknya masuk, itu menyebarkan berita hoax. Kenapa? Karena dia memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Kalau memang begitu, ya disuruh buktikan apa yang dikatakan itu benar. Nah, begitu juga kemarin makanya saya tekankan, mana bukti omonganmu tentang almarhumah istrinya Bang Juma, mana buktinya, perkataanmu, mana faktanya. Kalau memang ada, keluarkan di sini. Saya tunggu keluarin, saya tunggu, saya bilang. Nah, permasalahannya sekarang di situ dia nggak mau mengeluarkan, tinggal kita tunggu aja. Tapi saya iri dengan kebesaran hati Bang Juma di mana nggak mau lapor. Kalau saya jadi Bang Juma, habis sudah saya datangin langsung memang. Kalau saya ya, tadi ngaling-ngaling datang langsung, saya nggak peduli saya. Cuman itu yang saya pelajari lagi, hati saya masih kurang lebar. Gitu Bang Juma. Jadi ya saya cuma mohon petunjuk aja seperti apa. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja Bang. Oh siap. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kan udah keluar tantangan saya tuh, udah viral piti-piti tantangan saya. Kalau dia mampu membuktikan fitnahannya terhadap saya, terhadap istri saya kasih dia uang 100 juta tunai dan 1 unit rumah cash tipe 36. Nah ini supaya dia usahakan dulu bukti-bukti kan, karena sebentar lagi sebentar lagi dia akan dihantam oleh rudal skat. Sengaja ku oper dia, sengaja ku biarin, sengaja fitnah lagi biar lebih berat lagi nanti. Nanti setelah itu Bang Glenn yang
selesaikan. Mantap. Siap. Kita biarkan dulu tim yang pertama ini maju, udah selesai tugas mereka, baru setelah dia menumpuk kita tumpuk lagi dari atas sampai dia membusuk. Udah kasih tantangan dari kemarin. Kalau sampai dia mampu menunjukkan bukti saya melakukan penganiayaan atau apapun fitnahnya terhadap almarhumah istri saya, dan dia bisa kasih bukti, saya perintahkan dia nginjak Bible, 100 juta tunai ku kasih, satu unit rumah ku kasih tipe 36 Plus kanopi. Gak gampang loh itu satu rumah. Harga rumah di atas 200 juta tambah uang plus 100 juta. Kau langsung bisa usaha. Kalau rumahnya di Makassar, kau bisa langsung jual, bikin rumah di tempatmu. Daripada kau ngemis-ngemis untuk bayar kos, kan gitu. Langsung kasih rumah. Tapi buktikan. Nah, mulai sekarang kau kumpul bukti-bukti itu, karena saya akan kejar kau. Wah, itu dia. Kan selama ini saya bersabar tuh, Bang. Sabar. Tapi kayaknya dikasih hati semakin melonjak. Semakin hari semakin melonjak. Ya udah, terpaksa saya harus gas, kan gitu. Keluarga besar saya juga sudah turun tangan. Mau kayak mana lagi? Nah, saya didesak sama keluarga besar. Ini nggak bisa lagi ditahan. Mau tidak mau, Anda harus bertemu dengan saya. Bang Da, Itu yang ada harus satu terjadi. ada satu orang yang minta naik di bawah, mau klarifikasi katanya. Iya, silakan. Siapa? Bang Dul. Oh iya. Pokoknya saya kalau benar ada bukti selogika, saya kasih 500 ribu. Kayak Dosma. Iya, Dosma 500 ya, saya pun 500 lah, Bang. Gak apa-apa, saya korban, Bang. Gak apa-apa, karena kalau saya sampai benar-benar memerintahkan orang ini nginjak Bible, sama halnya saya menyuruh menginjak sebuah buku yang nama Tuhan saya ada di dalamnya. Itu adalah perbuatan yang sangat saya berarti. Ya, nggak mungkin, Bang. Karena apa? Waktu dia pakaian begitu, Abang pernah ngomong kan, Bang Juma. Itu si logika ngapain? Bikin malu. Ada Glenn juga kan? Iya, Aku kita telepon itu negor kan. itu. Kita Itu kan negor. telepon langsung, Bang Juma. Nah, sekarang hal yang kecil begitu aja. Mohon maaf ya, saudara-saudara Kristen. Saya bilang kecil karena ya bingung lah ya. Nah, kita larang gitu loh. Masa Bang Juma menyuruh menginjak Bible? Itu jelas kan, teman-teman? Logikanya gitu loh. Iya, betul, Bang Juma. Terus fitnahnya tentang istri saya ya, pernah saya dengar, katanya saya pukulin istri saya, katanya, alamak, saya marah aja sama istri seumur hidup itu kurasa nggak pernah. Bisa-bisanya saya melakukan penganiayaan, gila. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh, gila sih logika ini. Istri saya jarang keluar rumah. Izin, ada itu Bang Dul mau minta naik, bisa ya? Katanya mau klarifikasi, entah apa klarifikasinya. Tidak punya sosmed, kau tahu dari mana? Tahu dari mana tentang istri saya? Saya jadi pimpinan di kantor lebih puluhan tahun, staf saya aja boleh dibilang nggak pernah lihat istri saya. Kok tiba-tiba kau yang orang jauh bisa tahu tentang istri saya? Kan gila kau itu. Aduh, parah. Entah apa-apanya yang kau bikin, tapi ya kau akan panen apa yang kau tanam. Kau akan panen. Saya masih sabar-sabar kan kemarin, tapi keluarga saya udah marah. Gak mau lagi dia melihat. Ya mau tidak mau ya saya harus gunakan tangan besi saya dong. Kan gitu. Ya, segoblok-gobloknya saya, Bang. Kalau misalkan saya sebel sama Bang Juma, nggak mungkin saya nyerang istri Bang Juma. Itu aja. Karena Bang Juma katanya sudah menyerang istrinya. Padahal Bang Juma bilang gini kan,
Udah kasihan istrinya sama anaknya kalau dia ada apa-apa terus makan apa mereka. Jelas ya Bang. Cuman itu kan, itu balasannya gitu. Bukan. Itu terjadi. Ada memang ucapan saya, guyon, karena seorang logika mau-maunya dia disuruh untuk injak Bible. Betul. Iya kan? Nah, lantas saya bilang nanti bikin lagi fitnah tuh tentang istrinya nanti. Kalau udah capek fitnah saya, fitnah sini, kesana kemari dia memfitnah, tak ada saya gubris. Nanti itu dia fitnah lagi bahwasanya saya dulu pernah disuruh sama Bang Zuma untuk supaya istri saya begini dan begono dan saya ikuti. Nah, karena nginjak Bible aja kau ngikutin. Jadi kalau saya suruh kamu memperlakukan sesuatu kepada istrimu, kau lakukan juga dong. Karena injak Bible aja kau mau. Apalagi yang kayak gitu-gitu. Itu yang nanti itu. Satir itu waktu itu Bang Juma itu satir gitu loh. Satir waktu itu. Ada isu ya, gitu kan. Iya betul ada. Itulah yang diputerin kalau orang goblok gitu kan. Kalau orang sehat tapi bukan karena itu Bang Yan. Dia sudah fitnah istri saya duluan. Baru muncul aku tahu ada rekamannya kok Bang. Aku siapa Bang? Kalau misalkan laporin kan Abang aku pernah nelpon Abang. Kita laporin aja Bang. Iya betul. Janganlah kasihan tuh anak-anak istrinya kan itu. Bentar, Cebi itu Bang Dul udah naik. Oke. Bang Juma itu yang saya ini apa dia tahu apa gitu loh Bang Juma yang saya bikin kesal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Da, ini Bang Zul mau klarifikasi. Umi juga nggak tahu mau klarifikasi apa. Silakan Bang Dul. Salam kenal Bang. Salam kenal Bang Zuma udah kenal sama saya waktu itu Bang. Waktu di Zoom BMC Bang. BMC. Oh iya. Iya. Waktu grup report lah. Oh siap. Jadi gini Bang, untuk mengklarifikasi ini Bang tentang kainan. Oh iya. Ya saya sepil aja langsung namanya, saya nggak mau ini. Jadi gini Bang, waktu kejadian ribut-ribut itu masalah bukti transferan ya Bang ya. Siap. Nah jadi begini, waktu itu kan ribut-ribut masalah bukti transferan itu. Waktu itu ya dia kan ngadu ke saya. Ini semuanya dari si saya sebut aja nggak apa ya Bang ya. Iya, sebut aja Bang. Si blokir permanen ya, si ST ya. Nah, si ST ini kan mengada-ngada terlalu banyak cerita gitu. Terus terpancinglah kainan ini. Dan saat itu dia mau bicara langsung nih kainan sama Bang Zuma gitu loh, Abang sama Bang Zuma. Tapi kan Abang udah terlanjur terlanjur mendengar kata si ST, terus gak mau bicara sama kainan. Nah di sini dia histeris, teriak-teriak, nangis apa segala macam. Terus ada kata Bang Zuma ya silakan, apa saya lupa lah waktu itu ya, minta aja berapa sih jumlah yang dia ini gitu loh, nanti biar saya biar saya transfer kembali uangnya kalau nggak salah. Iya betul. Terus saya sebagai temannya saya bilang, lah kok kayak gitu Bang Zuma, nggak mau dengar, nggak mau tabayun dulu, saya bilang gitu. Ya sudah deh, kamu transfer aja lah, kamu kirim aja bukti transfer kamu gitu ke Bang Zuma gitu loh. Nah mungkin setelah itu kan ada masukan dari logika ke saya gitu loh, karena saya selama ini kan hubungan baik sama saya nggak mau, memang saya tahu dia ada masalah dengan Api ataupun dengan Bang Zuma, tapi saya nggak kesana, nggak arahnya kesana dulu, nggak mikir kesana, saya baik sama dia. Terus dia masuk ke saya gini, ya udah Bang, saya bilang kayak gitu kan, kalau memang apa ini ada nih, saya yang ngasih bukti transparan itu bukan kainan, ke logika. Saya yang ngasih Bang, saya ngasih ke logika. Nah silakan Bang, tadinya kan bukan buat mancing supaya Abang bisa buka waktu itu, tadi blokir sama Abang atau bagaimana saya nggak ngerti. Kalau nggak salah diblokir sama Bang Zuma ke kainannya gitu loh. Artinya saya bikin kayak gitu supaya Bang Zuma itu buka blokirnya, cari namanya kainan ini dan ngomong gitu loh. Maksud saya cuma tujuan saya itu, saya tidak mau menjelekkan Bang Zuma ataupun Api, enggak. Saya mau Bang Zuma itu buka blokirnya, ngomong sama kainan kok bisa seperti ini, begini gitu.
itu hanya saya, itu hanya IG saya, nggak ada viewer, itu nggak ada kainan sama sekali, nggak ada kainan. Kainannya mungkin ada di bawah ini. Jadi saya pure dari saya sendiri. Saya mengaku saya salah di sini karena saya sudah, ya saat itu saya nggak punya cara mau masuk ke Bang Zuma, itu nggak punya cara gitu. Saya bikin seperti itu, ya itu mungkin kesalahan saya Bang Zuma. Saya minta maaf di situ gitu. Iya, nggak apa-apa, saya juga minta maaf Bang. Jadi gini, saya akui bahwa saya waktu itu emang cepat menerima suatu pemberitaan. Saya telan mentah-mentah karena saya nggak percaya, karena saya dengan Ukhti Ninan itu kan dekat ya, akrab, nggak pernah ada masalah. Bahkan kakak beliau ngaku-ngaku kita berasal dari keturunan yang sama. Ya. Terus kemudian saya sedikit pun tak ada niatan untuk menggunakan uang umat. Tiba-tiba kok ada bahasa kayak begini, sakit kali kurasa, sakit kali. Diceritain kayak gini lah, saya pakai uang inilah, tidak ada kegiatan 17 Agustus lah. Jadi saya berpikir loh, seorang Ukhti Inan kayak gitu ke aku, kok bisa ya? Setegahnya gitu loh. Padahal kita akrab, bercanda bersama, bla bla dan seterusnya, mendukung api dan kok bisa ya? Sakit nanti saya. Jadi waktu itu saya sempat WA beliau, saya kirim video-videonya, saya kirim video-video kegiatan itu. Lantas saya katakan begini, maafkan saya Ukhti, saya tidak tahu kalau Ukhti ini memberi sumbangan itu butuh nama. Dan maafkan saya kalau saya tidak tembuskan videonya. Tapi wallahi kegiatan itu terjadi, saya pun banyak mengeluarkan dana. Nih, ku kirim semua foto-foto dan video-video waktu itu. Habis itu saya blokir. Nah, saya dinasehatin seseorang. Kau tahu nggak? Bukan Kak Inan yang memulai itu. Ada yang memulai, ada yang mengompori lebih dulu. Udah jelaskan, bla bla bla. Habis itu saya merasa bersalah. Saya buka blokirnya sampai hari ini. Mungkin selang 3 hari 4 hari saya buka blokir itu kembali, ingin komunikasi dengan Ukhti Inan. Tapi ternyata beliau sudah blokir saya juga. Iya. Jadi tak ada komunikasi sampai hari ini. Sempat saya katakan, Bang Zuma, tolong kirim. Maaf, Gimana Bang Zuma, maaf, saya potong. Ini ada kainan di bawah, boleh dinaikin nggak Bang Zuma ya? Boleh. Akhirnya waktu itu saya minta tolong kirim bukti transfer itu, sampai saya berair mata. Ya Allah ya Rabb, sampai segininya ya. Akhirnya dia kasih kirim bukti-bukti itu dari tahun 2021, padahal kegiatan kita 2000 berapa gitu. Ya udah saya transferkan. Andai dia beliau kirimkan saya sampai 20, 30 bahkan berapapun saya akan kembalikan. Karena itu haknya beliau. Saya hargai itu. Oke, itu Kak Ina naik ya. Saya turun dulu, Bang. Saya di bawah. Siap Akhyan, jazakallah khair. Alhamdulillah, damai juga satu. Mantap. Turunin. Gimana caranya? Coba install TikTok Akhyan. Susah ini. Enggak bisa. Langsung antri lagi Akhyan sih. Sip. Ya, naik deh. Ya, saya minta maaf. Mana kok belum naik? Bang Zuma, karena saya terpengaruh sama logika waktu itu kan. Dia menawarkan gitu loh. Caranya seperti ini Bang Dul katanya. Untuk bisa. Loh, kagak request. Ganti akun dulu katanya bentar. Ganti akun dulu. Dia seperti itu masuknya ke saya. Waktu itu dia dikenalkan juga sama Bang Zul gitu, JCC. Di situ saya diarahkan begini Bu Gono. Ya saya bilang saya cuma mau Bang Zuma itu buka bicara tabayun. Dari itu saya bilang nggak lebih dari, saya pengennya tabayun, saya bilang kayak gitu. Tapi kayak gini gimana ceritanya mau tabayun, saya bilang gitu. Ya saya terima tawarannya dia, mengangkat satu-satu. Yang saya bilang fokuskan kepada Hesti dulu, saya bilang gitu. Fokuskan kepada Hesti dulu. Kenapa? Hesti yang bikin cerita semua ini bisa menjadi seperti ini, bikin kacau seperti ini. Naik deh, silakan deh. Naik. Lovely itu namanya Kainan itu Lovely. Oh. Nah ini, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Inan. Masya Allah. Inan ini pengen klarifikasi sebelumnya sama Bang Juma. Sebenarnya si Inan itu udah lama sih sebenarnya pengen ayolah tabayun gitu loh kan. Nah sebenarnya itu apa yang Bang Juma dengarkan itu Inan nggak cari pembelaan Bang, demi Allah demi Rasulullah ya, Inan tidak cari pembelaan. Tapi apa yang disampaikan beliau itu nggak benar gitu. Justru beliau itu awalnya nelepon dengan Mbak D saksi hidup gitu, disambungkan ke saya gitu. Saya tanya ini siapa? Oh ini Bunda Inan, ini Sultan aku juga. Lah saya nggak kenal Sultan atau apapun gitu. Nah terus beliau cerita ke saya, bilang, oh iya saya pengen ngeliat lah, ini nadanya begini ya Bang, saya pengen dokumentasi waktu pas 17-an rame. Udah enggak, stop dulu. Nggak usah diungkit semua, yang jelas sekarang udahlah. Kalau mau ada pernah salah minta maaf, selesai, nggak usah diungkit semua lah, nggak enak didengar. Oke, Bang Andi, udah kalau cukup. Umi rasa biarkan saja dulu karena Nggak memang biarkan. harapan Kak Inan itu memang mau bertabayun gitu loh. Gini Dinda. Cukup. Saya ngomong dulu ya. Jadi sebenarnya sebelum Ukti Inan sampaikan ke saya, sebenarnya saya udah tahu duduk persoalannya. Saya udah tahu, makanya saya buka blokir 3 hari entah 4 hari setelah kejadian itu saya buka blokirnya dan saya chat Ukti. Saya ingin klarifikasi, saya ingin minta maaf langsung. Tapi ternyata Ukti juga blokir saya. Sudahlah. Iya, Inan minta maaf, Inan blokir karena jujur Bang, Inan malu dengan kata-kata yang dipublish itu gitu loh. Jujur Inan malu banget gitu loh. Di sini saya minta maaf. Di sini saya minta maaf. Abang itu gitu loh. Jujur, saya pikir, ya Allah gitu. 2-3 hari yang lalu Inan ada buka komal kan? Iya. Ya. Enggak, Inan iya 4 hari di yang luar. lalu. Iya, itu saya mau naik sebenarnya. Saya mau naik minta maaf langsung ke Ukti Inan. Karena ini ada kesalahpahaman dan yang salah di sini saya terlalu cepat termakan kata-kata gitu. Karena saya nggak percaya, karena setahu saya Ukti saya ini ada saudara beliau di Batam yang nelpon terus ke saya. Kami akrab, kami bersaudara, kami cerita, tertawa bersama, bla bla dan seterusnya. Kok tiba-tiba ada bahasa kayak gini gitu loh. Tapi semua itu sudah selesai. Saya diceritakan semuanya. Begini loh duduk permasalahannya. Sebenarnya Ukti Inan itu nggak ada urusan dengan ini. Hanya ada oknum yang ingin memanas-manasi. Saya dengar dan saya pelajarin loh. Selama ini kan saya dengan Ukti Inan baik, nggak ada masalah sedikit pun. Kok bisa jadi permasalahan besar? Gitu. Akhirnya saya waktu itu buka blokir, saya mau minta maaf. Kemarin 4 hari yang lalu juga saya mau naik, saya mau minta maaf gitu sama Ukti Inan. Tangan Inan gemeter loh, tangan Inan Bang. Inan juga minta maaf karena Inan abang juga gitu. Terus satu lagi Inan mau jelaskan, Inan tidak ada di belakang JCC karena tadi Inan dapat kabar ya dari teman Inan, Kak Inan itu kayaknya mereka menyindir Kak Inan kalau Kak Inan itu ada di belakang JCC. Wallahi demi Allah, bukan. Saya tidak ada di belakang JCC. Bukan Kak Inan. Bukan Ukti, bukan. Bukan. Bahaya ini. Kan tadi, tadi kita sudah angkat nama malah. Cuma bicara dulu. Kita sudah angkat nama tadi sudah sebut namanya. Sudah sebentar itulah Inan. Abang bilang Inan jangan dulu menjak seperti itu. Tenang, jangan emosi, masih marah-marah sama abang. Karena Inan trauma gitu loh. Iya, abang kalau tahu, udah Bang Juma yang ngomong, pasti kan netizen terus nyerang Inan. Kak Inan sebentar Kak Inan. Pada waktu Kak Inan jatuh siapa, ada Umi? Pada waktu Kak Inan bermasalah antara Kak Inan dan Bang Zuma, ada Umi kok di tengah Kak Inan. Percaya sama Umi. Yang dimaksud tadi bukan Kak Inan. Tadi memang kita bicara seorang wanita tinggal di luar, tapi bukan Kak Inan. Percaya Umi ya, demi Allah, bukan Kak Inan. Iya. Ya Allah, makasih Umi, makasih Bang. Kan udah disebut tadi namanya. Iya. Yang di Jadi di sini Amerika.
Jadi di sini saya Bang Zuma minta maaf sedalam-dalamnya ke Ukhti Inan. Saya merasa bersalah, kesalahan itu ada dari saya. Saya juga minta maaf kepada netizen ya. Telah kemudian terpancing dan tindakan saya yang tidak baik, itu perbuatan saya yang tercela, itu kelemahan saya gitulah. Itu kelemahan saya dan saya sadari kenapa saya kayak terhipnotis gitu ya kan ya. Ya mungkin gini mungkin Ukhti juga dari dulu masa kecil mungkin ada kesalahan sama ibu, sama ayah, sama keluarga, sampai dosa itu harus terhapuskan melalui saya dengan adanya perbuatan saya kan gitu. Nah sekarang saya minta maaf. Bisakah saya dimaafkan? Inan udah maafkan abang. Inan Allahu juga minta Akbar, maaf Masya sama Allah. Bang Zuma. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih Bang Dul. Ya udah, Bang Zuma saya Bang Zuma, Bang Andi, makasih banyak. Umi semuanya makasih banyak. Iya, Inan Ukhti, minta maaf. Kalau Inan ada saya- salah sikap-sikap Inan. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Ukhti, jangan diulangi ya. Tadi kenapa yang diulangi? Beliau nggak salah. Lagi orang Inan gak buat apa-apa. Oh iya, iya. Beliau nggak salah. Kenapa saya bisa berada di sini? Saya tadi nggak tahu. Saya tadi telepon sama Ustadz Zuru di Kalimantan, ya kan? Dia telepon, kok ada siapa ini gitu loh. Telepon kok telepon ini ya grup ya di apa ya di WA. Dia marah-marah saya, kalau gini, tolong buktikan kalau kamu gentleman. Aku bikin salah apa gitu loh. Kalau masalah itu akan aku klarifikasi. Di mana dia apologet? Ya silakan saya punya dia apologet. Saya naik dia apologet. Di sini saya minta tolong Umi naikkan saya bilang gitu kan. Karena Umi ya kalau Umi sama saya Umi udah tahu saya bagaimana orangnya. Nah saya minta maaf sama Bang Zuma gini Bang. Selama ini kan sebenarnya Kak Inannya nggak mau untuk minta uang itu kembali, dia nggak mau. Sampai saya bilang gini, ya udah deh kamu kirimkan aja bukti transfernya. Bang dulu kan ini sudah Bang udah selesaikan ini Bang. Nggak usah yang sudah lah, kan kita udah tahu semua di belakang layar itu. Iya. Iya udah cukup ya Bang. Saya mau klarifikasi begini Bang Andi. Saya ada sempat saya memanaskan Kak Inan ini, ya kan? Karena saya menjelekkan bukan menjelekkan sih. Saya pengennya Bang Zuma itu tabayun sama Kak Inan gitu loh. Jadi saya minta maaf ini, minta maaf kenapa saya yang mengasihkan bukti transferan itu ke. Udah cukup Bang. Logika. Bang udah cukup lah ya. Iya. Ya cukup. Oh, astagfirullah. Bang Dul. Keren, Bang Dul keren. Saya minta maaf ya Bang Zuma ya. Iya, nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Saya yang sumber kesalahan itu ada sama saya kok. Saya yang terlalu cepat kemudian Bukan ini. sama Bang Zuma. Saya jujur bukan sama Bang Zuma. Bukan sama Bang Zuma. Ada biang keroknya di sini. Ini yang bermasalah gitu. Iya Bang. Sehingga Bang Zuma terpancing di sana terlalu karena terlalu dekat sama dia, lebih percaya ke dia gitu loh ya kan. Nah di situ saya marah, di situ saya marah, saya bikin cara bagaimana Bang Zuma bisa ngomong sama Kak Inan. Itu aja yang penting tabayun dulu, ketemu dulu, pasti ketemu arahnya. Saya bilang gitu. Udah Bang close, intinya Inan dengan Bang Zuma nggak ada masalah. Inan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makasih banyak udah Makasih, dimaafin ya Ukti. Bang. Kalau ada Iya, salah, sama-sama. Inan yang salah. Karena Buat saya Bang pun Andi, merasa jangan ngajak mengganjal ngopi-ngopi ini. lagi ya. Saya merasa mengganjal. Bang Zuma dulu betapa bingungnya nih Umi yang ada di tengah, betapa bingungnya Umi bilang Kak Inan, Bang Zuma udah buka blokir, coba Kak Inan buka blokir, nggak mau Umi, saya takut coba. Padahal udah dikasih tahu Kak Inan chatting sama Bang Zuma udah takut, intinya Dia bukan takut Umi, dia bukan takut, dia tuh trauma. Iya, traumanya dia ada gitu loh. Trauma. Soalnya gini Ukhti Inan nih, aku kasih tahu ya. Bang Zuma, Oh iya, Ukhti tapi Inan dulu. Bang Andi juga jahat. Dia selalu ngajak ngopi. Tapi kalau Inan lagi di Jerman, kalau lagi di Indonesia dia nggak ngajak ngopi. Ya udah nanti kalau di Jakarta nanti berkabar ya. Ini dulu ya. Malam Iya, itu. insya Allah. Oke, sip. Malam itu Ina nelpon saya. Saya aja ngopi dong. Kita kan malam itu kan langsung kita ngopi berlima.
di Hoka Bibi mengenai ini kan. Saya bilang udahlah ngapain sih gitu. Udahlah. Kita Ya kan udahlah, ngomongnya di nggak usah darat, dibahas bukan di sini. Udah selesai ya. Nggak Oke. usah dibahas Ya udah, lagi udah selesai, lah. udah Nanti selesai. orang- Ini aku kasih tahu ya, aku deh, Bang Andi, Bang Dul sama Ukti Inan aku kasih tahu. Yang tadi dibahas tuh bukan Ukti Inan. Ukti siapa tadi ya? Kraus kalau nggak salah. Itu yang dibahas dari tadi tuh. Bukan, Kraus itu kainan, bukan. Oh, alah salah. Kraus itu Lanjut. kainan. Bukan itu. Si Yosi yang dibahas. Josi. Salah info Kraus pemijanya itu sebelum. aku. Ini malah ini malah Kraus coba. Enggak ada, bukan salah Kores salah, bukan Kraus. Enggak, Kores tapi itu memang sekali sering lagi- apa? Suka kayak gitu Kores itu. Tapi sekali lagi Inan tekankan, wallahi demi Allah tidak selamat pesawat Inan minggu depan Inan berangkat ke Indonesia kalau Inan ada di belakang JCC. Inan tidak tahu menau. Enggak, Inan salah, bukan salah terima. Makanya netizen jangan sok tahu, kirim-kirim kabar ke Kak Inan, bawa-bawa nama Kak Inan gitu loh. Aduh, jangan sok tahu. Makanya tadi Ya udah supaya berkembang. Jadi Ukti Inan di belakang api sekarang. Enggak di Ya, belakang Inan- siapa kalau dia. Inan mah nggak mau lagi takut. Mana-mana Oh ya pun udahlah takut. kosong kalau gitu. Iya. Makanya tadi Umi, saya bilang dia ada sepil nggak waktu di situ di lagi bahas itu sepil nggak? Saya bilang kayak gitu. Nggak ada sih katanya. Ya sudah saya bilang. Oke saya naik kata saya bilang gitu. Ya udah Inan izin pamit ya abang-abang semua. Iya. Yang di belakang itu tapi tinggal di luar gitu. Bukan Kak Inan. Emang Kak Inan anjing tinggal di luar kan enggak ya? Alhamdulillah saya lega Ukti. Karena setiap saya Sama sholat Inan juga. setiap saya sholat itu saya berdoa sama Allah untuk dimampuni Demi dosa-dosa Allah. saya. Masya Iya, demi Allah ya, Allah. Bang. Saya Sebenarnya lega. Inan tuh Masya Allah. udah pengen banget tapi Inan takut gitu. Nanti takut Iya, netizen Masya Allah. lagi gitu. Ya kan sudah melalui saya kita ketemu udah selesai itu. Nah. Nggak ada Bang Andi, nggak ada nggak usah borek-borek pokok. Nggak borek-borek pokok. Yang pasti Umi yang 4 hari yang lalu mau naik ke Kemalnya. Yang pasti Umi yang dibikin keder tuh. Jangan sampai saya dipermalukan ini kalau saya naik. Udah deh nantilah. Bisa sampai ke sana, nggak sampai Ya ke sana. udah ya Bang Jumat Iya, kita iya. baik-baik ya Bang. Inan Iya, minta maaf sekali iya. lagi buat Sama-sama, semuanya. Ukti. Ya. Saya pun minta Inan mohon maaf. izin. Iya Inan mohon izin. Inan mohon doanya buat suami Inan sekarang lagi di rumah sakit Sakit, kena ya. serangan jantung. Iya, tapi alhamdulillah sih hari Senin udah bisa keluar. Mudah-mudahan Udah cepat 10 sembuh. hari. Amin. Amin. Amin, Mudah-mudahan amin. cepat Makasih sembuh. semuanya. Makasih. buat Makasih. host sudah dinaikin. Ya. Assalamualaikum, Dami. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bandul, makasih Bang Dul ya. Ya, aku juga izin turun ya, izin pamit ya semuanya. Iya Bang, ya Bang. Ya makasih Bang udah mencairkan suasana Bang. Makasih Bang Dul. Iya. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ini yang di YouTube saya mau pamit. Yang di YouTube ini sudah hampir 5 jam. Terima kasih Anda sudah bersama channel Sugi Kristologi TV. Karena Ya, kalau- sudah tidak ada pembahasan, saya mohon memutus live di kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pelit akhi, kalau netizen masih mau nonton biarin aja. Itu Bang Dul ya, Bang Dul. Siapa Bang Zuma yang waktu itu tiap hari aku yang dibikin. Jadi karena emang traumanya sampai kalau telepon itu nangisnya teriak-teriak gitu. Trauma banget gitu. Iya. Jadi kasihan juga trauma. Saya sadari itu ada yang keliru ini, ada yang salah, ada yang hilap ini, ada yang salah. Ya alhamdulillah sudah clear semuanya ya. Alhamdulillah ya. Orang-orang baik itu tidak akan mungkin menyimpan amarah lama gitu.
Kecuali kepada kaum munafik, orang munafik. Ya, ada yang lucu. Saya tadi masuk pakai komal ini ya, komalnya adik saya masuk di sana. Ada seratusan netizen, semuanya itu tak ada satu kalimat pun yang bagus untuk si Palen. Tak ada satupun kata kalimat yang bagus untuk dia, semuanya sumpah serapah di bawah. Ya Allah yang Karim. Satu orang yang kalimatnya bagus untuk si Valen ndak ada. Habis itu di atas dia kayak orang paling terzalimi. Oh, kita harus begini. Seorang muslim itu begini. Alamak, kemarin kemana aja Bang Pol? Sekarang kok kayak ikan mati. Aduh, hebat sekali. Sekarang dia udah kayak lontong sayur basi. Memelas dia di atas sosok. Wah, ada lagi si Aditya itu bilang apa dia? Pokoknya jangan, kalau itu fitnah jangan maafkan katanya, nanti sampai ke pengadilan Allah. Ya sudahlah, siapa yang memulai, orang juga semua tahu kok. Aduh, parah. Makanya ya, kalau Allah memberikan kita sebuah nikmat berupa kesehatan, bisa jadi itu ujian. Berupa penyakit, bisa jadi itu nikmat. Begitu juga kalau kita dikasih harta, dikasih peluang kesehatan, waktu yang senggang, nikmati dengan hal-hal yang positif. Jangan gegabah, jangan hidup karena mau disanjung, jangan hidup karena mau ria, jangan. Berlakulah seapa adanya gitu loh, memberikan ke orang karena apa adanya, ikhlas. Bukan karena ada apa sesuatu yang Anda inginkan, mendekati seorang karena ada tujuan yang tidak bagus. Nah, inilah akibatnya. Kita berjuang di CCC niat ikhlas karena Allah. Tak ada sedikit pun ya permasalahan yang muncul di sana. Dan Anda semua tahu saya kan, saya itu tidak pernah kemudian mau ikut ke orang karena membutuhkan sesuatu, enggak pernah itu. Saya mau pamer atau mau apapun itu nggak pernah. Nah, ini justru membuat orang-orang yang munafik sakit hati. Ya mau gimana, aku begini apa adanya. Api dibentuk bukan saya yang datang. Teman-teman yang datang ke saya. Bukan karena saya yang datang, tapi orang yang ke saya. Saya jadi ketua MCI bukan karena saya, tapi orang yang datang ke saya. Saya ditunjuk jadi ketua YPM atau Tauhid bukan karena saya, tapi orang yang datang ke saya. Semua karena orang. Bukan karena saya yang mau datang ke sini tapi saya dipecat, datang ke sana tapi saya dipecat. Ngapa yang kayak gitu-gitu? Luruslah hidup ini. Belajarlah lurus hidup. Luruskan, lurus aja kita belum tentu mendatangkan kebaikan untuk kita pada saat ini. Apatah lagi kita sudah bengkok, busuk hati, jelek hati, tinggi hati. Ya kita lurus-lurus aja, ikhlas karena Allah, itu aja. Karena kamu akan susah kalau kamu mencari masalah sama orang, kamu akan susah. Coba lihat saya dengan si Ukhti Inan, karena saya lurus. Tidak ada niat benci, tidak ada niat gini. Malah yang terjadi itu karena saya menyesal. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi saya introspeksi, oh mungkin ada kesalahan-kesalahan masa lalu saya ini sampai saya diginiin. Nah, saya menyalahkan dia, enggak. Saya enggak menyalahkan Ukhti Inan. Ya, saya introspeksi diri setelahnya. Ada yang keliru ini, ada yang salah ini. Ya, kita udah tahu yang salah seperti apa ya adanya, yang salah siapa. Kita nggak usah lagi yang salah. Kau yang salah, kau kayak gini, kau gara-gara kau buat begini-begini akhirnya saya ribut. Nggak perlu. Cukup kita tahu, diamkan, mohon doakan supaya dilembutkan hatinya, diberi petunjuk oleh Allah. Nggak usah lagi direcoki. Itukah kau ya, kau gara-gara kau sampai saya ribut. Nggak usah. Alam akan menyeleksi, kata Palen tadi ku dengar, dia akan terseleksi alam katanya. Ya sudah, kaulah itu yang singkirkan alam. Masih kau bawa alam, kaulah itu yang singkirkan. Orang tadi Bang, tadi baru dia lagi mau cek di atas sama Aditya Thalia, Ome naik, dia berhenti, dia diem. Aditya
paling juga diem. Yang bicara tadi sendiri di atas, baru diturunkan Bang Zul. Ya, karena kayak begitu mereka berani bicara kalau ada bolo-bolonya doang. Mereka berani ngelawan terhadap orang yang nggak tahu masa lalunya seperti apa gitu kan. Ya itulah, masih banyak cerita-cerita pedis tentang kau Balen yang saya tidak angkat di sini ya. Asal kau tahu. Jadi sudahlah, hentikan itu Bung. Ya, silakan kau dengan kemunafikanmu, silakan jangan kau senggol-senggol lagi api. Yang kau lagi sakit-sakiti hati kami dengan kau bawa orang yang membenci Islam, membawa ini dengan ungkapan-ungkapanmu bahasa tubuh. Enggak usah lagi, berhentilah kau ya. Jangan sampai kutumpahkan semua aibmu di sini ya. Masih banyak aibmu yang saya tahu. Oke? Masih banyak sekali aibmu yang saya tahu, tapi saya enggak mau bongkar di sini. Ya, sekarang kau sudah kayak merasa yang paling terzalimi. Ada kita ini sebagai seorang muslim, sahabat Rasulullah. Kau di sini kelempar sendal jepit. Mulut kayak gitu, munafik. Kayak judul lagu itu, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Iya, baiklah aku akan pergi. Masih banyak ingin kusampaikan di sini tentang dia, tetapi saya takut netizen tak sanggup menanggungnya. Ya itu dia. Aduh, Lah, gini loh teman-teman, besok-besok hal-hal yang paling kecil itu kayak tadi nggak usah diungkapkan, langsung ngambil kesimpulannya. Jadi tadi saya potong Inan itu supaya hal-hal kecil nggak perlu gitu loh. Selesai kesimpulan, selesai. Itu namanya ruangan publik. Beda kalau di warung kopi. Oke, itu masuk gua tadi. Kores kerja res dengan video lu. Waduh, gua kira mau ditutup, masih mau dibongkar-bongkar lagi ini. Terakhir. Oh ya udahlah. Oke, tunggu bentar. Gua kedain lu. Berarti gua ngeplaynya di sini lah. Di sini gua ngeplay. Kita gedein dulu volume. Cabut di sini. Kita ke jangkrik siapa tuh? Malam itu kan saya langsung ngopi sama Mbak Indan, terus saya kirim fotonya ke Bang Juma, kan malam itu juga ya Bang Juma ya? Iya, itulah saya berpikir, aduh, dosa saya terhadap saudara saya sendiri ini. Nah ini sekarang dosa Umar terhadap ini, terhadap masih manusia ini. Tahu tuh Bang Andi request. Masih manusia ini rupanya. Ya udah lanjutlah, mata saya tertutup, kuping saya aja yang dengar. Ya saya dikirimkan dari sumber terpercaya. Ya lama. Dulu ini harus diputar dulu. Terus diputar dulu gini. Nah ini ya. Nih kalau ini baru dosanya Umar ke Kohdondi. Cebi itunya geserin Bi, stikernya Bi. Mau tahu nggak alasannya kenapa dia gitu? Alasannya ngeri kali loh alasannya. Apa alasannya? Dia jadi alasannya gini. Itu strategi baru mobil. Siapa dulu Bang Aang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya putar dulu dah. Oh ya udah kita putar dulu ya. Itu Bunda Rahmat turunin dulu dong, tolong. Iya. Jangan orang tua. Oh iya. Lanjut. Orang tua udah biarin.
Kualat Oke, kita nanti. putar ya. Tuanya aku gimana, Cep? Lanjut. Iya tahu. Belum tuh. Mana suaranya, Res? Nggak ada suara, nggak apa-apa, bisa diulang kok. Iya. Padahal saya sudah belain padahal ini orang ini. Ulang dulu Res, nggak ada suara Res, diulang Res. Aduh. Tunggu. Langsung ke WC dia. Tunggu. Ini harus di sini berarti. Aduh, Bang Andi, tangan gua 2, Bang Andi. Tunggu ya. Padahal di sini saya lakukan pembelaan loh ke dia. Kenapa dia pakai gini? Ujung-ujungnya. Sebutkan manuskrip tertua dalam bahasa Ibrani abad berapa? Tunjukkan nama saya. Ini ngambil dari Masoret abad 9-10. Coba saya permit. Silakan Pak. Sementara diskusi berlangsung loh dia tinggalkan forum. Saya mulai dari Ke toilet mungkin. Kagak, nggak balik lagi. Hah? Ini balik lagi dia. Itu diulang videonya. Oh, Nggak balik lagi dia tuh. Nggak balik, tinggal Doko Dondi sendiri menerusin. Iya. Serius ini? Ya elah, gua kasih video lengkapnya nih. Iya, coba nggak serius itu nggak balik lagi. Alamak. Sebentar, Bang Ang sini Bang. Bang Ang kan ada di depan. Bang Ang sebentar, Bang Ang kan ada di situ. Bang Ang ngomong sendiri Bang Ang. ini kitab siapa terus ya? Ngomong sendiri Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, waktu ini saya jadi amir nih, amir perjalanan nih. Bukan Amir Zoom. Bukan, beda lah ya kelasnya ya. Amir, kalau amir Zoom nggak bisa fight. Nah, Ini kita siapa ini yang ngomong? Ini ambil perjalanan nih, yang siap fighting. Fighter. Nah. Siapa ini? Kok suaranya beda? Ini Bang Aang pakai akun Bang Handi Gurunda. Bang Aang ini? Bang Aang lagi satu Iya. kandang sama Bang Andi. Wah, lama. Nah, kan? Ini kebenaran saya kan. Halo, siap. Kebenaran. Ajudan saya rupanya. Kupikir siapa tadi? Silakan Bang, silakan. Sebenarnya saya kan amir perjalanan, bukan amir Zoom ya. Ya kalau amir, ya ngawal Kodondi waktu itu sama Erik sama si apa ya, Komar ya, Komar ya, Komar. Si Komar. Yanto, Mas Yanto. Oh, Mas Yanto. Haryanto. Mas Yanto ya. Nah, itu kan acara debat. Jadi dia terakhir tuh ya yang dilihat, nanti dilihat ya. Disuruh bicara bahasa Ibrani. Dia diem, langsung. Ya udah, ninggalin Kodondi sendirian. Nggak balik lagi, diganti sama Jesslyn. Nah iya itu udah. Telepon Jesslyn, sini gua telepon Jesslyn. Udah itu aja. Jadi waktu itu saya kebenaran jadi amirnya perjalanan. Kalau ada apa-apa di jalan saya itu gini-gini siap tempur. Bang Juma ya. Iya betul. Iya. Jadi saya perihal itu tahu semua. Jadi dia itu meninggalkan debat karena Esra Soru nyuruh baca bahasa Ibrani, itu aja. Dia nggak bisa. Masalah nggak bisa mungkin kayak saya gini deh. Saya kalau nyanyi bahasa Inggris kan bisa ya. Iya. Tapi kan kalau ngomong belum tentu kan. Oke? Iya. Gitu aja. Tapi ini yang saya penasaran, pas dia berdiri ninggalin forum, dia nggak balik lagi. Enggak. Dan itu masih berlanjut. Masih. Dia Masih ada. kemana?
Masih ada setengah jam lagi kurang lebih 15 menit lebih. Masih ada Ibu Atika dan masih ada Jesslyn di situ. Alasannya dia pergi sama tukang urut. Tanya serius, dia pergi beneran? Beneran meninggalkan debat ya. Alamak. Iya. Udah itu aja. Apa dia mau mempermalukan umat Islam atau gimana? Mungkin sih mau mempermalukan Kodondi kali. Oh, walah. Tapi ternyata berhasil. Jadi Kodondi yang ini yang naik kan namanya. Tapi digoreng mau ini. Oh, digoreng mot. Iya, tapi kan kita dipermalukan. Iya sih. Iya kan? Iya, jadi ini Gurunda sama Bang Ang. Karena aksi nyata Umar meninggalkan itu ya, jadi dia tuh ke belakang Gurunda, dia nggak balik lagi, dia langsung ke barat mencari kitab suci dia, kitab suci Yahudi. Nah, enggak kok, terus sama gue kok. Oh iya, malu. Nah, terus abis gitu Kodondi dari situ terkenal dia Gurunda, langsung terkenal, langsung melejit YouTube-nya. Nah, Ada apa pula? Kodondi dari dulu terkenal. Oh, bukan pas Umar itu bukan ya? Bukan. Oh alah, salah. Lebih Cuci terkenal mulutmu justru itu Kodondi. kotor. Dari dulu beliau terkenal di Kodondi. Itu Bang Glenn juga saksi tuh. Justru pamor beliau itu jatuh dikarenakan si curut ini. Oh, si curut. Si Komar. Komar. Si Palen. Ya, gitu aja ya. Iya. Aduh, gimana dong? Gimana dong ya? Terus kejadiannya sampai ada foto Sapam dibilangnya itu bukan cewek tapi laki tukang urut, itu gimana ceritanya? Yang di mana nih? Nggak usah. Nggak jadi. Gini. Yang moto siapa? Nggak jadi, udah nggak usah. Oh iya, oke. Itu Bang Glenn yang foto Bang Glenn. Astagfirullah, Glenn, bocor lu, bocor halus lu. Apa sih? Gak sengaja itu, gak sengaja. Loh kan. Waduh. Moto nggak sengaja ya? Iya, nggak sengaja. Nggak sengaja ke foto ya? Gak sengaja saya bawa DSLR, terus gak sengaja saya buka kamera, gak sengaja saya lagi foto. Waduh. Jadi ada apa sih? Sebenarnya sih udah cukup lah. Udah. Oke deh. Udah. Itu ada Bang Mas Bang Opik ganteng ya. Oh iya benar. Bang Opik tuh. Woi Bang Opik. Kalau aslinya nggak ganteng. Hah? Aslinya nggak ganteng, masuk kamera ganteng loh. Bisa aja. Dia tuh kerenan aslinya kan. Kerenan aslinya. Oh, kerenan aslinya ya. Ya udah tutup ya mah. Oke, tutup ya mah. Ada Bang Opik. Tadi kenapa ada yang nggak usah. Ada yang ngamuk nih, buka room ngamuk. Besok barulah lagi. Ini kan lagi topik di sana. Umat Islam datang ingin bertanya ke topik, kau batasin waktunya, malah kau turunkan. Barulah lagi. Begitu lagi. Dia kayaknya kalau nggak bikin Gurunda emosi, dia kayaknya sakit perut Gurunda. Oh, itu kayaknya. Enggak res, makan udah, merokok udah. Apa ya? Oh iya, bikin kesel Bang Zuma belum? Bikin kesel Bang Zuma belum? Iya. Schedule itu. Jadi ada 3 hal yang bisa bikin orang viral tuh 3 hal. Pertama karena prestasi. Kedua karena polemik. Ketiga karena ketololan. Ya tinggal dipilih lah. Mereka masuk kemana udah. Biar netizen yang mendukung. Apa yang memutuskan, jangan kita. Aduh. Siapa lagi yang belum dibongkar-bongkar nih? Masih banyak, Itu tapi aja. biarlah. Udahlah. Udah. Itu kan yang paling menonjol lu. Iya. Buat besok lagi. Enggak, jangan. Udah habis ini, udah dihabisin ini. Belum puas. Besok diskusi. Umi Dini belum puas katanya. Ya udah, jadi ini saya kirim KTP ke siapa nih? Ke Dewan Pengawas Pembina ini. Saya kirim KTP ya biar di Mau ganti jadi Amir ya. Bang Glenn mau jadi Amir. Pokoknya kalau mau tahu semua, Bang Aang kuncinya karena Bang Aang selalu ada di situ.
cuma Mbak A nggak mau lah buka-bukaan, kecuali buka celana mau dia. Rahasia Bang Ade saya juga tahu. Rahasia gua aja dia tahu. Ayo Bang A makan gultik. Ayo. Ayo, mabes. Gultik. Ayo. Senin aja, Senin yuk, makan yuk. Mau nggak bener nih, serius nih di Senin? Sekarang. Bang Gores, Bangda semuanya ini udah selesai ya. Buat besok aja energinya. Terima kasih semua. udah puas curhatnya. Turun duluan nih Bang ya. Ya, Terima kasih Umi, Kak Cebi ya, Bunda Rahma semuanya, Bang Dezuma, Bang Den, Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan gutik kita. Makan Silakan gutik Bunda di Rama. blok. Bunda Rama lagi ada mau disampaikan sebelum kita Jadi istirahat. sedikit Bang Andi, saya himbau bahwa terkait dengan ini kita sudahi ya malam ini ya. Apapun reaksi mereka, apapun aksi mereka, udah kita cuekin, kita tutup semuanya, karena tujuan kita hanya ke netizen aja. Kita jelasin dan ada hikmahnya. Malam ini saya bisa minta maaf langsung ke Uhti Inan, itu hikmahnya. Alhamdulillah. Dan kemudian kalau besok ada responnya, karena pasti Kristen ini akan memanfaatkan situasi ini, ya. Oten penghujat pasti akan memanfaatkan, dan orang-orang munafik pasti akan berkongko-kongko sama mereka kembali. Biarin aja, kita cuekin ya. Ya. Oke, kita cuekin seperti biasa, kita diami. Teman-teman yang di bawah juga jangan lapor-lapor ya. Apapun yang dibahas di grup sana tidak usah dilaporkan ke API, nggak usah. Tinggalin dulu itu. Kita nggak usah lagi diperpanjang. Kita anggap ini bukan perseteruan, ini hanya pelajaran, ya. Ini pelajaran buat mereka supaya mereka menghargai diri mereka sendiri. Bahwa ketika kita jahat kepada orang lain, kejahatan kita kepada orang lain itu akan terlempar kembali, mantul kembali kepada kita. Supaya mereka pelajari, supaya mereka kemudian menyadari, supaya mereka mentadaburi semua, supaya jangan lagi seenaknya yang menggoreng sesuatu yang pada prinsipnya mereka tidak tahu. Dan jangan lagi mereka merasa bahwa kita ini tidak mengerti apa yang mereka lakukan di belakang kita, ya. Gitu. Oleh karena itu saya berharap setelah ini kita nggak perlu lagi perpanjang masalahnya, mending kita kembali kemudian melakukan perang logika bersama dengan orang-orang kafir, orang munafik kita tinggalkan, kita doakan supaya mereka bertobat, kembali kepada jalan yang lurus. Utamanya yang mengatakan Allah itu tidak apa-apa dipakai di Bible. Utamanya yang mengatakan hadis itu tidak penting, tidak perlu, karena itu datangnya 2200 tahun setelah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dia bertobat dan kembali kepada dinul Islam yang kafir. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, teman-teman yang ada di YouTube juga, terima kasih atas kebersamaannya. Maafkan kami, utamanya saya, ketika ada kata-kata yang mungkin berlebihan, itu saya ungkapkan karena sebagai pelajaran juga. Yang pada intinya tujuan kami berapologet ini semata-mata karena Allah, untuk bersilaturahmi juga dengan sahabat-sahabat muslim yang lain, bukan tujuan yang lainnya. Demikian dari saya, terima kasih. Subhanallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Bunda Rama. Pas Bunda Rama bicara kita rungkat. Silakan Bunda. Belum. Janganlah kualat nanti. Silakan Bunda. Ayo. Bunda. Gultik. Ayo. Aku mau pindah room karaoke. Makan gultik. Bunda. Macam iya aja Bang. Rumahnya si Akang yang santang. Oh iya. Mantap. Ya udah. Bunda Rama mau ngobrol nggak atau mau karaoke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah bubar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bunda udah nggak ada suara, mau izin untuk putuskan ya para tamu undangan semuanya. Terima kasih semuanya, Bang Andi, Kores, Bunda Rahma, Bang Zuma,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.